Mana ada Bukan perumpamaan ini? begitu. Duh, kok lari ke perumpamaan? Jelas Kok ke perumpamaan itu. kamu? Apa dibicarakan di situ? Perikopnya apa? Halo. Jelas. Ini parah nih kau nih. Bukan Selama parah. ini teman-teman Kristen selalu membawakan Yohanes 13:13, katanya Tuhan. Mana saya Kok baca bicara itu? perumpamaan? Tunggu, saya lihat kitab saya. Supaya jelas kamu ya. Kamu hasil itu modifikasi itu. Modifikasi gimana? Modifikasi itu. Ini kitab saya asli ini. Ya ini nggak asli gitu maksudmu? Vatikan ini nggak Tahun asli berapa gitu? itu? Mau tahun Tahun berapa nih resmi bos? itu? Tunggu, saya baca. Berapa itu? Yohanes Ayat 13:13 mana baca itu? situ. Baik. Tunggu saya baca ya, supaya kamu sadar. Kamu yang sadar ini Vatikan kok kamu mau lawan Iya, Vatikan? saya ini pengikut Yesus. Kamu Saya belajar juga pada pengikut saya. Yesus. Kau pengikut Yesus, pengikut Yesus. Sama-sama keluar. Baik. 13, Itu tidak pernah 13, mengadakan 13. sesuai juga dalam Alkitab dia. Korban yang lain nih kamu. Kamu ini memanggil aku guru dan Tuhan. Maka Buka. betulah Yang bohong kamu. Coba katamu itu coba karena on cam. akulah Kamu on dia. cam. Belum dia itu Kak. Min. Coba kamu on cam, jangan bohong kamu. Coba on cam. Buka datanya. Buka datanya. Tunggu Bang, ya. dulu. Coba on sabar. cam. Coba on cam. Bingung, kan? Nipu kamu Tekan sendiri di kamu. sini ya, Bang, ya. Beda Sepakat ya, kalian kalau Coba dengan kamu saya. on cam, buka datanya, buka mana ayat itu, buka. Jangan kau paksa doktrin sesat di sini ya. Saya baca Vatikan kamu, kau sanggah. Saya kitab asli ini. Ya brother. buka on cam kamu, buka. Buka Bang on cam, tunjukkan ke Alkitab itu yang Tunjukkan, gimana. jangan Tunggu, nipu-nipu. dengar dulu. Saya ini HP RAM kecil. Ketika Kan? saya on cam, saya akan out. Makanya kamu jangan ngeles. Ini saya bawa data Vatikan kamu sangkal. Bukan, aduh. gimana? Ini Kok saya bawa percaya data Vatikan, kita bos. Ini mau kamu sangkal ini Vatikan ini. Ini saya Hah? baca ya. Saya Kamu sudah debat ini kemana-mana bawa data ini, memanggil mereka nggak aku sangkal dan ini. Tuhan. Joseph Maka Albert aja betulah yang katamu dia. itu, karena akulah dia. Dengar ya. Ini resmi Vatikan. Kau cek di Google kode FI ini nggak boleh diambil orang lain kecuali Vatikan. Paham kamu? Ini logo Tekan. Vatikan. Lambangnya juga ketahuan kok. Vatikan, saya ini asli 1950, tahun berapa itu? Itu ya kau buka datamu, jangan congor sini. Nggak suka saya diskusi gini. Kalau kamu buka, nanti buka saya Yohanes tunjukkan 13, dulu jangan HP alasan. saya ini RAM kecil ini. Nggak usah dua RAM. alasan Ketika kamu. saya tunjukkan akan Setahu out saya, Bibel lama itu pakai junjungan. Ya. Ini baca ini. Oke Bang, saya mau tanya sesuatu. Jangan potong dulu Bang, ini penting ini. Bang Tison, saya mau tanya, yang lahir duluan agama ini Katolik atau Kristen? Nah itu betul. Sudah itu sejarah kamu tahu. Ah, Tapi kan, ini itu. kitab saya. Kena kamu asli. sih, kan? Saya tanya Masuk abang, betul loh. saya tanya abang dulu. Menurut saya sih agama tertua di Indonesia di dunia ini. Jangan saya bawa sejarah. Kalau sejarah kalian Sekarang lebih dulu. apa duluan Kristen apa Katolik? Bukan. Gini aja. Gini aja, Tison, dengerin dulu bro. Menurut kamu, Yesus itu Tuhan atau Tuhan? Tuhan, brother. Tuhan, baik. Iya. Konsisten ya. Ya. Iya. Tuhan itu maha kuasa atau tidak? Maha kuasa, brother. Maha kuasa. Iya. Nah, sekarang buktikan apa yang dikuasai Yesus waktu Yesus bayi. Yesus baik. Ya, apa dia yang kan dikuasai? anak manusia, masih proses kan ini, masih dalam belum. suasana proses. Waktu bayi, jadi waktu bayi belum jadi Tuhan. Tunggu dulu, dia sudah Tuhan, brother. Oke. Kan proses. Jadi bayi itu Waktu Tuhan. dia Bayi ini maha kuasa berkembang. nggak? Maha kuasa. Oke, brother. maha kuasa. Apa yang dikuasai bayi ini? Bayi ini kan beda dengan bayi-bayi normal. Dia Iya, dari apa yang Roh dikuasai? Kudus. Apa yang dikuasai? Di sini tidak tertulis, brother ya. Ini Kalau nggak bayi ini tertulis ngapain kau tadi. ngarang kalau bayi maha kuasa? Tunggu dulu, kita tahu kan ceritanya lewat pertama dan pertengahan sampai akhir baru kita tahu. Bukan dari Di pertama umur kita perlu di umur cerita. berapa? Di umur berapa Yesus maha kuasa? Itu 12 tahun saja kan dia sudah mengajar di Bait Allah itu orang Oke. kafir cengang-cengang, iya kan? Apa yang dikuasai Yesus? Apa yang dikuasai Yesus waktu dia 12 tahun?
Itu dia tahu hikmatnya itu luar biasa. Oke. Dia memberitakan kabar baik kepada orang-orang. Begitulah. Waktu brother. Yesus 12 tahun itu sudah mencari makan sendiri atau masih dibiayai oleh orang tuanya? Ya itu namanya ke anak 12 tahun kan pasti masih dirawat. Berarti dia belum Kita maha kan kuasa normal. waktu 12 tahun. Ada aja Udah, lu Tuhan brother, 12 kita tahun. kan normal ini. Anak kan masih 12 tahun masih bimbingan orang tua lah. Katanya Tuhan tadi, Tuhan 12 tahun. Proses saya bilang kan lewat Oke. proses kita tahu. Oke, waktu Yesus 12 tahun, Tuhannya Maria siapa? Ya Tuhan ini kan Bapa yang dia sembah itu. Kok Bapak bukan Yesus? Bapa, Yesus kan anak yang dia kandungan. Terus itu. Tuhan mau Tapi berapa? Tunggu dulu kok brother, kita harus cerdas ya. Iya, Tuhan mau ada berapa sih? Tuhan satu. Ya, kalau satu yang mana? Bapak atau Yesus? Ya ini kan Bapa di dalam dia di dalam Bapa. Berarti sembahannya Maria yang mana? Bapa dan Yang ada dalam diri anaknya. Iya. Iya. Dia lebih menyembah ini, Jelas, ya. menyembah Allah lah. Bentar. Marcel, Menyembah Allah kamu. Tuhannya Maria siapa Marcel? Hah? Allah? Tuhannya bukan Yesus. Bukan, itu anaknya dia loh. Oh, berarti Yesus bukan Tuhan. Ya menurut saya sih, yang ketahui yang banyak orang bilang si Marcel itu goblok, bodoh amat. Orang bapak saja mengatakan. Ya, lu kasih tahu lah itu. Bilang begini Pak, dengar. Ya, ya. Kali jam 12 malam kami kan novena. Selalu dia bilang begini, sebelum berdoa atas nama Bapa dan Putra dan Kudus Amin. Terus ya Allah Bapa dalam surga. Lalu Allah bukan begini, ya Bapa Allah. Enggak, ya Allah duluan baru Bapa. Ya Allah Bapa dalam surga. Kenapa dia dipanggil Bapa? Karena dia Allah. Gitu makanya kami sebut ya Allah. Saya berdoa juga gitu jam 12 malam. Marcel. Ngana nin tahu ini cerita, ngana mesti tahu Bapak itu seorang pun tidak tahu suaranya, rupanya hanya anak yang tahu. Supaya kamu tahu itu, ya. Kamu bicara-bicara Bapak sedang kamu nggak tahu suaranya, wujudnya kamu nggak tahu, mau cari tahu kamu. Bapak udah pernah lihat? Tanya kepada Yesus Kristus, karena Yesus bilang kamu telah melihat aku, kamu telah melihat Bapa itu. Supaya kamu sadar gimana kamu Kristen, gimana kamu. Itu maknanya jangan coba-coba milih Tuhan itu Tison, kamu ngawur. Nyanda, ini kenyataan, ini kitab saya. Apa? Ternyata nyong ini orang-orang Herman Par dulu kasih kesempatan ini dari tadi, takut ngambek dia turun. Herman Par, selamat malam Herman Par. Bang Herman, dibuka videonya Bang Herman. Selamat malam. Iya, Anda mau menanggapi gimana atau gimana? Ini dari beberapa teman-teman Kristen yang beda pemahaman, gimana ini? Ya, aku nanggapi judul ini ya. Yesus bukan Allah. Kalau Allah di sini adalah ilahnya Muslim, jelas bukan. Kalau Allahnya ini pakai kacamata Alkitab LAI, bisa ya, bisa tidak. Nah, itu dia. Tapi yang jelas Allah di Alkitab LAI itu 99% itu merujuk kepada Sang Bapa. Jadi bisa dibilang Yesus bukan Allah baik dari Alkitab LAI maupun dari sudut pandang teman Muslim. Gitu. Karena Yesus bukan yang maha kuasa. Gitu. yang kuasa itu Allah. Jadi Yesus bukan Tuhan. Yesus bukan Tuhan menurut KBBI. Begitu. Shalom semuanya. Shalom. Iya, Bang Ferdinand, Protestan apa Katolik? Katolik bang. Oh, juga menyembah Yesus ya? Iya dong. Sebagai apa Yesus itu? Utusan apa Tuhan? Tuhan bagi kami. Nah, beda dengan si Marcel ini. Gimana ini sama-sama Katoliknya ini? Hah? Nah, kalau menurut saya sih Bang siapa tadi ini? Bang Ferdinand. Nggak tahu lah. Saya kan jadi jangan abang juga mencat saya bahwa saya itu bukan Katolik. Saya berpatokan dengan tiap kali Bapak berdoa dulu. Lalu dia mengajarkan begini. Kita sama-sama lah. Ayo kita berdoa kumpul di meja atau di tempat tidur sebelum tidur jam 12 itu. Namanya novena istilahnya dalam Katolik. Selalu dia dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terus yang dia ungkapkan doanya, ya Allah Bapa dalam surga.
Itu. Dia marah, kenapa Pak? Saya bilang, ya Bapak. Enggak, dia bilang, ya Allah Bapa. Gitu. Dia selalu mengatakan, ya Allah Bapa dalam surga, berkatilah kami malam ini. Bangunkan kamilah besok pagi sesuai kehendak-Mu yang terjadi. Ya. Singkat itu aja Bang ya. Jadi menurut saya seperti itu. Ya, Bang Ferdinand mau menanggapi atau Bu Netral dulu, Bunda Netral. Karena banyak Kristennya di sini. Bunda Netral. Iya ya. Ya, apakah Yesus itu adalah Allah? Yang jelas Yesus itu bukan Allah seperti itu, bukan Tuhan itu. Tetapi dia itu Tuhan seperti itu. Tetapi kalau ke Bapak siapa Pak Marcel ini, udah benar sebenarnya dia bahwa kalau kita berdoa kepada Allah Bapa seperti itu. Tapi kalau dia menuhankan Yesus itu, ya itu juga dari jadi rancu di situ. Ustadz, ada gerunda di bawah. Ada gerunda. Waktu Angel minta ya ini ya. Ada gerunda ya? Tapi di bawah itu. Bang, masih turun aja Bang. Itu terima kasih banyak Abang. Naikkan dulu gurunda Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di mana? Coba di jambak. Udah saya jambak gerundanya. Oh ya. Assalamualaikum gerunda. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Gerunda. Masya Allah, jumpa lagi kita ya. Iya, ini banyak teman-teman Kristen Malam, Gerunda. brother. Malam. Ada lima Kristen, tetapi beda pemahaman ini. Ya. Halo Bang Rip. Di sini ada 5 yang mau berguru sama Bang Juma. Bang Juma sanggup menjadi guru malam ini? Insya Allah. Ya, silakan. Lanjut Pak Ustadz. Ya, materi Tahu kita. bisa login atas petua-petua Bang Haji Juma. Ya. Tema kita pada malam hari ini adalah Yesus siapa manusia yang belum mati sampai hari ini, yang sudah usia 2000 tahun lamanya. Teman-teman percaya Bible? Ya, percaya, brother. Percaya, brother. Percaya Yesus? Percaya, brother. Oke, saya bacakan dalil dari Yesus ya. Di dalam Lukas 9 nomor 27, Aku Yesus berkata kepadamu. Pada saat Yesus berkata di tengah-tengah Bani Israel, dia berkata sebagai manusia atau sebagai Tuhan? dia sebagai manusia Bang. Sebagai manusia. Aku manusia berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat kerajaan Allah. Pertanyaan saya, kerajaan Allah sudah datang atau belum? Belum Bang. Belum. Berarti ada orang masih hidup sampai hari ini. Siapa orangnya? Nggak ada. Berarti Yesus bohong. Sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini, termasuk aku, ada di antara kita yang tidak akan mati sebelum mereka melihat kerajaan Allah. Siapa di antara orang yang tidak mati sampai hari ini? Yesus, murid-muridnya, atau siapa? Yang nanti mati setelah melihat kerajaan Allah itu datang. Ayo, murid-muridnya sudah pada mati semua kan? Silakan Bang Marcel tanggapi. Ya, baik, brother. Ya, dengan dalil ini, Ya. brother membawa di dalam Lukas 9:27 ya. Iya. Baik. Dengan sesungguhnya aku berkata kepadamu, ada beberapa orang yang berdiri di sini yang tiada akan merasai mati sebelum dilihatnya kerajaan Allah. Masya Baik. Allah. Ya. Di sini dengan perikop pengakuan Petrus, Tuhan Yesus memberitakan sengsaranya pada pertama kalinya. Begitu, brother. Iya. Sengsaranya ini, Yesus menyatakan di dalam sengsaranya
pada pertama kali dia menyatakan dia dalam keadaan pada waktu itu merasai mati sebelum dilihatnya kerajaan Allah. Gitu maksudnya ini, brother. Bukan ada manusia yang kita mau tunggu sampai sekarang belum ada yang mati. Salah. Bukan begitu, brother. Yesus berkata, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini. Iya, betul, brother. Ini pengakuan Petrus ini, brother. Ini Petrus atau Yesus? Pengakuan Petrus, Tuhan Yesus memberitakan sengsaranya pada pertama kali. Saya ulang. Begitu. Ini kata Yesus atau kata Petrus? Kita baca ini satu perikop ini supaya kita tahu ceritanya ini. Yesus kan ambil ayat berkata. terakhir. Ya, Yesus berkata. Siapa yang berkata? Iya, di sini kan dikatakan dengan sesungguhnya aku. Di mana? Bukan di sini aku di sini, brother. Iya. Anda kan mau mengambil perikopnya. Berarti dari data 22. Yesus berkata. Nomor 23, nomor 24, nomor 25, nomor 26, 27. Itu semua adalah ucapan Yesus. Aku berkata kepadamu, titik 2, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat kerajaan Allah. Berarti hari ini masih masih ada di antara mereka yang hadir pada saat itu hidup hari ini. Sedangkan murid Yesus semuanya sudah pada mati. Lalu siapa lagi yang masih hidup? Kerajaan Tuhan belum datang. Di sini Yesus sendiri. Itu Yesus sendiri udah terjawab. Sini ayat 22 katanya begini, brother, bahwa wajib anak manusia merasai banyak sengsara dan ditolak oleh orang tua-tua dan kepala-kepala imam serta ahli Taurat, sehingga dibunuh, kemudian ia bangkit, bangkit pada hari yang ketiga. Itu referensinya ayat 44, baru Lukas 18:32 dan 33 itu referensinya, brother. Iya, ini perkataan Yesus. Perkataan Yesusnya kemudian, aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati, tidak akan mati sebelum itu, brother. Nah, Yesus berarti sendiri. Yesus berarti belum mati kan? Dia mengatakan ini sengsaranya pada pertama kali. Dia berkata, brother. Iya, Yesus tidak mati kan? Karena kerajaan Allah belum datang. Berarti dia belum mati. Baca ayat 22, brother ya. Saya baca ya. Ya, katanya silakan. bahwa wajib anak manusia merasai banyak sengsara dan ditolak oleh orang tua-tua dan kepala-kepala imam serta ahli Taurat sehingga dibunuh. Baru kemudian ia bangkit bangkit pula pada hari yang ketiga. Itu. Maka di ayat 27 di sini bagian terakhir dikatakan, dengan sesungguhnya aku berkata kepadamu, ada beberapa orang yang berdiri di sini yang tiada akan merasai mati sebelum dinyatakan kerajaan Allah. Ini menyatakan dirinya sendiri ini. Iya, tahu. Makanya saya katakan bahwasanya ada yang tidak akan mati sebelum dia melihat kerajaan Allah itu datang. Nah, sekarang murid-muridnya Yesus sudah pada mati semua. Kerajaan Allah belum datang. Lalu siapa yang masih hidup sampai hari ini? Sudah, itu. Udah Tison stempel dulu, yang lain ganti. Tuhan Yesus, Bang. Yang lain. Hidup, Bang. Yesus masih hidup sampai hari ini. Berarti pada saat penangkapan anak manusia yang mati itu bukan Yesus. Yudas anak manusia atau anak ayam? Anak manusia, Bang. Anak manusia. Berarti anak manusia di sini umum. Tapi bukan Yesus, karena harus ada yang hidup sebelum kemudian kerajaan Allah itu datang. Dia tidak mati. Itu siapa? Ya, pertanyaannya di situ kan. Iya. Ya, benar sih. Saya percaya itu. Nah, berarti benarlah kata Al-Quran kalau begitu. Al-Quran mengatakan wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa bin Maryam Rasulullah wa ma qatalu wa ma salabu walakin syubbiha lahum. Al-Quran menerangkan dengan sangat jelas, barrafa'ahu Allahu ilaihi wa kana Allahu azizan hakima.
Bang, Berarti Yesus masih hidup sampai sekarang. boleh Nabi saya Isa salut, masih hidup. Bang, Iya. boleh saya salut sedikit Kak sama Iya, Abang. silakan. Abang itu saya teringat khotbahnya suaranya Ustadz favorit saya. Saya ngefans banget sama dia. Sudah almarhum, Zainuddin namanya. Ya, Oh, benar. iya. Masya Allah. Nah, itu dia makanya, Bang. Makanya Makanya di bawah mula lu mau kritik gue bodo amat lo. makanya Yesus ketika dicobai oleh iblis, apa kata iblisnya dalam Matius 4 nomor 6? Ada tertulis tentang engkau bahwa Tuhan akan mengutus malaikat untuk menatang engkau di tangannya agar kakimu tidak terantuk kepada batu. Berarti Yesus ini diselamatkan. Makanya di dalam Mazmur 91 dikatakan bahwasanya malaikat akan diutus kemudian untuk diperintahkan kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Tuh, siapa yang panjang umur dan dikenyangkan ini? Anak Elohim. Iblis mengatakan jika engkau anak Elohim, maka Tuhan akan mengutus malaikatnya untuk menantang engkau di kaki tangannya agar kakimu tidak terantuk kepada batu. Ternyata tertulis di mana? Di Mazmur 91, data Brother. nomor 12. Brother, itu dalam pencobaan iblis itu terjadi di dalam Injil Matius itu. Iya tahu, Pencobaan saya sudah bilang tadi, iblis. Matius 4 tadi kan? Iya. Nah, sekarang Ini berkaitan di dalam yang Brother bahaskan di sini. oh, berkaitan Bang. Mari kutanya sama Anda ya. Di dalam Matius 4 ini, di data nomor 6-nya iblis berkata, ada tertulis. Pertanyaannya, di mana tertulis? Jika engkau anak Elohim, jatuhkanlah dirimu wahai Yesus ke bawah. Sebab ada tertulis tentang engkau. Dia Tuhan akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Ini tertulis di mana? Tertulis di Mazmur 91 nomor 12. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Dengan panjang umur, Yesus masih hidup sampai hari ini. Iya, memang dia hidup, brother. Berarti tidak mengalami kematian. Langsung 3 terangkat hari, dia. brother, dia mati. Oh, Kita bukan. baca ayat 22 tadi. Itu bukan Yesus. Itu bukan Yesus, Bang. Itu anak Ini manusia. 21, 22 Itu kita anak baca. manusia. Anak manusia harus menanggung banyak penderitaan. Ini Yudas anak manusia bukan? Bagaimana anak manusia berkuasa mengampuni dosa itu? Matius 9 nomor 6. Ya, itu beda lagi tuh, beda. Nah, gimana, brother? Beda. Ini kita berbicara ucapan Yesus. Aku Yesus berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati. Tidak akan mati sebelum mereka melihat kerajaan Allah. Kerajaan Allah sudah ada belum? Belum. Berarti ada di antara orang-orang ini yang masih hidup sampai hari ini. Siapa dia? Muridnya nggak mungkin. Satu-satunya kandidat adalah Yesus. Kerajaan Allah itu ditujukan kepada dirinya sendiri, brother. Ini Alamak. sengsaranya pada waktu pertama, kedua, ketiga. Kita Alamak. belum baca seluruhnya ini, brother. Ini waktu sengsaranya pada pertama kali. Dia juga menyatakan pada sengsaranya kedua kali, ketiga, sampai keempat, brother. Saudara, siapa di antara murid Yesus yang belum meninggal sampai hari ini? Ada. Itu Bang. Aku berkata kepadamu sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini. Berarti aku juga. Aku juga orang. Hadir di sini juga akunya. Di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati. Siapa itu? Muridnya nggak mungkin. Itu, brother, dia manusia, dia orang. Waktu Ya itu dia makanya. katakan. Itu makanya. Berarti masih ada di antara orang-orang yang hadir pada saat itu termasuk Yesus yang masih hidup sampai hari ini sebelum kerajaan Allah itu muncul. Kerajaan Allah apa sudah datang? Belum. Berarti masih sudah datang. Dirinya Mana? sendiri itu yang dia mana kerajaan itu? Mana kerajaan itu? Mana? Akulah jalan kebenaran dan hidup. Itu yang maksud situ, brother. Ya. Saudara, kerajaan itu mana? Kerajaan itu mana?
Itu dirinya sendiri itu yang dia Alamak. tampilkan. Alamak. Ya sudahlah. Iya, Pak. ya. Saya hanya membantu untuk memahami Bible bahwa apa yang menjadi ucapan Yesus di dalam kitabmu sendiri, Lukas 24 nomor 44, aku memang harus pergi seperti apa yang tertulis tentang aku dalam kitab Mazmur, kitab para nabi dan kitab Taurat, kitab para nabi dan kitab Mazmur. Kitab Mazmur loh, aku harus pergi sesuai apa yang tertulis tentang aku di kitab Mazmur. Di kitab Mazmur mengatakan, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Ini jelas ini. Ini jelas. Ini untuk Yesus ini. Artinya kalau ini untuk Yesus, Yesus tidak akan mengalami kematian sebelum nanti kiamat. Ini jelas ini. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Siapa dia yang panjang umur ini? Daud? Nggak mungkin. Musa? Nggak mungkin. Salomo? Nggak mungkin. Paulus? Nggak mungkin. Lalu siapa yang panjang umur ini? Siapa? Yesus Kristus, Tuhan. Yesus Kristus. Itu pintar. Berarti dia belum mengalami kematian. Dia masih hidup. Dia nggak mati. Yang mati itu adalah orang terkutuk. Bukan Yesus yang mati. Yang mati itu orang terkutuk. Siapa yang terkutuk? Baca Ulangan 27 nomor 25. Terkutuklah engkau yang makan uang suap untuk menyerahkan orang benar agar dibunuh. Itu siapa pelakunya? Itulah yang menggantikan Yesus. Yesusnya terangkat ke langit. Yang menggantikan di salib adalah dia orang terkutuk itu. Baca Galatia 3 nomor 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang mati di atas tiang salib. Nah, Kayu, di mana brother. Di kayu, bukan di tiang, di salib. Di kayu. Iya, di kayu atau di pohon. Nah, Iya, sekarang bukan di salib. Oke. Salah Thank itu. Ya, thank you. Berarti Bible-mu salah. Nah, coba kita lihat di mana tertulis ada orang yang mati digantung di atas kayu pohon. Tertulisnya di Ulangan 21. Apabila ada orang yang melakukan tindakan dosa sepadan dengan hukuman mati dan kau hukum dia, jangan kau biarkan mayatnya semalam-malaman di atas pohon. Sebab orang yang dikutuk oleh Elohim, apakah Yesus dikutuk oleh Elohim? Tidak. Yang dikutuk oleh Elohim adalah yang makan suap untuk menyerahkan Yesus. Ulangan 27 nomor 25. Terkutuklah orang yang makan suap untuk menyerahkan orang benar agar dibunuh. Siapa itu? Yudas. Berarti yang kalian sembah selama ini Yudas. Yesus masih hidup. Tidak dibunuh. Brother, bukan Yudas. Yesus Kristus yang kita sembah, Tuhan dia. Bukan Yudas. Yesus Kristus yang Anda sembah itu yang datang kepada Paulus. Itu beda lagi. Itu beda. Yesus Kristus yang Anda sembah itu adalah Kristus yang datang kepada Paulus. Ingat, di dalam Matius 24 nomor 5. Waspadalah kepada penyesat, sebab akan datang banyak Mesias palsu dengan memakai namaku dan berkata akulah Mesias. Paulus berkata apa? Dalam Galatia 1:12. Aku menerima Injil bukan dari manusia. Berarti bukan dari Yesus, tapi dari Mesias. Mesias mana? Mesias yang bukan manusia. Yesus adalah manusia yang Mesias. Sedangkan yang datang kepada Paulus adalah Mesias yang bukan manusia. Siapa itu? Dajjal. Bukan begitu, brother. Jangan menuduh itu. Iblis itu gelarnya juga Mesias. Dajjal itu gelarnya Mesias. Bermata satu. Pengikut-pengikut Dajjal itu hatinya tidak melihat. Cuman mata dunianya saja yang melihat. Tapi mata hatinya enggak. Makanya dia disebut bermata satu. Hati kalian buta. Ngomong macam Hati kalian buta. Yang melihat hanya mata kalian tuh. Tapi hati kalian buta. Nggak bisa menembus kebenaran itu. Itulah orang pengikut Farisi, Dajjal. brother. Yang dimaksudkan di situ Orang Farisi. Orang Saduki. Paulus orang mana?
Dia sudah bertobat. Iya, Dia nah dulunya makanya baca Farisi. Matius 12. Kalau dia sudah bertobat, baca Matius 12 nomor 43 sampai 45. Orang yang sudah bertobat, orang Farisi tadi angkatan jahat, itu setelah bertobat justru kemasukan 8 roh jahat ke dalam dirinya. Baca Matius 12 43 sampai 45. Itu siapa? Paulus. Iya, itu memang tertulis, tapi dia sudah mati martir memberitakan Injil. Oh, brother. itu mati martirnya karena menggenapi nubuatan Ulangan 18 nomor 20. Nabi palsu yang berkata bukan atas firmanku, bukan atas perkataanku, akan aku bunuh. Tuh, menggenapi tuh. Bukan begitu, brother. Dia itu rasul itu. Iya, Dia rasul memberi palsu. suatu Matius 15. Matius 15. Coba Anda baca di situ. Apa yang dikatakan kemudian di sana? Apabila Matius 24 nomor 15, apabila sang pembinasa keji duduk di tempat yang suci. Rasul itu kedudukan suci kan? Seperti yang dinubuatkan Nabi Daniel. Baca Daniel 5 nomor 27. Pembinasa keji itu berdiri kemudian di tempat suci dan membantah perkataan yang maha tinggi. Perkataan maha tinggi, jangan engkau makan babi. Si pembinasa keji mengatakan makan aja. Sang maha tinggi mengatakan sunatkan kulupmu. Si pembinasa keji mengatakan jangan kau bersunat. Dia membantah perkataan yang maha tinggi. Hukum Taurat itu menghidupkan. Kata dia, hukum Taurat itu adalah kutuk. Membantah. Dialah sang pembinasa keji itu. Kalian dibinasakan. Hati kalian itu ditutup oleh dia. Mata kalian aja yang melihat, tapi hati kalian itu tertutup. Bayangkan aja nih, Yesus dengan terang mengatakan apa? Ada sesungguhnya di antara kita yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat kerajaan Allah. Nah, siapa yang hidup sampai hari ini dari muridnya? Tak ada. Semuanya muridnya mati. Berarti siapa orang yang dimaksud? Ya dirinya sendiri. Makanya iblis datang memberikan kemudian cobaan kepada dia. Jika engkau anak Allah, jatuhkan dirimu ke bawah, sebab ada tertulis tentang engkau. Bahwa malaikat akan diutusnya untuk menatang engkau di tangannya agar kakimu tidak terantuk kepada batu. Islam tidak datang begitu aja. Islam datang untuk meluruskan ini. Berterima kasihlah kawan-kawanku kepada Islam. Berarti Yesus Tuhan kan? Dari iya, mana kan, dia brother? Tuhan? Tidak ada Yesus itu Tuhan. Jelaskan. Di mana Yesus Tuhan? Itu iblis tunduk. Tadi brother sampaikan kan iblis tunduk. Dia kan tidak mati. Sampai hari ini dia masih hidup. Itu Tuhan. Oh bukan. Jelas, jika iblis yang berkata apa? Jikalau engkau anak Allah, anak Elohim, anak Theos, itu artinya apa? Hamba. Baca Amsal 3 nomor 11 nomor 12. Yang disebut anak Tuhan itu brother. Anak Elohim, yang dimaksud anak Elohim itu adalah hamba Elohim. Baca Kisah Para Rasul 4 nomor 30. Yesus ini adalah hamba Allah yang kudus. Ya, kalau berani katakan hamba Allah, kenapa dia menggenapi kitab para nabi dan hukum Taurat? Siapa dia gerangan orang ini? Kitab para nabi itu baca Markus 16 nomor 16. Lukas 16 nomor 16. Apa kata di dalamnya? Hukum Taurat dan kitab para nabi hanya berlaku sampai Yohanes Pembaptis. Tidak lewat sampai ke Yesus. Berarti tidak ada nubuatan yang digenapi oleh Yesus. Genapi itu brother. Baca Matius 5:17 itu jelas. Saudara, kitab saudara sendiri yang mengatakan bahwa kitab Taurat dan kitab para nabi itu hanya berlaku sampai Yohanes Pembaptis. Baca kitab Anda. Iya, mari Yesus datang berarti tidak sampai. Berarti tidak sampai ke Yesus. Yesus menggenapi, brother. Tidak sampai ke Yesus, Bang. Ada ayatnya. Hanya 15. berlaku sampai kepada zaman Yohanes. Ada itu ayatnya. Dia menggenapi kitab para nabi, brother, dan hukum Taurat. Matius 5:17. Baca Yesus itu. Lukas 24 nomor 44. Memang aku harus pergi sesuai dengan apa yang tertulis tentang aku di dalam kitab Mazmur. Bukan di dalam kitab Matius. Mazmur, Taurat, Amsal. Itu kata siapa? Kata Yesus. Islam datang untuk menolong kalian. Apa sih fungsinya menyembah makhluk yang terkutuk di atas pohon? Nggak ada kan?
Coba, kalian ke gereja hari Minggu, siapa yang perintahkan? Nggak ada kan? Ada, Yesus perintahkan kita berbakti, brother. Mana dalilnya saudaraku? Mana dalilnya? Itu kan Yesus kan menciptakan Mana alam semesta, iya kan? Dia istirahat, maka kita istirahat juga, begitu. Orang Baiknya. orang istirahat itu hari ketujuh. Hari ketujuh itu hari Sabtu. Iya, kenapa hari Minggu? Ya, Itu kenapa hari kalian- kalender. Di kalender itu tanggal merah. Kita kan beribadah tanggal merah, iya kan? Iya, Itu silakan jelas. silakan Anda beribadah hari Minggu. Yang saya tahu Yesus itu ibadahnya hari Sabtu. Gitu, saudara. Kenapa orang-orang sudah marah ini tanya kata terlalu keras kata suara saya kata ini. Iya. Nah, Oke. jadi brother begini. Masih lanjut? Ya, silakan. Iya. Hari Minggu itu sudah tercantum di kalender. Tanggal Ya, merah kenapa di toh. kenapa di kalender? Sudah Tuhan dikacili. Dari kacili tuh langsung tahu tanggal merah hari Minggu. Ya itu kan Iya untuk Kaisar Domingo. Untuk Maka mengikuti ibadah ajaran itu. Romawi. Ibadah Romawi Yunani itu hari Minggu. Itu yang Nanti- perlu saudara pahami. Sedangkan di dalam Keluaran 31 nomor 14, orang yang tidak mengkuduskan hari Sabtu itu harus dibunuh. Gitu saudara. Jadi bagaimana ya bilangnya ya? Mohon maaf kalau saudara-saudara saya katakan Islam datang untuk menjadi jalan keselamatan bagi kita. Tak ada kemudian di dalam pengajaran Yesus ibadah minggu, menyembah dirinya, makan babi, tidak disunat, merasulkan Paulus dan seterusnya, itu nggak ada. Makanya kemudian dikatakan dalam Al-Quran berrafa'ahullahu ilaihi wa kanallahu azizan hakima. Bagi kami Islam tak ada keraguan-raguan tentang Yesus itu, nggak ada. Kami nyaman karena Yesus berkata Yohanes 17 nomor 3, hidup kekal kamu bisa peroleh apabila kamu mengenal dua hakikat. Yang pertama, dua entitas. Yang pertama adalah mengenal Bapa satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus yang kedua sebagai utusan Tuhan. Kami umat Islam mengenalnya sebagai utusan Tuhan. Murid-murid Yesus mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan. Yohanes 17 nomor 8. Yesus mengenali dirinya pun sebagai utusan Tuhan. Yohanes 5 nomor 36. Islam surah As-Saff. Wa isqala Isa bin Maryam ya Bani Israel inni Rasulullahi ilaikum. Kami mengenal Isa, Yesus, Yesua sebagai Rasul Allah untuk Bani Israel. Matius 15 nomor 24. Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Kami umat Islam tenang itu melenggang. sudut pandang brother ya. Utusan, tapi bagi saya dia Tuhan. Nah, itu Ini yang Mesias. menjadi berbeda tuh orang. Nah, itu Mesias itu. Itu Begitu, Mesias. ya. Dajjal Mesias itu. Ya, adalah Tuhan. Brother. Bukan ya. saudara, bukan saudara. Yesus berkata, coba Anda dalami. Matius 24 nomor 4 nomor 5. Apa kata Yesus di sana? Coba Anda dalami baik-baik. Kata Yesus itu di situ apa? Itu sangat terang di situ dia katakan bahwasanya yang datang setelah itu adalah Mesias yang akan menyesatkan banyak orang. Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang yang akan datang dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Mesias, akulah Kristus, akulah Al-Masih. Itu nabi palsu, Siapa itu? brother. Nah, Baca bagus. 15 itu. Bagus. Nabi palsu itu. Bagus. Nah, buah-buah Baca dari toh. nabi palsu bisa kita lihat. Dari buahnya kamu bisa mengenal mereka, yaitu memanggil aku Tuhan, bermujizat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku, dan bernubuat pakai namaku. Itu buah-buahnya. Nah, siapa itu? Islam atau Kristen? Itu orang Farisi itu. Bukan orang Farisi, Bang. Bukan orang Farisi. Orang Farisi kemudian tidak melakukan pengusiran terhadap setan dengan memakai nama Yesus. Nabi palsu. Kita Iya, lihat nabi siapa palsu. di sini. Nabi palsu. Dalam kisah Itu para rasul nabi 6. palsu. Sorry. Bukan Kisah, itu. Bang, Kisah para rasul. Oke, Bang. Kisah para rasul 16 nomor 18. Apa di Paulus situ? orang Farisi mengusir setan dengan nama Yesus.
Bukan nama juga dia di situ, ada berapa nama di situ. Salah satu Barnabas, salah satu masuk di situ. Paulus di sana. Barnabas. Paulus. Mari kita baca. Aduh. Saudaraku ininya. Jadi di dalam Kisah Para Rasul 16, Paulus kemudian berkata kepada orang yang kerasukan setan itu di data nomor 17-nya. Dia mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru, katanya, orang-orang ini adalah hamba Tuhan yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. Hal itu dilakukan beberapa hari lamanya. Tetapi ketika Paulus, bukan Barnabas, tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi mendengarkan, maka dia pun berkata, demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini. Saya tidak ngarang. Saya belajar puluhan tahun tentang Bible. Orang Kristen jemaatnya cuman ke gereja manggut-manggut, tak pernah belajar. Bang Suma belajar. Jangan menuduh, brother. Iya, buktinya saudara. Anda mengatakan Barnabas, saya mengatakan Paulus. Ternyata betul Paulus Ada yang berkata. perselisihan di sana. Dalam Ada perselisihan Barnabas dan Paulus. demi nama Yesus. Aduh, Demi nama Yesus brother, Kristus. brother. Demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dan pergi dari perempuan ini. Pergilah engkau ke gereja. Ini bang, ini saudara, berbanggalah, berbahagialah kita orang Kristen yang hidup berdampingan dengan umat Islam, yang Islamnya bisa mengajarkan Bible dan bisa mengajarkan Al-Quran. Sekali lagi, barafa'ahullah ilaihi wa kana Allah azizan hakima. Nabi yang mulia, Nabi yang suci, terkemuka di dunia dan di akhirat sebagai jalan keselamatan menuju kepada Elohim, yaitu Nabi Isa, Yesua, Isa, itu diangkat ke langit tanpa mengalami penganiayaan dari orang-orang kafir. Kenapa orang Kristen pingin kali Yesus mati? Ada apa dengan saudara Kristen? Apa bedanya Kristen dengan iblis yang menginginkan kematian Yesus? Kristen menginginkan kematian Yesus. Iblis menginginkan kematian Yesus. Tuhan pencipta langit dan bumi tidak menginginkan kematian kepada hambanya yang suci. Umat Islam tidak menginginkan kematian terhadap Nabi Isa, Yesua HaMasiah. Sudah dinubuatkan, brother. Kita para nabi itu sudah dinubuatkan. Iya kan? Di mana Iya, dinubuatkan? Di mana dinubuatkan? Ya, baik, kita buka ya. Oke, silakan. Ya. Injil Ya, saya. Matius waktu saya lihat dulu. Ya, Kata sambil saya. minum kopi campur masako ya, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nah, enak ya, brother ya, kopinya. Baik. Enak. Di sini Mazmur 6922. Lalu mereka itu memberi Yesus air anggur bercampur empedu setelah. Kenapa Yesus di sana? Ya, Mazmur, coba lihat. Mazmur 62. 69. Oh, 69. Iya, baik. Baca. Oke, silakan. Tunggu ya, saya cari. Ini ayat referensinya saya ambil ya. Tunggu, agak tebal nih kitab suci ini. Iya. Enam 6922 ya, baik. Ya. Bahkan mereka itu memberi empedu akan makananku, dan dalam dahagaku diberikan minum cuka akan daku. Ya, saya baca Matius ya. Matius 27 ayat 34. Lalu mereka itu memberi Yesus air anggur bercampur empedu. Setelah dikecapnya, maka tiadalah ia mau minum. Ya, itu Mazmur 69:22, juga Mazmur 22:19. Baru Yesaya 53:12, tak kala itu juga disalibkan dua orang penyamun beserta dengan dia, seorang di sebelah kanan dan seorang di sebelah kiri.
di sebelah kirinya, dan juga Mazmur 22:8, maka orang yang lalu lalang di situ mencercai dia sambil mengeleng-elengkan kepalanya. Dan juga kita lihat juga di Mazmur 22 ayat 2. Ya. Maka sekira-kira pukul 3 itu berserulah Yesus dengan suara yang nyaring, katanya, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, ya Tuhanku, apakah sebabnya engkau meninggalkan aku? Ya. Dan kita bisa lihat Mazmur 69:22. Ya. Maka dengan segera dilarikanlah seorang daripada mereka itu mengambil suatu lumut karang, diisinya dengan cuka, dibubuhnya pada sebatang bulu, lalu diberinya minum kepadanya. Ya. Dan kita bisa lihat di Keluaran 26 ayat 31. Ya. Maka sekonyong-konyong tirai di dalam bait Allah tercariklah, terbelah dua di atas sampai ke bawah, dan bumi pun gempa, dan batu-batu gunung terbelah-belah. Juga kita lihat juga banyak brother yang nubuatan. Jadi cuma itu saja saya kasih. Kalau itu ditujukan kepada Yudas, bisa nggak? Kan di situ tidak tertulis untuk Yesus. Contoh misalnya ya, ketika kemudian Anda mengatakan bahwasanya itu adalah untuk Yesus, dikatakan bahwasanya bahkan mereka memberi aku makan racun, dan pada waktu aku haus mereka memberi aku minum anggur asam. Kalau ini adalah Yudas, gimana dong? Nah, kita uji dulu, lihat. Nah, itu dia makanya. Coba Anda lihat di dalam Yeremia 23. Di kalangan para nabi Samaria, aku melihat ada yang kurang pantas, mereka bernubuat demi Baal, menyesatkan umatku Israel. Tetapi di kalangan para nabi Yerusalem, aku melihat ada yang mengerikan. Mereka berzina dan berkelakuan tidak jujur. Mereka menguatkan hati orang-orang untuk berbuat jahat, sehingga tidak ada seorang pun yang bertobat dari kejahatannya. Semua mereka telah menjadi seperti Sodom bagiku, dan penduduknya seperti Gomora. Sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam mengenai para nabi itu. Sesungguhnya aku akan memberi mereka makan ipu dan minum racun. Siapapun bisa duduk di situ. Karena kenapa, Bung? Kalau Anda ingin nubuat tentang Yesus, harus Anda dudukkan Yesus itu sebagai orang benar, orang yang dikasihi, jangan orang yang kemudian diracun, jangan orang yang dianiaya. Kalau ingin mengutip kitabnya Yahudi tentang Yesus, coba Anda baca di Mazmur 37. Sebab Tuhan mencintai hukum dan Tuhan tidak meninggalkan orang yang dikasihinya. Bukankah Yesus orang dikasihi? Tuhan tidak meninggalkan orang yang dikasihinya sampai selama-lamanya, mereka akan terpelihara. Mulut orang benar mengucapkan hikmat dan lidahnya mengatakan hukum. Taurat Elohim ada di dalam hatinya, langkah-langkahnya tidak goyah. Sedangkan pengkhianat mengintai orang benar dan berniat membunuhnya. Tuhan tidak menyerahkan orang benar itu ke dalam tangan sang pengkhianat. Tuhan tidak membiarkannya dinyatakan sebagai terkutuk pada saat dia diadili. Itu jelas itu. Di dalam kitab Mazmur 37. Tetapi pendurhaka akan binasa bersama-sama dan masa depan orang-orang pengkhianat akan dilenyapkan. Orang-orang benar diselamatkan oleh Tuhan. Ia Tuhan adalah tempat perlindungan orang benar pada waktu kesesakan. Tuhan menolong orang benar dan meluputkan orang benar. Ia meluputkan orang benar dari tangan orang-orang pengkhianat dan menyelamatkan orang yang benar, sebab orang benar berlindung kepadanya. Yesus, Ibrani 7 nomor 5, atas kesalehannya sebagai manusia, ia mempersembahkan doa yang sungguh-sungguh kepada Bapa yang bisa menyelamatkannya dari kematian. Dan atas kesalehannya doanya dikabulkan. Itu jelas itu. Jadi kalau saudara mengatakan ada nubuatan-nubuatan, loh, itu juga cocok untuk Yudas. Makanya kita kembali kepada Lukas 27 tadi. Di situ jelas sekali diterangkan bahwasanya di Lukas 9, data nomor 27, aku Yesus berkata, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat kerajaan Allah. Siapa orang itu? Murid-murid sudah pada meninggal.
tinggal satu orang saja yang masih hidup sampai hari ini. Siapa orang itu? Yesus Kristus, brother. Alhamdulillahirabbil alamin. Tuhan dia kan? Tuhan, ya jelas ya. Dia Mesias, Bang. Dia Mesias, Bang. Kebetulan di dalam Islam itu ada dua Mesias, ada dua Al-Masih. Isa Al-Masih dan Dajjal Al-Masih. Kata Yesus, Al-Masih yang palsu ini akan menyesatkan banyak orang. Di dalam Matius 24 yang saya kabarkan tadi. Ini data dari kitab saudara. Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang yang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, Akulah Mesias. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Mesias ini adalah Al-Masih. Dajjal Al-Masih. Ingat Bang. Yesus berkata di dalam Lukas 21:8, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata, Akulah Yesus. Waktunya sudah dekat, jangan kau percaya. Yesus kedatangannya yang kedua menurut Yesus datang bersama dengan dagingnya. Tertulis di mana? Di dalam Matius 24 nomor 27. Yesus akan datang bersama dengan dagingnya. Bukan hanya suara saja, bukan berupa cahaya dan berupa suara, tetapi dia datang dengan lengkap dengan jasadnya. Sedangkan yang datang kepada Paulus hanya suara. Akulah Yesus yang kau aniaya. Mana orangnya? Enggak ada, cuman suara. Siapa itu? Itu bukan Yesus. Ada cahaya, brother. Tidak ada daging, tidak ada jasad. Cahaya. Iya, betul. Dia melihat cahaya, tapi tidak ada daging. Sementara Yesus berkata, apabila aku datang ke muka bumi ini untuk yang kedua kalinya, maka aku datang bersama dengan dagingku. Aku datang sebagai anak manusia. Malaikat juga bersaksi. Di dalam Kisah Para Rasul 1 nomor 11, Yesus yang kamu lihat terangkat ke langit akan datang kemudian ke bumi, sama seperti engkau melihat dia datang naik terangkat ke bumi. Dia terangkat dengan dagingnya, maka dia turun juga dengan dagingnya. Sedangkan yang datang kepada Paulus itu tidak ada daging. Yesus berkata dalam Lukas 10 nomor 18, aku melihat iblis jatuh dari langit ke bumi berupa cahaya. Yang datang kepada Paulus mengaku Mesias, bukan mengaku manusia. Dan dia adalah berupa cahaya. Siapa yang berupa cahaya ini? Yesus Kristus, brother. Sekali lagi bang. Kenapa ketawa kamu, brother? Saya hanya memberi peringatan saja. La ikraha fid din. Yang bisa sampai kepada kebenaran adalah sahabat-sahabat yang masih menggunakan akal sehat. Silakan dengan iman saudara, tapi iman harus diuji dengan kebenarannya. Karena Yesus berkata, kasihilah Tuhanmu dengan akal. Betul itu, harus brother. dengan akal, bukan dengan doktrin dan dogma. Jadi saya kembalikan kepada host. Saya titip Lukas 9 nomor 27. Aku Yesus berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat kerajaan Allah. Satu-satunya kandidat yang belum mati sampai hari ini, pada saat itu sampai hari ini, hanyalah Yesus Kristus. Tuhan. Ya, baik, brother. Terima kasih. Pandangan rohani yang mantap ini, brother. Ya, silakan. Baik. Ya, Bang Tisan, gantian barangkali Bang Tisan karena di sini ada 3 Kristen ya. Bang Herman Par, silakan dibuka mute-nya, Bang Herman Par. Bang Herman Par, atau Bang Siantar di sini, Siantar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Dinda tahta. Masya Allah. Bang Patalempu, Ustaz Tahta, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bang Herman Par. Ya. Ya, silakan gantian dengan Pak Tison ini. Ya, aku jawab singkat aja ya. Silakan Bang. Jadi yang dimaksud si Bang Juma tadi itu merujuk kepada Yohanes murid Yesus itu. Karena dialah yang melihat secara penglihatan ya. Kan dia, makanya kitab Wahyu itu kan ditulis kan. Nah, itu maksudnya itu, bukan ke Yesus itu. Itu aja. Maksudnya apa ini Bang? Maksud abang ini kerajaan Allah jadi, sudah datang? Yohanes Pembaptis lah yang sudah melihat.
Jadi sebelum dia mati, dia harus mempunyai penglihatan itu. Makanya kitab Wahyu ditulis oleh Yohanes. Itu maksudnya itu. Kerajaan Allahnya mana? Di kitab Wahyu itu kan ada tuh penglihatan tentang kerajaannya akan datang lagi ke dunia. Yesus akan datang lagi ke dunia sebagai penguasa politis maksudnya. Di sini Bang, kalau kita lihat di dalam Lukas 9 nomor 27, di situ sangat jelas dikatakan bahwasanya Yesus berbicara bukan untuk menunjukkan satu oknum, tetapi kemudian Yesus berbicara banyak orang. Dalam bahasa Yunani itu disebut an. An itu artinya banyak orang. Dia istilahnya bukan cuma satu orang, tetapi banyak orang. Orang-orang. Sedangkan kalau Anda mengatakan Yohanes berarti cuma satu orang. Nah, satu hal yang perlu saudara pahami, di dalam Yohanes 21 nomor 24-25, penulis kitab Wahyu dan juga penulis Yohanes itu bukan murid Yesus. Tuh Bang, coba Anda lihat Yohanes 21 nomor 24-25. Penulis kitab Yohanes bukan murid Yesus, apalagi penulis Wahyu. Nah, jadi harus kembali kepada data konkretnya. Bahwasanya ketika Yesus berkata ada yang masih hidup sebelum melihat kerajaan Elohim, satu-satunya kandidat itu Yesus. Yesus itu sendiri yang masih hidup sampai hari ini, belum mengalami kematian. Dia terangkat dengan jasadnya. Mazmur 16 dengan panjang umur. Bahkan dikatakan di kitab Mazmur itu bahwa Yesus itu hanya menyaksikan kemudian. Menyaksikan apa? Menyaksikan orang-orang yang menyalib dirinya. Itu tertulis Bang. Mazmur 91 mulai dari nomor 1 sampai nomor 16 itu semuanya untuk Yesus. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di petang hari. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri. Yesus menonton. Kejadian itu dia tonton. Ya, dan dia Yesus kata Tuhan, engkau akan menontonnya dengan matamu sendiri dan engkau akan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Fasik itu apa? Di dalam Amsal 23 nomor 17 yang disebut fasik itu adalah pengkhianat, pemakan suap. Nah, siapa pemakan suap yang disaksikan kemudian oleh Yesus? Yudas kan? Itu jelas itu. Amsal 17 nomor 23. Benar nggak? Teman-teman, masih ingat nggak data-data kita yang ini? Orang fasik menerima hadiah, suap, untuk membelokkan jalan hukum. Orang fasik adalah orang yang menerima suap untuk membelokkan jalan hukum. Amsal 17 nomor 23. Sedangkan Yesus dikatakan engkau akan melihat pembalasan terhadap orang fasik yang menerima suap. Siapa yang menerima suap? Di dalam Keluaran Ulangan 27 nomor 25, terkutuklah orang yang menerima suap untuk menyerahkan orang benar agar dibunuh. Terkutuk. Terkutuklah orang yang mati di atas tiang salib. Yesus apa sebabnya Yesus terkutuk? Enggak ada. Yesus itu orang benar. Tak ada alasan untuk mengatakan Yesus itu terkutuk. Tolong bersihkan lidah kalian dengan mengatakan Yesus itu terkutuk. Bersihkan. Yesus mengatakan apabila datang roh kebenaran, mereka akan memuliakan aku. Dengan lidah saudara-saudara Kristen mengatakan Yesus mati terkutuk di atas pohon, apakah itu memuliakan? Tidak. Itu menghinakan itu. Itu menistakan kemudian. Tapi kalian memutarbalikkan hukum.
Yang hina kalian katakan mulia, yang mulia katakan itu hina. Coba. Yang dikutuk adalah Yudas, yang kalian kutuk malah Yesus. Ada apa dengan lidah saudara-saudara? Siapa yang membimbing kalian? Nah itu tadi, Mesias palsu. Mesias palsu menggerogoti otak kalian, menggerogoti kemudian hati kalian, melucuti kemudian hati kalian yang bersih, sehingga kebenaran hilang, dan yang muncul adalah kejahatan yang kalian anggap betul. Itu ada. Apa kata Yesus? Jangan pakai Quran. Karena kitab Anda sendiri menerangkan itu. Tidak perlu Al-Quran. Matius pun menjelaskan itu. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Berarti ada orang yang disesatkan secara bergerombol. Itu jelas itu. Islam hanya datang menjadi pembawa peringatan saja. Kalian mau percaya silakan, tidak percaya silakan. Tapi ingat, kematian sudah mendekat. Bayang-bayang kematian sudah ada, semakin hari semakin mendekat. Ketika sudah masuk ke dalam tanah, tak ada lagi kesempatan untuk kembali kepada jalan yang benar. Subhanallah. Subhanallah. Sahabat sus. Itu jelas itu. Nah, apa keuntungan kami umat Islam ketika kami mengajarkan seperti ini? Tak ada. Keuntungan kami tak ada. Semata-mata menyelamatkan saudara dari tanggapan dari orang-orang barat terkait dengan Nabi kita yang datang di tengah-tengah Bani Israel. Nabi kita itu sudah datang ditolak oleh empunya. Setelah ditolak, muncul umat baru menganggapnya Tuhan, melantiknya sebagai korban yang terkutuk di atas tiang salib. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Islam datang menegur, wahai ahli kitab, jangan berlebihan dalam soal agamamu. Tuhan itu cuma satu. Al-Quran datang negur. Kira-kira kalau kita menyembah Tuhan pencipta langit dan bumi, apakah kita kurang ganteng? Enggak kan? Tetap aja kita akan ganteng seperti yang sekarang ini. Nah di Islam itu mana Tuhan Islam itu? Tidak bisa Anda nunjukkan, oh Tuhannya Islam berbentuk ini, Tuhannya Islam berbentuk batu, Tuhannya Islam berbentuk kota, Tuhannya... Enggak ada di Islam kayak gitu, enggak ada. Islam hanya menyeru, Subhanallah, maha suci engkau wahai pencipta langit dan bumi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Cuman kayak gitu aja. Nah Tuhan itu maha melihat, Tuhan itu maha mendengar. Maka Tuhan yang melihat dan mendengar itu menyaksikan hambanya, menyaksikan kita. Yang satu hari Minggu dulu lihat, apanya dibuatnya pergi di gedung ini dia. Oh nyembah makhluk, saya bernama Yesus rupanya. Nah yang ke masjid, oh ini menyembah saya. Tuhan yang maha suci lagi maha tinggi disembah. Tapi kalau Anda ke gereja nyembah siapa? Orang terkutuk yang Anda sembah. Siapa orang terkutuk itu? Makanya bang, ini terakhir dari saya sebelum diambil alih sama yang lain. Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23. Waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepada muridku, kepada kamu. Menyamar seperti domba, padahal mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya kau bisa melihat mereka. Dari buah nabi palsu bisa kau lihat. Dari umatnya, memanggil aku Tuhan, bermujizat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku, bernubuat pakai namaku. Itu adalah tanda-tanda buah dari nabi-nabi palsu. Apa kata Yesus? Pada saat itulah aku akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal kalian. Loh, siang malam orang ini memanggil Yesus dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kok Yesus mengaku tidak mengenal dia? Ternyata cek per cek, Yesus yang kalian panggil itu adalah Mesias palsu. Yesus yang asli itu anteng-anteng aja. Aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Dunia harus tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan aku senantiasa melaksanakan segala perintah yang diperintahkan Bapa untuk aku kerjakan. Berarti aku ini Muslim. Dunia harus tahu aku ini Muslim. Yohanes 14 nomor 30. Iblis tidak akan sedikit pun berkuasa atas diriku. Berarti yang dicobai iblis, berarti yang dihianati iblis, berarti yang membuat kesaksian palsu, tipu muslihat untuk membunuh Yesus itu semuanya gagal. Berarti yang dijerat dengan terkutuk di atas pohon itu adalah orang terkutuk, yaitu penggantinya Yudas.
Karena iblis tidak berkuasa atas Yesus sedikit pun. Sementara salib itu adalah karya iblis, bukan karya Tuhan. Coba Anda baca di dalam Yohanes 14. Apa yang dikatakan oleh Yesus di sana? Iblis sedikit pun tidak berkuasa atas diriku. Tidak banyak lagi aku akan berkata-kata dengan kamu. Tuh kata Yesus. Berarti yang berkata-kata kepada Ananias, yang berkata-kata kepada Paulus, yang berkata-kata kepada kitab Wahyu, itu bukan Yesus. Tidak banyak lagi waktu aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang, dan dia yang datang ini tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Siapa yang datang setelah Yesus terangkat? Mesias palsu. Tidak lama lagi sang penguasa dunia ini akan datang. Siapa itu? Iblis. Ketika Yesus terangkat, iblisnya turun. Plak, ketemu dengan siapa? Pendiri agama Kristen. Iblis sedikit pun tidak berkuasa atasku. Sedangkan Yesus berkata dalam Yohanes 6 nomor 70. Bukankah aku yang telah memilih engkau wahai yang 12 orang muridku? Satu di antaramu iblis. Siapa iblis yang dimaksud oleh Yesus? Yudas. Nah, kata Yesus, iblis ini sedikit pun tidak berkuasa atas diriku. Berarti yang berhasil dibunuh di atas tiang salib bukan aku. Iblis tidak ada daya untuk aku, nggak ada. Dia nggak berani menyentuhku, nggak ada upaya sedikit pun. Untuk menyentuhku sedikit pun tak ada. Apalagi berani membunuhku, nggak berani dia. Nah inilah kemudian saudara, saya mengajak saudara untuk menjadi pengikut Yesus yang setia. Menjadi pengikut Yesus yang asli. Jangan menjadi pengikut Mesias yang bukan manusia. Pahami itu. Coba Anda lihat Lukas 2 nomor 11. Pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Yaitu manusia yang diurapi Tuhan di kota Daud. Anda lagi-lagi digiring lai, lembaga Bible mengatakan apa? Pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat, Kristus Tuhan di kota Daud. Kristus Tuhan di kota Daud. Seakan-akan Kristus ini adalah Tuhan. Padahal Kristus itu adalah orang. Kristus itu sama dengan orang yang diurapi Tuhan. Berarti terjemahan yang betul adalah pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu orang yang diurapi Tuhan di kota Daud. Berarti yang lahir adalah orang. Yang datang kepada Paulus bukan orang. Yesus itu ditujukan, bukan orang. Yesus, Tuhan. Kristus itu apa bang? Kristus itu apa bang? Yang diurapi. Apa yang diurapi bang? Kucing, ayam, sapi atau orang? Ya Kristus ya, orang Kristus lah, itu manusia. Ya, manusia. Maksudnya Tuhan Manusia. Berarti yang benar adalah bagimu orang yang diurapi Tuhan. Yesus Kristus itu. Ular tuanya sudah mendarah daging di Anda kalau begitu saudara. Ular tua sudah mendarah daging dalam tubuh saudara. Tuhan Yesus Mesias itu adalah orang bang. Harun Mesias. Kores Mesias, Samuel Mesias, Yesus Mesias, Daud Mesias. Semua ini Mesias. Apa itu Mesias? Orang yang diurapi. Yesus, brother. Mesias itu orang yang diurapi Tuhan. Berarti yang lahir ini adalah orang yang diurapi Tuhan di kota Daud. 2 Yohanes 1 nomor 7. Siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia? Yang tidak berkata, yang tidak percaya Yesus datang sebagai apa? Sebagai manusia. Berarti yang lahir ini manusia yang diurapin. Tunggu, saya baca dulu brother kitab saya ini. Ini 1950 asli ini ya. Ya, silakan. Tahu, brother. Baik. Silakan. Sebab pada hari ini sudah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan itu. Di dalam Kristus itu negeri apa? Daud. Kristus itu apa? Orang atau Tuhan? Ya ini kan diurapi ini ceritanya. Orang yang diurapi Tuhan di kota Daud. Bukan begitu. Dengar dulu. Ya, silakan. Jelas ya, baik. Ya. Nah, sebab pada hari ini sudah lahir bagimu juru selamat. Yaitu Kristus Tuhan itu. Di kota Daud. Kristus itu apa? Kristus itu apa bang? Kristus Tuhan itu brother.
Di dalam negeri Daud. Saudara, Oh, Kristus itu apa? Kristus yang diurapi itu. Apa yang diurapi? Tuhan itu. Iya. brother. Hey, masa Tuhan diurapi? Allahu Akbar, Masya Allah saudaraku. Iblis tua, ular tua, Dengar dulu sudah Pak, bertengger kalimat puluhan ini, tahun brother. dalam diri Anda. Cobalah. Hari ini telah suatu lahir bagimu. petunjuk ini. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu manusia yang diurapi Tuhan di kota Kristus Daud. Tuhan itu, brother. Alamak, gimana Kristus saudaraku ini? Tuhan itu. Alamak. Jadi Ini yang lahir kitab ini apa? saya ini. Jadi yang lahir ini apa? Tuhan. Tuhan ini Oke. yang lahir. Oke, baik. Dalam 2 Yohanes 1 nomor 7 dikatakan bahwasanya barang siapa yang berkata yang lahir ini Tuhan, maka dia adalah penyesat dan antikristus. Ayo. Iya, konteksnya dulu. Apa sih udah tulis? Aduh, Sebab brother, banyak brother. penyesat. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Tadi Anda mengatakan dia datang sebagai apa? Sebagai apa? Dia Datang Tuhan. sebagai? Dia datang Di sini sebagai? bilang, Dia datang Kristus sebagai? Tuhan itu. Dia datang sebagai? Tuhan. Ah, Anda antikristus. Dah. Gimana? Jangan menuduh, brother. 2 Yohanes 1 nomor 7. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Harus datang sebagai manusia. Anda mengatakan dia datang sebagai Tuhan. Anda antikristus. Anda adalah Dajjal. Itu dalil. Jangan menuduh, brother. Dalil, Iya, sini. saya Tadi hanya kamu baca meluruskan, ini. saudara. Saya hanya meluruskan. Saya tidak ada menuduh. 2 Yohanes 1 nomor 7 jelas kok. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak Lihat mengaku bahwa konteksnya Yesus telah itu datang sebagai apa manusia. Itu nabi palsu itu Iya iya dituduhkan. iya 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 iya. Ular tuanya sudah mulai mengkerek di dalam tubuh Anda, Bang. Udah Beda, brother. udah mulai tua, Kita udah mau beda. mati. Brother percaya Allah Subhanahu wa taala kan? Yesus Saya juga Tuhan Yesus Kristus. Yesusnya Beda percaya kita. kepada Tuhan yang maha suci lagi maha tinggi. Gimana dong? Di mana dia Loh, Tuhan? Yesus masa- berdoa. Gimana Yesus berdoa itu untuk membuktikan dirinya Tuhan atau bukan Tuhan? Ayo, ayo. Dia menunjukkan kepada murid-murid cara berdoa seperti apa. Oke, cara doanya ditujukan kepada Yesus atau kepada Bapa? Ya kepada Bapak kan di dalam dia itu. Mana ini brother? Allahu Akbar, Masya Gimana Allah. kita beda di sini brother. Iya, Anda dan Yesus beda. Kalau dengan saya jelas. Ini yang jadi masalah ini, Anda dan Yesus itu beda. Yesus berdoa untuk membuktikan dirinya bukan Tuhan. Tapi Anda Dia kemudian justru menunjukkan. menuhankan Yesus. Kan salah itu, Bang. Dia menunjukkan kepada murid-murid cara berdoa. Cara Bapak berdoa kami dan sendiri bahwa dia dan Bapa satu. satu apa? Satu nusa, satu bangsa. Ya inilah sulit kita brother ya Iya. untuk memahami di sini. Iya. Karena Kenapa brother Yesus? kan, dengar Kenapa dulu. Yesus? Brother Kenapa- kan tidak Ya, silakan. tahu seperti apa wujud Bapa itu, suaranya brother tidak tahu. Hanya Yesus yang tahu kan? Iya. Nah, maka itu datang kepada Yesus supaya tahu Bapa itu. Nah, Bapak itu menurut Yesus yang mana? Ya itu dirinya sendiri. Di Sudah lihat, mana Wak. Yesus Sudah berkata lihat begitu? Yesus bilang kepada Di mana Filipus, Yesus berkata Filipus, begitu? kamu kan tanya Bapa itu, kamu sudah lihat aku ini ya, bahwa kamu sudah lihat Bapa itu. Di mana? Di mana? Di Injil Yohanes. Ya. Jelas sekali. Iya kan? Iya, iya, betul. Itu. Jadi Bapak itu tidak bisa dilihat kan? Hanya Kalau Yesus yang tahu. Kalian mau melihat Bapak, cukup lihat saya saja. Iya. Nah, karena apa yang aku katakan adalah perintah Bapak. Apa yang aku kerjakan juga adalah pekerjaan Bapak.
Makanya di dalam kitab saudara, di dalam Yohanes 8 ya, nomor 29, apa kata Yesus di sana, Bang? Ada Bible di situ. Kenapa Berapa? dia mengatakan? Kenapa Gimana, dia mengatakan? Yohanes 8:29. Inilah alasannya kenapa Yesus berkata aku dan Bapa satu. Silakan. Yohanes 8 ya, 29. 29. Iya. Baik. Maka Yesus menyuruhkan aku, ia bersama-sama dengan aku, maka Bapa itu tiada meninggalkan aku seorang diri. Karena senantiasa aku berbuat apa yang berkenan kepadanya. Apa yang lucu sini? Kalau dia tidak seorang diri berarti dia berapa? Ya ini kan di dalam, kita baca konteksnya dulu di sini. Tuhan Yesus Bocor halus. terang dunia di sini. Konteksnya Tuhan Yesus terang Aku dunia. tidak seorang diri. Berarti aku dan Bapa berseorang atau berdua orang? Dia kan sampaikan kamu tidak mengenal dia, suaranya, wujudnya. Iya mana brother. Aduh, aku tidak, Tuhan Bapa tidak berkenan membiarkan aku seorang diri. Berarti Bapa menemani aku dan Bapa adalah satu. Bukan berarti Bapa adalah aku adalah Bapa. Ini Tuhan Yesus di sini terang dunia, brother. Terang dunia apa? Mati lampu kapan? Aduh, saudaraku Tison, ayolah, jangan. Al-Quran itu mengatakan begini, yukhadi'unallaha walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Orang-orang kafir itu sesungguhnya ingin menipu Allah dan juga menipu orang-orang beriman. Padahal sesungguhnya mereka itu hanya menipu diri mereka sendiri. Apakah Anda nggak sadar kalau Anda sedang menipu diri Anda sendiri? Jujur Bang, jujur. Al-Quran saya nggak mungkin keliru. Siapa orang menipu? Tidak ada menipu tuh orang di sini, brother. Bukan, Anda sebenarnya ingin mengelabui saya. Bukan Tetapi sebenarnya Anda mengelabui diri Anda sendiri. Yesus mengatakan, dan Tuhan tidak berkenan membiarkan aku seorang diri. Berarti Itu harus ada yang menemani pandang, Yesus. brother. Siapa yang menemani Yesus? Bahkan di dalam Yohanes 8 di data sebelumnya nomor 16-17, Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah dua. Satu. Dua. Mana ini? Saya pegang Alkitab, brother. Oke, saya baca ya. Saya baca. Iya, baik. Kamu menghakimi menurut ukuran manusia. Aku tidak menghakimi seorang pun. Dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu betul. Sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Bapa yang mengutus aku. Aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama. Bersama artinya berdua dengan Bapa. Dan jika penghakiman, dan dikatakan, dan dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian dua orang adalah sah. Dua orang adalah sah. Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri, satu. Dan juga Bapa yang bersaksi tentang diriku, dua. Berapa? Aku dan Bapa berapa? Satu, brother. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka hendak menipu Allah dan orang-orang beriman, padahal mereka hanya menipu diri mereka sendiri. Jujur saudaraku, ini data sudah sangat jelas. Jika aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar. Sebab aku tidak seorang diri. Ada Bapa menyertai aku. Berarti aku dan Bapa adalah seorang diri. Satu. Aku tidak seorang diri, tetapi aku seorang diri bersama Bapa. Dengar dulu, satu mereka itu, brother. Pusing kita ini, brother.
Aku tidak seorang diri, melainkan aku sendiri bersama dengan Bapa. Apa itu judulnya? Aku tidak seorang diri, melainkan aku berdua bersama Bapa. Dan dituliskan Artinya, kemudian di data begini, dalam 17-nya. pelayanan itu, brother, dalam pelayanannya bukan dia sendiri, tapi Bapa yang ada di dalam dia ini Oke, yang kalau dia tidak berkata-kata. sendiri berarti dia berapa? Ya, ini kan satu bicara satu, aku dan Bapa satu. Allahu Akbar, Masya Allah. Kenapa saya banyak tertawa? Supaya teman-teman yang mendengarkan kita di bawah itu juga semangat. Kok semangat? Cie. Semangat. Bukan semangat, mentang-mentang di bawah lagi mangap semua. Gitu saudara ya, itu cuman kajian standar. Itu untuk sudut pandang brother, beda kita. Iya. Anda kan pengikut Mesias. Yesus Kristus. Mesias yang bukan manusia. Ingat ya, Galatia 1 nomor 12, aku menerima Injil bukan dari manusia. Berarti bukan dari Yesus. Merinding aku. Tetapi aku menerimanya dari Mesias. Dari Yesus Kristus Tuhan. Kata Yesus, waspadalah kepada Mesias palsu yang datang dengan memakai nama Yesus. Itu nabi palsu itu. Barnabas itu nabi palsu. Akbar. Masya Allah. Iya, silakan saudara, silakan. Saya tidak ada hak untuk memaksa Anda. Saya hanya punya kewajiban untuk menyampaikan sisi kebenaran. Kalau Anda terima, alhamdulillah. Tidak terima juga nggak apa-apa. Oke teman-teman, yang lain silakan, mungkin ada yang ingin menambahkan. Terima kasih Bunda. Jadi satu slot ini khusus untuk teman Kristen ya yang mau naik ya, yang agak garang dikit lah, yang bisa mampu mengimbangi narasi-narasi dari Gurunda. Bang Hendi mau masuk, Bang Hendi mungkin? Ya, sambil lalu di tap-tap layar teman-teman ya yang ada di bawah, jangan lupa. Tunggu 5 menit, tunggu. Oke, Ustadz Atta mungkin mau masuk? Allahumma salli. Allahu Akbar, Masya Allah. Saudara Tison ini dari sekte mana, Bang? Saya dari Kristen Karisma, brother. Oh, karismatik ya. Sama seperti Bang Luga. Iya, bisa dikatakan begitu, brother. Iya, tapi katanya dia nabi ya. Ya itu urusan dia itu. Iya kan? Iya betul. Dia tanggung jawab nanti, brother. Bolak-balik ke neraka katanya. Ya itu dia dapat penglihatan, ya itu urusan dia. Iya. Tapi nggak enak juga penglihatannya karena dia lihat bom-bom di neraka, kata dia. Aku melihat bom. Benar itu. Benar itu, brother. Benar ya? Ya, saya baru dengar ini. Iya, serius. Coba nanti kalau ketemu. Tanggapan dari bom-bom bagaimana itu? Dia santai aja kan, dia fokus ke koin begitu ya. Oke. Jadi tanya kan, Bom-bomnya itu lo mau hujat dia kayak lo mau apa dia kayak yang penting dapat koin, aman dia. Oh begitu dia. Iya. Dia bilang tadi gitu ya Bang Andi. Iya. Allahu Akbar, Masya Allah. Saya begini Pak Tison, kata bom-bom. Saya itu kenapa selalu saya undang Juma mau diskusi sama saya supaya penonton banyak, saya dapat koin, lumayan lah. Kan saya butuh koin. Jangan laporkan saya. Jangan laporkan saya. Dia juga politik juga dia ya. Iya, politik. Saya ada di Talaut ini, brother. Di Pulau Miangas, perbatasan Indonesia Filipina, brother. Oh iya. Jauh ya. Mbak Sulawesi Rison Utara. Ya, ada Mbak Natalia mau naik ini bahwa di masjid katanya ada nama Yesus disebut-sebut. Natalia, selamat malam.
nanti pada akhirnya Bang Zuma akan mengikuti Yesus katanya. Natalia, selamat malam. Wah, Iya. Halo. Iya. Mati meja. Silakan. Mati meja. Kalau host itu tahu ya komentar-komentar Selamat teman-teman ya. malam. Iya, selamat malam juga. Silakan. Mencet-mencet kepencet, tapi nggak apa-apa. Ternyata begini caranya. Maaf, masih katro. Iya, silakan. Ya Bang Juma, dengerin dari tadi pembahasan tentang Yesus. Terima kasih sudah memviralkan Tuhan Yesus kami. iya. Semoga semakin banyak jiwa yang mengenal Tuhan Yesus. Haleluya. Betul itu. Tiap hari ada ribuan orang yang mengenal Yesus. Mereka Amin, puji Tuhan. mereka benar-benar sadar kalau ternyata Yesus itu adalah manusia biasa dan yang disembah Kristen itu ternyata adalah makhluk halus. Alhamdulillah, semakin banyak orang yang tercerahkan. Iya, mau aminkan. Tuhan itu tidak harus Bang Zuma. Tuhan itu tidak hanya dipelajari, tapi juga harus dialami, Bang. Kalau bagi kami itu umat Islam dan juga orang Yahudi, di dalam kitabnya orang Yahudi kan sudah jelas bahwa jangan lagi ada orang yang mengajar tentang Tuhan, sebab baik kecil maupun besar mereka sudah mengenal aku, dan aku tidak akan lagi mengingat-ingat dosa-dosanya. Dosa-dosanya yang telah aku ampuni. Ini kurang lebih 600 tahun sebelum Yesus hadir. Dosa-dosa Bani Israel sudah diampuni oleh Allah, oleh Tuhan, dan kemudian mereka dikatakan dalam kitabnya Yeremia 31 nomor 34, tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan kenalilah Tuhan, sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan, sebab aku mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Jadi percuma Kristen datang memperkenalkan Tuhan baru, orang Yahudi sudah mengenal Tuhan yang betul. Begitu Mbak Natalia. Makanya Kristen ini dengan orang Yahudi itu tidak bisa satu rumah ibadah karena Tuhan mereka berbeda. Mungkin saya tidak terlalu paham soal sejarah, tapi satu yang selalu saya rasakan, bahwa kasih Tuhan itu luar biasa. Jadi pengenalan akan Tuhan itu jauh lebih penting daripada pengetahuan tentang Dia. Ya, Karena bagus. kami tahu siapa itu, Tuhan yang Sister. kami sembah. Ya, betul. Iya, kami orang percaya mewartakan kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Alhamdulillah, sedangkan Yesus tidak pernah memberitakan hal tersebut. Jadi kalau hari ini Anda merasa kemudian taat kepada sembahan saudara, pas benar kata Yesus itu dalam Matius 24 itu, bahwasanya penyesat ini nantinya akan menyesatkan banyak orang. Itu kata Yesus. Makanya murid-murid Yesus ketika Yesus berbicara, wahai muridku, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Kamu di sini adalah Bani Israel, bukan Kristen. Makanya Penyesat itu yang tidak percaya tentang Tuhan Yesus, itulah penyesat yang tidak percaya akan kematiannya, tidak percaya akan kebangkitannya. Baca Yohanes 17 nomor 8. Segala firman telah aku berikan kepada mereka, mereka telah menerimanya dan mereka sudah tahu dengan pasti dan mereka percaya bahwa engkau yang telah mengutus aku. Murid-muridnya seluruhnya, Bani Israel seluruhnya percaya Yesus itu adalah utusan Tuhan. Ajaran Yesus itu Tuhan muncul puluhan tahun setelahnya dan diresmikan ratusan tahun setelahnya. Kata Paulus, untuk itulah Yesus mati agar Dia bangkit untuk menjadi Tuhan bagi orang Kristen. Jadi sebelumnya Yesus ini bukan Tuhan, Yesus ini manusia. Ya itu menurut pendapatmu, Bang. Kami Yesus, tidak seperti itu. Menurut Iman Yesus kami gimana? tidak begitu. Menurut Yesus bagaimana? Akulah Apakah dia- Tuhan. Oh, nggak Akulah bisa. jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada? Kepada Bapa? Nah, itu Yang dia. tidak melewat aku. Berarti Yesus ini hanya jalan menuju kepada Bapa. Dia bukan Tuhan.
Jalan menuju ke Monas bukan Monas, jalan menuju kantor bukan kantor, jalan menuju pasar bukan pasar. Yesus jalan menuju kepada Tuhan, dia bukan Tuhan. Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tidak ada yang sampai kepada Tuhan tanpa melalui aku. Berarti dia hanya jalan. Yesus dan Bapa itu satu hakikat. Ya tadi, gimana Allah caranya Bapa, satu hakikat? Allah Tidak bisa. Putra, Nggak dan bisa. Allah Roh Kudus. Itu muncul di gereja. Mereka Allah gimana? Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus itu satu, tidak bisa dipisahkan, tapi bisa dibedakan. Itu kata Kristen, kata Kami Yesus. orang Kristen, kami Iya. orang percaya, Bang. Kami percaya kepada mempercayai siapa? Kematian. Percaya Tuhan kepada Yesus siapa? Kristus. Tuhan Di mana Yesus Yesus mengatakan dirinya untuk mengajarkan agama Kristen? Orang Kristen itu adalah orang yang mengikuti Yesus, yang percaya Tuhan Mengikuti Yesus gimana? Yesus itu ketika dia hidup mengajarkan kepada muridnya menyembah dirinya atau menyembah kepada Bapa yang ada di langit. Yesus. Menyembah dirinya sama dengan menyembah Bapa, Bang. Udah mulai gila juga ini kayaknya. Udah Kami mulai gila. karena Ya, Tuhan Yesus. Mohon Haleluya, mohon begitu, maaf, Bang. saya tidak bisa berbicara kepada orang yang sudah kelewat gila. Ya. Nah, Agama Islam itu kan baru datang setelah Yesus bertahun-tahun. ya memang betul, Yesus. betul sekali. Kebetulan Yesus berkata bahwa penyesat itu seangkatan dengan dia. Angkatan jahat ini minta sebuah tanda dan tidak akan diberikan satu tanda kecuali tanda bangkit di hari ketiga. Hayo, nabi-nabi Penyesat palsu, nabi-nabi penyesat palsu itu yang kebetulan tidak itu. percaya Tuhan Yesus. Kebetulan kata Yesus, penyesat itu seangkatan dengan dirinya. Penyesat itu datang kepada muridnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Gitu dong. Menurutmu saya tanya, kenapa Yesus itu mau disalib sama orang Romawi, sama orang Yahudi? Karena Yesus baca di dalam Yohanes 11:45 sampai nomor 57. Karena dia mengaku anak Allah. Oh Bang. salah, itu kesaksian palsu. Yesus Enggak, mengatakan, itu yang benar. dengarkan saya, dengarkan. Di dalam pengakuan Yesus ketika dia ingin dilempari batu, Matius 10 nomor 34, baca di nomor 33, baca di nomor 34 sampai 36. Bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman Tuhan maka dia adalah Allah. Itu kata Yesus. Maka ketika aku berkata akulah Allah, itu tak apa-apa. Karena saya penyampai firman. Sama seperti Nabi Musa di Keluaran 7 nomor 1. Dia diutus sebagai Allah, sebagai Tuhan untuk Firaun. Bahkan dia punya nabi bernama Harun. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Bapa untuk aku katakan, aku sampaikan. Yohanes 12 nomor 49. Nah sekarang kalau Yesus tidak akan kembali dengan sia-sia. ya itu Tuhan. Yesaya 55 nomor 11 yang Anda maksud itu. Sekarang permasalahannya adalah Yesus ini penyampai firman atau Yesus ini sumber firman? Yesus itu sang firman sendiri, Bang. Ah, ini sudah gila betulan. Anda benar-benar gila. Yesus berkata dalam Yohanes 12 nomor 49. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Kok bisa sang firman? Ya kan dia anak Allah. Allah. Yang dimaksud dengan anak Allah itu bukan cuma Yesus doang. Semua orang-orang yang beriman, semua orang-orang yang taat, orang yang mengasihi Tuhan itu disebut sebagai anak-anak Elohim. Baca Amsal 3 nomor 11 nomor 12. Jangan Terus, gila permanen dong. Tadi kau bilang kan, Bang. Yang disalib itu Yudas kan, yang terkutuk itu kan. Yes, betul. Ingat kata-kata Tuhan Yesus di atas kayu salib apa? Ampunilah mereka Tuhan, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Kenapa Mana dia ada orang terkutuk bisa ngomong seperti itu? Lah, sekarang permasalahannya adalah ketika Anda mengatakan Yesus itu Tuhan, itu kontradiksi. Karena ternyata Yesus meminta kepada Tuhan untuk supaya mengampuni orang-orang tersebut. Mana yang betul? Bang, biar ku kasih tahu ya. Ya silakan. Kematian Yesus di atas kayu salib itu karena memang sudah dinubuatkan oleh para nabi sebelumnya. Tidak mungkin. Dan tidak mungkin. Itu mimpi di siang mati bolong. itu karena melakukan kehendak Bapa. Oh, enggak ada. Di mana kehendak Bapa agar orang benar dibunuh untuk dosa-dosa kafir? Mana dalilnya? Ayo. Saya rela jadi menantumu kalau ada dalilnya. Mana?
Dengarkan. Saya ikhlas, betul. Hubungan antara manusia dan Allah Bapa itu Iya, rusak dalam dosa mana dalilnya? semenjak Nabi Mana Adam. dalilnya? Itu Paulus. Mana Tuhan dalilnya? Yesus Itu Paulus yang adalah saya minta. perantara di antara itu bukan Paulus. Tadi Itu saudara iman mengatakan. iman kami, Bang. Tadi Iman saudara kami mengatakan sebagai orang kematian Katolik Yesus itu adalah kehendak Bapa. Berarti Bapa yang ada maksud di sini Paulus. Itu kehendak Paulus, itu keinginan Paulus. Paulus itu rasulnya Tuhan. Dia yang menyampaikan firman. Kami beriman kepada Yesus bukan karena Paulus, Bang. Allahu Akbar. Jangan dulu. Kami beriman kepada Tuhan Yesus bukan karena Paulus. Kok Anda beriman kepada Tuhan Yesus? Iyalah, kami percaya sama Tuhan Yesus. Ya udahlah, suka-suka abang, saudara lah, suka-suka saudara lah. Kalau 2000 saya, tahun, Bang. 2000 kalau tahun. saya Tuhan Yesus sebagai mati orang, di atas kayu salib. kalau saya Dan sebagai tidak- orang, kalau saya sebagai orang waras, ketika saya mengatakan saya percaya kepada Yesus, berarti yang saya percayai tentang Yesus adalah ucapan Yesus sendiri, bukan ucapan orang. Dalam kitab suci semua ucapan Yesus. Nggak Kenapa ada. dipilih-pilih ayatnya, Bang? Nggak ada. Dan Itu kau namanya salah kebodohan. pula menafsirkan ayat-ayat Itu kamu. namanya kebodohan. Itu stupid in bahlul. Ajaran. Di Asal mana kau Yesus? tahu ya, Bang. Sekarang saya Ajaran tanya Yesus samamu. itu Sekarang memang saya tanya. kebodohan bagi Sekarang dunia. saya tanya samamu. Di mana Yesus mengenal Lukas? Meong. Yesus mengenal semua manusia, Bang. Wah, itu meong namanya. Itu namanya stupid. Yesus itu Tuhan. Dia Itu mengenal namanya konyol. hatimu. Itu namanya konyol. Dia Asal mengenal ngomong. jauh di lubuk hatimu. Itu Aku asal berdoa ngomong. dalam nama Yesus. Itu asal suatu ngomong. hari Itu Kau menyebut Ya, dengan calai. lidahmu Itu sendiri. bahlul. Yesus Itu Kristus bahlul namanya adalah orang Tuhan talal. bagi kemuliaan Allah. Bahlul itu namanya. Bicara asal Semakin seenak hari kau perut. sebut nama Yesus, semakin banyak jiwa dipanggil. Alhamdulillah, tiap hari saya syahadatkan orang. Kecuali orang gila yang mau mengatakan sesuatu yang tidak pernah Yesus katakan. Makanya Yesus mengatakan apa? Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal engkau. Jadi kalau sampai mulut merobek, sampai kuping pun memuji Yesus, Yesus mengatakan, aku tidak mengenal engkau pembuat kejahatan. Itu kan Dah. menurutmu, Bang. Itu menurut kan Bible. menurutmu. Itu menurut Yesus. Ya, kau salah Itu menurut memahami Yesus. Bible kami. Oh, coba salah kau, memahami Bible kamu tunjukkan kepada saya pemahaman yang benar terhadap Matius 7 nomor 21, 22, 23. Coba kamu terangkan kepada saya. Yang dibilang menyebut Tuhan itu adalah orang yang tidak melakukan firman Tuhan. Sekarang firman Tuhan atau firman Bapa? Ayo. Bapa. Ayo. Yesus itu Bapa. adalah firmannya Bapa. Orang konyol. Ampun saya kalau diskusi sama pembohong. Allah itu hakikat, Bang. Sama Pembohong, seperti udah, manusia. udah. Saya ampun kalau pembohong. Natalia. Ya. Yesus itu Tuhan atau dia manusia? Yesus itu Tuhan dan Yesus itu manusia. Oke, baik. Di saat Bunda Maria melahirkan Yesus, Ya, yang dilahirkan itu manusia atau Tuhan? manusia, natur kemanusiaannya. Berarti waktu bayi belum jadi Tuhan dia? Sudah, dia Oke. menjadi Tuhan sebelum dilahirkan. Oke. Berarti kekekalan. waktu bayi ini Tuhan? Dia manusia dan juga Tuhan. Iya, Keilahiannya ada. Mbak, saya tanya Manusianya baik-baik dulu nih, saya tanya baik-baik nih. Bayi Yesus ini Tuhan atau manusia? manusia. Berarti waktu bayi belum jadi Tuhan? Keilahiannya ada sejak kekekalan. Dari Berarti semula dia Tuhan. Berarti dia Iya, Tuhan. dia punya dua natur, Bang. Oke. Manusia Berarti bayi ini, Tuhan. berarti bayi ini Tuhan juga, manusia juga. Iya, dia punya dua Oke. natur. Ya. Siapa Tuhannya Maria waktu melahirkan bayi? Tuhan Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Berarti bukan Yesus. Yesus itu adalah firman-Nya Bapa. Saya ulang Dia dulu. ada bersama dengan Bapa. Yes, bayi ini kan Tuhan, betul? Ya. Oke. Nah, waktu Bunda Maria melahirkan bayi, siapa Tuhannya Maria? Dalam kekekalannya Yesus, dia adalah Tuhan. Yesus. Jadi bayi ini anaknya Maria, Tuhannya Maria juga. Kau harus bisa bedakan. Lah, tuh tinggal jawab. Saya ulang lagi. Kau percaya Yesus itu manusia? Enggak, kan? saya ulang lagi, Kau percaya dulu. Yesus itu Saya ulang dulu dengerin. Bayi ini
Tuhan atau bukan? Dia naturnya sebagai manusia. Berarti dia bukan Tuhan. Dia punya natur sebagai Allah. Oh, berarti bayi ini Tuhannya Maria juga. Allah dan manusia. Tuhannya Maria siapa waktu punya bayi? Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Oh, berarti Tuhannya Maria bayi ini juga, betul? Iya. Oke. Jadi anakku yang bayi ini kata Maria Tuhannya Maria juga. Oke. Kau harus bedakan antara Ya manusia udah dan cukup. Apakah Tuhan itu Maha Kuasa? Maha Kuasa. Oke. Apakah Yesus waktu bayi Maha Kuasa? Dalam kemanusiaannya dia sepenuhnya menjadi manusia. Enggak. Tidak Maha Kuasa. Kan waktu bayi dia sudah Tuhan, betul? Iya. Nah, apakah bayi ini Maha Kuasa? Maha Kuasa. Apa yang dikuasai bayi ini? Dia sepenuhnya menjadi manusia. Dia disembah, Bang. Bahkan dari lahir dia disembah. Ya, apa yang dikuasai bayi ini waktu dia bayi? Ya, dia menguasai semua alam semesta ini. Di mana itu tertulis bayi menguasai alam semesta? Dia natur keilahiannya tuh tidak hilang, Bang. Ya, waktu dia bayi sudah bisa mencari makan sendiri gitu. Dia disembah, Bang. Enggak, saya nggak nanya sembah. Saatnya kita gila permanen. Waktu bayi dia menyusui selayaknya manusia. Kena kau di sini. Waktu Yesus Tuhanmu ini bayi, dengerin pertanyaannya. Apakah dia sudah bisa mencari makanan sendiri? Ya tentu tidak bisa dong, karena dia kan bayi. Karena berarti dia dirawat, Tuhanmu dirawat oleh manusia toh? Dia sepenuhnya manusia, Abang. Iya. Iya. Superhero. Dia Iya. tapi dia Tuhan. Dia bisa kalau dia mau, tapi dia tidak tunjukkan itu. Lebih tahu dia. Harusnya gini Bang Andi. Iya. Harusnya Kristen sedunia itu sembah wanita ini. Karena wanita ini lebih paham tentang Yesus daripada Yesus sendiri tentang dirinya. Iya. Orang dia yang melahirkan Tuhan. Bunda Maria itu tabut Bukan wanita ini lebih layak disembah oleh orang Kristen daripada Yesus. Yesus tidak pernah tahu dirinya itu Tuhan. Yesus tidak pernah tahu kalau dirinya itu maha kuasa dari bayi. Tapi dia wanita ini tahu. Tapi wanita ini lebih Tuhan. Kayaknya ini ibu Tuhan ini, ibu Tuhan dia ini, ibu Tuhan. Pasti tahu kau, Bang. Bahkan Udah, saya tutup kuping. Gak sanggup saya dengarkan kebohongan kayak gini. Gak sanggup. Tapi lumayan buat piti-piti orang banyak, Mak. Lu buat piti-piti nggak apa-apa. Nah, sekarang kita lanjut ya. Ya. Jadi waktu Tuhanmu waktu bayi belum bisa mencari makanan sendiri ya. Karena dia bayi. Berarti Tuhanmu butuh bantuan orang lain. Jijik aku dengar. Tuhanku tidak bisa mencari makan karena dia bayi. Jijik aku dengar. Kenapa? Kami bangga dengan iman kami, Bang. Oke, bangga ya. Bangga menuangkan bayi. Oke, lanjut ya. Ya, tanya. Yang mati di tiang salib itu manusia atau Tuhan? Yesus itu manusia dan Tuhan. Yang mati di tiang salib manusia atau Tuhan? Kemanusiaannya, Bang. Oh, berarti waktu dia disalib dia bukan Tuhan. Keilahiannya tetap ada. Berarti Tuhan mati. Susah. Ya iya, Yesus sebagai Tuhan mati. Tuhan mati. Dalam kemanusiaannya dia mati, Bang. Ada nggak yang kerja di rumah sakit jiwa? Tolong telepon dokternya dong. Ambulan. Mau pasiennya pulang nih. Kenapa Tuhan Yesus harus mati? Supaya dia bisa turun ke alam maut. Dia menginjak-injak maut untuk bangkit di hari ketiga. Sampai segitunya Tuhan mati. Mati dan bangkit. Siapa yang membunuh Tuhanmu? Mana ada dibunuh? Orang Romawi yang bunuh. Bunuh diri dia, bunuh diri. Bunuh diri Orang Romawi yang bunuh kemanusiaan. Yang nombak lambungnya Tuhanmu siapa? Orang mana? Ya orang Romawi juga, kan yang bunuh orang Romawi. Oke, yang menciptakan tentara Romawi itu siapa? Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Berarti Tuhanmu. Iya. Ayo teman-teman yang mau ikut-ikutan silakan. Aku lepas tangan dari orang ini. Jadi ciptaan, Mbak, jadi ciptaan membunuh penciptanya ya? Mereka itu satu. Iya. Esa. Kalau di Islam dibilang
Allahu Somad apa yang lam yalid Apa sih? walam yulad. Nah, itu kami juga percaya bahwa Tuhan itu satu dan esa. Bapa, Putra, Roh Kudus itu 3 atau 1? Satu dong. Iya. Dia 1. Mereka tidak bisa dipisahkan, tapi bisa dibedakan. Kata mereka tapi 1. Parah nih, parah. Mereka Sakit tidak ini. bisa dipisahkan, tapi bisa dibedakan. Sakitnya ini sudah Allah itu akut hakikat. kali. Nih, aku kasih tahu kau ya. Allah itu hakikat. Tuhan itu gelar. Yesus Kalau itu waktu nama Yesus dikubur manusia. itu, kalau Yesus dikubur itu bapaknya ada di mana? Bapaknya siapa? Bapaknya Yesus. Yang dikubur itu kemanusiaannya, Bang. Iya, bersatu atau Iya. berpisah? Bersatu. Ya masih ada di Mau bersatu, nggak jadi. kan Yesus bangkit bersama dengan badan-badan. Enggak, dia nggak bangkitin dulu. Kan di Yesus dikubur. Apakah Bapak dikubur juga? Bapak itu kan Allah semesta ini loh. Analoginya gini. Iya, Seperti iya. badanmu, Mulai. badanmu itu punya Kata dimasak roh, kok, Mbok. Oke, punya iya, kata jiwa, dimasak kok. Gua nggak mau kok, Mbok. badan. Masuk oleng. Sama. Nonton Mas Olang. Masuk oleng kasih. Ngerti nggak, Bang? Yang dikubur, Mbak Natali, yang dikubur itu manusia atau Tuhan? Tuhan Yesus. Berarti Tuhan pernah Dalam dikubur. kemanusiaannya kan yang dibunuh kemanusiaannya, Bang. Oh, berarti waktu dibunuh dia bukan Tuhan. Keilahiannya tidak hilang, Bang. Dia turun ke alam maut selama 3 hari untuk mengambil jiwa-jiwa supaya diselamatkan. Kalau Karena jasadnya, badannya dia Yesus itu, mengalahkan maut. dengerin. Kalau badannya Yesus itu Tuhan atau bukan? Dia bangkit bersama dengan badan. Saya nggak nanya bangkit, badannya itu loh, fisiknya itu. Fisiknya Tuhan atau bukan? Waktu dia jadi manusia sama seperti kita. Oh, berarti dia Sama bukan Tuhan. persis. Kan dia itu manusia dan Tuhan. Susah kali kau paham. Enggak, fisiknya saya tanya, fisiknya, badannya Tuhan atau Kalau pas bukan? dia jadi manusia, dia tuh bener-bener manusia, Bang. Oh, berarti waktu jadi manusia, dia bukan Tuhan. Bisa marah, bisa tidur, semuanya dia lakukan. Kan dibilang Imam Agung besar kita itu bukan hanya Imam Agung yang dia turut merasakan semua penderitaan kita. Itulah ya Tuhan Yesus kami itu. Oh, berarti waktu di bumi dia bukan Tuhan ya? Sudah aku kasih tahu dari awal dia itu Tuhan dan manusia, Abang. Oh, berarti dua macam dia. Dua natur. Oke. Dua natur. Iya. Bisa Dia gitu itu apa? Allah, Kata kayak atau malas. Tuhan dan dia manusia. Susah kali kau paham. Kau ajari kau Allah Tritunggal biar kau tahu ya. Tahu matahari? Kau tahu matahari itu punya cahaya dan punya panas. Itu matahari yang besar itu, yang bulat itu. Sakit bener-bener. Sekarang Yesus sudah naik ke surga nih, ada berapa Tuhan di surga? Satu lah, Bang. Tuhan Yang mana? itu Esa, Bang. Kalau satu di surga, yang mana yang Tuhan? Bapak, Putra, Roh Kudus. Yang mana yang Tuhan? Satu itu mereka, bukan mereka itu. Allah Oh, Bapa, ke satu tuh mereka kok satu. Kata mereka itu berapa? nih. Lah, di Al-Qur'anmu aja dibilang kami, kayak mana lah kau ini? Mereka itu kan Bapak, Putra, Roh Kudus tuh ada 3 tuh. Satu dong, Bang. Mereka, Yang mana? Mereka tidak bisa dipisahkan, tapi bisa dibedakan. Mereka. Yesus itu di surga masih dengerin. Yesus itu di surga sama badannya atau hanya rohnya saja? Badannya juga kan dia badan kemuliaan sekarang. Itu anaknya Maria atau bukan? Siapa? Yesus di surga anaknya Maria atau bukan? Yang anaknya Bunda Maria itu kemanusiaannya. Keilahiannya Allah Bapa lah. Allah Bapa lah. Berarti Tuhanmu di surga campur manusia? Nanti kami kalau sudah meninggal, kami diselamatkan, kami hidup bersama Tuhan Yesus di surga. Iya, ngapain? Main kelereng. Enggak, Wahyu 19 nomor 7. Kawin dia. Surga kami tidak ada yang kawin mengawin seperti itu. Ada perkawinan anak domba itu apa itu? Ada. Kami menyembah dalam pujian dan kebenaran. Wahyu 19 itu apa? 7. Tak pahamku. Apa? Wahyu 19 nomor 7. Bacalah, Bang. Apa isinya? Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya namanya Natalia telah siap sedia.
Oh iya, di kami itu dipercaya bahwa Yesus itu adalah mempelai laki-laki dan kami ini adalah mempelai perempuan. Nah, kawin dia. Ngakui dia Kami udah cukup. kami semua percaya ini. Kalau Kami laki-laki semua ini mempelai perempuan. Kalau laki-laki dikawini juga. Brother, Tidak seperti pikiran kotor ya, Bang. Lah, kan laki-laki. Monitor. Memang perempuan semua yang ke surga, kan ada laki juga. Kami semua umatnya, gerejanya itu adalah mempelai perempuan. Yesus itu adalah banyak mempelai kali itu laki-laki. istrinya Yesus ya. Brother Henry, Itulah pikiran manusia, tak sampai kepada monitor. Buset. Brother semua, saya permisi dulu ya. Gimana? Oleng kan? Dengarkan si dia ini. Oleng, Bang Tison. Ya itu sudut Pesanku ya, pandang Bang. dia itu. Tuhan itu dalam. Jangan cuma dia. Oh, saya permisi dulu, Iya, ya. silakan Bang Tison. Sudah Sehat berat selalu. mata saya ini ya. Yes, siap. Terima kasih brother. Ya brother semua, makasih ya. Siap. Brother Henry ya, terima Oke, kasih. Brother Tison. Iya, dan juga Ustadz Takta ya. Baik, Terima Bang. kasih. Iya. Kasih. Saya senang berada di Komal ini ya. Siap. Dan Abang Supa, mendapat aku berdoa semoga kekuatan yang Roh Kudus baru. suatu hari Ya, terima kasih semua. Iya. melawatimu ya, Assalamualaikum. Bang. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau Roh Kudus mau datang, kusunat dia. Kusuruh masuk Islam, aku syahadatkan dia. Jangan percaya kalau ada ajaran yang bilang Yesus mati. Dajjalmu itu enggak mempan sama aku, Dek. Kalau ada yang bilang ajaran yang Mesiasmu mengatakan itu. Yesus tidak mati, itu sesat, Bang. Kau tahu itu. Dalam Ya, hidup ini cuma ada dua lalu pilihan. siapa yang masih hidup? Satu percaya Yesus. Lalu satu siapa tidak yang masih hidup sampai sekarang berdasarkan kitab pun tadi Lukas 9 itu nomor 27. Ada yang tidak mati sebelum dia melihat kerajaan Allah itu datang. Siapa itu? Dia masih hidup sampai Allah sekarang. itu, Bang. Aku paham itu, Bang. Makanya Tapi Udahlah. satu yang ku pasti. dengan Bang Handi aja. Dengan Bang Handi. Jangan kau sesat-sesatkan orang ya, Bang. Kamu yang nyesatkan orang. Buktinya kau jadi Kristen. Jangan kau tafsir kitab suci yang, orang sembarangan. kamu yang mentafsir dari tadi. Yesus dua natur. Itu ketuhanannya, itu Yesus keilahian, itu. itu kemanusiaannya. Alamak. Ilmu dari mana kau dapatkan itu, Cak Ayu? Kalau- Dari mana? Coba kamu- tunjukkan kepada saya natur keilahian Yesus. Satu aja. Mana? Ayo. Dia mengampuni dosa. Ya. Di mana dalilnya Yesus mengampuni dosa? Di mana? Di mana dalilnya? Banyak, Bang. Di mana? Makanya kau Satu belajar aja Alkitab. tunjukkan kalau ada. Ayo, mana? Makanya kau belajar Gantian Alkitab. Bang Sasso ya. Gantian Bang Sasso. Nggak Pergilah, ada dalilnya. dosamu Dosa sudah Yesus mengampuni. Nggak ada. Ya ampun, Bang. Banyak kali loh di Alkitab. Mana dalilnya? Kau Bertebaran cuma di baca mana-mana. terjemahan itu. Dosamu telah diampuni gitu. Ya, jadi kalau saya mengatakan, Natalia, dosamu telah diampuni. Berarti saya yang mengampuni dosamu? Enggak dong. Alamak. parah 2000 ini. tahun, Bang. Semenjak Yesus mati di atas kayu salib. Wih, ngeri Kami kali. orang percaya masih ada, Bang. Orang percaya. Iya memang. Karena Alkitab iblis itu itu, ditulis 1500 iblis itu tahun. sampai ke neraka ada. Lucu ente itu. Kau pikir siapa yang diserang sama iblis itu? Ya, Yesus Kristen kamu. lah. Lah kamu lah. Nah, Hah. karena dia tahu lawannya siapa. Bisa enggak kamu berdiskusi dengan saya pakai dalil? Bukan mulut geroncong kayak gini. Boleh enggak? Kamu pakai dalil. Kalau kamu cuma ngomong kayak begini, bom-bom pun bisa kau tuhankan. Kenapa bom-bom gendut? Kenapa bom-bom tidur? Itu sisi kemanusiaannya. Kenapa bom-bom kelaparan? Itu sisi kemanusiaannya. Kenapa bom-bom mati? Itu sisi kemanusiaannya. Tapi kalian tidak tahu di balik semua itu, bom-bom punya sisi ketuhanan. Bisa. Makanya kau pakai mau diskusi Tuhan sama itu- saya itu pakai dalil, pakai Jangan dalil. cuma kau pelajari, Bang. Pakai dalil. Kalau mau diskusi sama aku itu pakai dalil. Alami Tuhan Kalau secara langsung. cuma Alami ngomong-ngomong sendiri. kayak begini itu sama aja pantat Kau ayam. pikir siapa yang diserang sama setan itu? Ya kamu lah. Ini Ferdinand kamu mau yang naik diusir. Gerunda. Ferdinand mau naik katanya mau adalah apa mau gimana ini Ferdinand ini? Ya Ya bukan. sudah. Sudah malam. Ya sudah, Terima sudah kasih, kau Bang tidur Cuma. sana. Ya. Di sini Yesus Ya, bisa. ya. Jangan lupa minum kombantrin satu papan biar kau waras. Sorry ya, bagi saya kamu orang yang tidak normal. Otakmu ada gangguan.
Ini Ferdinand tiping-tiping mau belajar Islam, mau mualaf apa gimana Ferdinand? Menyimak dulu bang, tertarik nih, kayak masuk akal. Iya, bagus. Silakan, Hanya Bro. orang berakal itu bisa sampai ke Islam, Bang. Kalau berakal. Tapi kalau kayak tadi itu sudah nggak berakal itu. Asal ngomong aja, Yesus, dua natur, yang mati kemanusiaannya. Apanya kayak gitu? Mulutnya kotor kali berbicara. Kenapa Yesus mati? Itu sisi kemanusiaannya. Loh, emang Tuhan punya sisi kemanusiaan? Di mana itu ajaran dari agama mana selain Kristen Tuhan punya sisi kemanusiaan? Cuman di Kristen kan, agama Yahudi tidak. Nabi Abraham kagak, Nabi Musa kagak, Daud kagak, Salomo kagak, Yesus pun kagak. Apalagi Islam. Nah, Kristen dapat ilmu dari mana? Pencipta langit dan bumi ini punya sisi kemanusiaan. Itu agama apa itu? Krishna punya sisi kemanusiaan, separuhnya adalah dewa. Attis, Horus, Zeus, Hercules, Hermes, apanya itu semua? Dewa-dewa kan? Makanya Kristen itu menyembah dewa, bukan menyembah pencipta langit dan bumi. Karena yang bisa menjelma atau inkarnasi menjadi manusia itu hanya dewa-dewa, bukan pencipta langit dan bumi. Pencipta langit dan bumi itu tidak ada dalam dalil kitabnya orang Yahudi. Jangan pakai Quran, kitabnya Yahudi. Tidak ada Tuhan mereka itu kemudian menjadi manusia, tak ada. Hanya dewa yang bisa menjelma menjadi manusia. Bahkan ada yang lebih hebat lagi. Dewa menjelma menjadi sapi. Itu ada. Gitu, Bung. Jadi kalau mau berdiskusi masih menggunakan akal, ya minimal hari ini ditolak apa yang kami sampaikan. Bisa jadi menjadi bahan perenungan. Tapi kalau sudah kayak tadi itu, waduh, kurasa susah itu dia. Karena antara mulut dan otak nggak sinkron. Kalau si saudara tadi, si Tison itu masih ada ruang untuk bisa waras. Karena masih berfungsi antara telinga, matanya, otaknya dengan mulutnya. Tinggal diperbaiki aja supaya kalbunya itu tercerahkan. Tapi yang perempuan tadi, walah, na'udzubillah. Sudah tidak bisa lagi dipisahkan. Antara mulutnya dengan pantatnya, sama. Karena kenapa? Dia menyampaikan sesuatu tidak berdasar data. Kita itu orang beragama, berbicara agama pakai data. Bukan doktrin dogma. Gitu. Orang-orang seperti kalian ini yang telah diramalkan Tuhan Yesus sebelumnya. Di mana Yesus pernah meramal tentang Matius? Itu ramalan Matius, kau bilang. Matius 10:22, baca dulu Matius 10. Oke, mari kita baca. Apakah Pelan-pelan Pak Supir. kita baca baik-baik ya. Di dalam Matius 10, di situ dikatakan dan kamu akan dibenci. Lah, kamu di sini siapa? Kristen? Kami lah. Nenekmu kiper. Nah, inilah manusia tuyul kayak kau ini. Di mana Yesus? Di mana Yesus pernah? Hei, di mana Yesus pernah? Dengar. Di mana Yesus pernah berbicara kepada orang-orang Kristen? Di mana? Dan itu siapa yang berbicara itu? Ini Yesus berbicara kemudian kepada Bani Israel, kampret. Ya, terus kenapa? Kami kan tidak. Kamu Bani Israel. Emangnya? Terus kalau kamu Bani Israel nggak? Kalau kami bukan Bani Israel. Kamu Bani Israel nggak? Nah, congormu. Mengklaim. Justru yang dimaksud Yesus di sini adalah kalian. Coba Anda baca nomor 16-nya. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba di tengah-tengah serigala. Serigala ini siapa? Kalian. Nenekmu kiper. Bawang. Dasar bahlul. Bahlul.
Ente. Bahlul. Serigala itu pengikut Paulus. Kejadian 49 nomor 27. Keturunan Benyamin akan berlaku seperti serigala. Agak malu. Sumanto. Agak malu. Keturunan Sumanto, Benyamin, Sumanto. keturunan Benyamin akan berlaku seperti serigala. Paulus mengaku di dalam Filipi 5 dia adalah keturunan Benyamin. Si Andelo. Si Andelo. Oke, Sumanto. Keturunan serigala. Sumanto. Enggak malu. Ya Sumanto itu kau. Inilah darahku. Makanlah dagingku. Kau makan daging segala. Lucu. Ya, Yosi, selamat malam Yosi. Ini juga Kristen nih, Yosi. Kok ada orang kayak gitu masih hidup ya? Iya bang. Dia bilang Sumanto. Sedangkan di dalam kitabnya di mana tuh? 1 Korintus berapa itu? 1 Korintus berapa itu bang Di? Kamu boleh makan segala sesuatu yang dijual di pasar daging. Kamu boleh makan segala sesuatu yang dijual di pasar daging tanpa mengadakan pemeriksaan karena keberatan-keberatan dalam. Sumanto. Sumanto. 1 Korintus 10 nomor 25. Kamu boleh makan segala sesuatu yang dijual di pasar daging. Kalau yang dijual itu paha manusia, boleh kau makan. Sumanto. 1 Korintus 10:25. Nah itu dia. Kamu boleh makan segala sesuatu yang dijual di pasar daging tanpa mengadakan pemeriksaan karena keberatan hati nurani. Jadi nggak usah diperiksa. Anjar terus. Manusia pun bisa kau makan berdasarkan dari kitabmu. Waduh. Ada satu lagi nih Bang Juma. Katanya Bang Juma. Ntar dulu, satu lagi ntar dulu. Yohanes 6:56. Barang siapa makan dagingku, ntar dulu. Barang siapa yang makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Wih, pemakan daging, peminum darah. Dia bilang, Bram ini bilang kalau Bang Zuma penakut katanya, takut kalau bertemu dengan Joseph katanya. Silakan Bram. Iya, Apa yang kau para mau, pengikut silakan. nabi palsu tidak perlu bahas Alkitab karena Lah, itu nabi sudah palsu dibilang dalam itu Alkitab, Anda menurut itu Yesus penganut nabi palsu. Nabi palsu itu tanda-tanda pengikutnya apa? Menurut Yesus? Di Kristen itu tidak diakui nabi Anda. Jadi Anda itu Ya enggak apa-apa, enggak masalah. Sekarang nabi palsu itu menurut Yesus, Anda tidak buah punya dari nabi palsu itu seperti apa? Gantian. Buah nabi palsu itu menurut Yesus seperti apa? Memanggil Yesus sebagai apa? Buah dari nabi palsu itu, jawab. congor Anda itu sama dengan Gak bisa diskusi dia kepalsuan ini. ajaran Anda. Oh ya sudah. Nggak bisa Kamu ke diskusi. gereja, kamu Nggak ke bisa gereja, diskusi. turunkan celana pendeta, colok, celup. Habis itu jilat jarimu. Nabi palsu itu dari kalian, kamulah itu nabi palsunya. Karena menurut Yesus, waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Dari buahnya kau bisa melihat dia. Dia memanggil aku Tuhan, bernubuat pakai namaku, bermujizat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku. Itu buahnya dari nabi palsu. Nah, siapa itu yang memanggil Yesus Tuhan? Islam atau kalian? Kalisteng. Ya pakai lah otakmu kawan, pakai otak. Jangan naik ke sini karena kebencian. Diskusi kita pakai otak, pakai akal kita. Yuk, pakai akal kita berdiskusi. Untuk apa kita begadang sampai pagi kalau kita hanya untuk bertengkar? Naik ke sini pakai data, pakai dalil. Kan itu lebih bagus. Ya silakan Yosi. Ada yang mau ditanggapi Yosi? Hiburan aja denger Bang Suma masih. Alhamdulillah kalau Anda terhibur. Ya udah tanya deh, Bang Sum. Ya.
buktikan ke Yosi Allah itu seperti apa. Lanjut. Allah seperti apa? Laisa kamitslihi syai'. Bagaimana Anda bisa menguraikan sesuatu yang tidak seperti dengan apapun? Coba. 2 Samuel 7 nomor 22. Bagaimana caranya, Bang? Makanya tanya ke Bang Suma, orang awam begini. Tidak bisa diuraikan Tuhan itu seperti apa. Karena Tuhan itu tidak serupa dengan apapun. Kita mau gambarkan kayak mana, kita nggak bisa. Sebab itu Engkau Tuhan, Engkau Maha Besar, ya Tuhan. Sebab tidak ada yang sama seperti Engkau. Dan tidak ada Tuhan selain Engkau. Menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Nah, sekarang ketika Yesus berkata di dalam Yohanes 5:37, Tuhan itu tidak pernah dilihat, suaranya tidak bisa didengar. Lalu saudara Yosi datang, seperti apa Tuhan itu? Ya nggak bisa digambarkan. Makanya dikatakan Tuhan itu tidak serupa dengan makhluk. Nah, kita mau gambarkan apa dia? Tidak ada. Jadi bagaimana caranya kemudian berhubungan dengan Tuhan yang tidak bisa kita gambarkan ini? Dengan cara beribadah. Mengikuti utusan-utusannya yang datang di atas muka bumi, yang diutusnya. Mengikuti Yesus bagi Bani Israel, mengikuti Musa bagi Bani Yehuda, mengikuti Nabi Muhammad bagi seluruh umat manusia yang hidup di abad ke-7 sampai kiamat. Itu. Tuhan itu nggak bisa diserupakan dengan makhluk, nggak bisa. Kalau kita menyerupakannya dengan makhluk, maka itu bukan Tuhan. Itu ciptaan Tuhan. Makanya Yesus itu pernah nggak mengklaim dirinya Tuhan? Nggak pernah kan? Ya karena memang dia bukan Tuhan. Yesus datang mengajarkan dirinya sebagai utusan Tuhan yang tak terlihat itu. Gitu, Bang. Berarti kayak kita menghayal aja lah, mengandai-andai Tuhan itu seperti apa dong ya? Oh, bukan menghayal, Bang. Sekarang begini, saudara. Sekarang begini. Coba Anda renungkan pada diri saudara. Lihat jari Anda itu. Siapa yang mengatur dan membuat jari-jari Anda itu begitu sempurna dibuatnya? Urat-uratnya, kulitnya, saraf-sarafnya, tulangnya, kulitnya, dan seterusnya. Itu siapa yang membuat? Anda. Anda yang membuat. Tuhan Yesus, Bang. Nah, itu mulai ke error berarti. Yesus itu juga dibuat. Yohanes 1 nomor 14. Firman itu telah dibuat menjadi daging. Yesus itu dibuat. Sama seperti kita. Yang saya tanya di sini bukan manusia. Yang saya tanyakan ini Tuhan. Siapa yang membuat jari-jari Anda? Al-Quran mengatakan sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim. Aku Tuhan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda keberadaan kebesaranku di segenap penjuru dan pada diri manusia itu sendiri. Nah, sekarang coba Anda renungkan. Siapa yang menyusun pita suara, dinding bibir Anda, dinding pipi di dalam, kemudian gigi dan gusi, siapa yang ngatur itu? Siapa yang mengatur pertumbuhan gigi Anda tidak bertumbuh layaknya rambut? Siapa yang mengatur kemudian nonot Anda tidak memanjang layaknya rambut? Padahal semua makanan itu masuk ke dalam tubuh Anda, kunyah masuk ke dalam usus Anda. Siapa yang memilah kemudian ini cairan larinya ke jantung, yang ini jatuhnya ke limpa, yang ini jatuhnya ke hati, yang ini larinya ke otak. Siapa yang ngatur itu? Anda. Anda yang ngatur itu? Bukan. Inilah yang Allah katakan, sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim. Bagi mereka yang berakal sehat, dia akan sampai kepadaku. Aku akan memberikan tanda-tanda keberadaanku dalam diri mereka. Siapa yang mengatur tubuh Anda? Anda sendiri nggak mungkin. Ada yang mengatur itu. Itulah Tuhan pencipta langit dan bumi. Maka kami umat Islam tidak perlu mencari Tuhan itu, karena Tuhan itu sudah nyata. Mana nyatanya? Lah ini roh.
dari lahir sampai kita mati nanti menemani kita tidur, menemani kita makan, menemani kita pergi, menemani kita duduk, berhayal, dan apapun. Roh ini selalu bersama dengan kita. Pertanyaannya, apakah kita sudah mengenalnya? Tidak kan? Roh yang ada pada diri kita aja kita nggak kenal. Padahal dialah yang menjadi cahaya sampai kita bisa berbicara, bisa mendengar, bisa melihat, bisa merasa lapar, bisa sedih, bisa berkasih sayang. Roh itulah yang menyebabkan itu. Tapi kita tahu nggak itu roh itu apa? Yang ada dalam diri kita berupa roh itu kita tahu nggak? Enggak kan? Padahal itu ada dalam diri kita. Tapi kita tidak tahu. Lalu bagaimana mungkin yang ada dalam diri kita sendiri yang menemani kita setiap detik, setiap menit, setiap saat ini kita tidak kenal. Lantas kita mau mengenal penciptanya. Yang ada pada diri kita yang kita pakai mencari Tuhan aja kita tidak tahu. Boro-boro cari Tuhan. Jadi Tuhan mengatakan sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim. Aku telah memperlihatkan diriku kepadamu. Orang yang berakal tahu itu sampai di sana. Tapi kita, saudara-saudara yang tidak mengenal dirinya masih mencari Tuhan. Mana Tuhan itu ya? Loh, temukan dirimu sendiri, kau akan temukan Tuhanmu. Ngapain kau cari Tuhan? Temukan dirimu. Aku ini siapa? Kok bisa ada alat pendengaran? Aku beli di mana waktu itu ya? Siapa yang memberikan ya? Kok tiba-tiba ada ya? Sebelum saya dicipta di dunia ini, saya tidak pernah kemudian negosiasi. Aku mau jadi perempuan, aku mau jadi laki-laki deh. Aku dilahirkan nanti di tahun ini, sekarang jangan. Nanti aja di tahun 2060. Bisa? Tidak bisa. Seketika innama amruhu ita arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Kita ada karena yang menghendaki ada. Ngapain kita cari Tuhan? Cukup kita teriak, Allahu Akbar, wahai Engkau yang Maha Besar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Engkau, Tuhan alam semesta. Dah selesai. Yang menciptakan kita, yang Maha mendengar, Maha melihat, mendengarkan enggak? Melihat enggak kita itu ibadah? Melihat. Tapi kalau kita memanggil Yesus, Yesus Tuanku yang Maha apa? Maha berata. Biar mulutmu robek sampai kepalamu pecah, panggil dia tidak akan mendengar. Kenapa? Dia tidak maha mendengar, dia tidak maha melihat. Berbeda dengan Tuhan yang maha mendengar lagi maha melihat. Annallaha sama, innallaha sama, sami'un alim. Maaf. Annallaha sami'un alim. Allah itu sesungguhnya maha mendengar, maha mengetahui. Itu baru Tuhan yang betul. Makanya Al-Quran mengatakan demikian. Di dalam surah Qaf ayat 11 juga Allah menerangkan bahwasanya manusia ini apapun yang dibisikkan di dalam hatinya itu diketahui oleh Allah. Walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu. Aku sungguh telah menciptakan manusia itu dan aku mengetahui apapun yang dibisikkan oleh hatinya. Makanya ketika hati kita berkata aku lapar, Tuhan sudah menyiapkan padi di sawah, ikan di laut. Semua sudah disiapkan karena Allah itu mendengarkan bisikan hati kita. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu. Sedangkan Tuhan Anda, Bapak, berikanlah makanan kepadaku secukupnya hari ini. Itu Tuhan Anda. Kalau Tuhan kami enggak, kami belum bangun dari tidur, makan sudah disiapkan semuanya. Itu Tuhan yang betul itu. Makanya coba Anda lihat, Bung. Mulai dari Anda lahir sampai sekarang, misalnya Anda usianya 60 atau 70 atau 50 tahun, sudah berapa karung beras yang Anda makan? Kalau Anda hitung mulai dari Anda usia 1 tahun, 2 tahun sampai sekarang itu, kalau dihitung, itu 1 lapangan bola itu beras sudah masuk dalam tubuh Anda. Begitu baru 1 manusia. Kita ini berapa miliar manusia di atas muka bumi. Makan beras, ada beras itu habis? Tak ada. Padi dipanen, tunggu bertumbuh lagi kembali. Dipanen bertumbuh lagi kembali. Ikan diangkut dari laut,
Besok muncul lagi ikan. Diambil lagi, muncul lagi ikan. Diambil lagi, muncul lagi ikan. Siapa yang menyediakan itu semua? Siapa? Yesus. Mustahile. Mustahile. Yesus berkata, Yohanes 5:30, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Tuhan kayak gitu, kadarnya rendah, kadarnya sangat lemah, nggak cocok. Jangankan jadi Tuhan, jadi seekor gajah aja tidak pantas, apalagi jadi Tuhan. Menjadi jin aja nggak bisa, jadi malaikat aja nggak bisa, boro-boro jadi Tuhan. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Udah nyanyi kayak gitu sambil digigit nyamuk. Tepisnya nyamuk. Aduh, nyamuk banyak sekali. Yesus digigit nyamuk. Dia bukan Tuhan. Tuhan itu maha kuasa, Tuhan itu maha berkasa. Jadi Allah itu tidak perlu dicari. Apa yang kita niatkan dalam hati Allah dengar, Allah tahu. Apapun itu. Nah, itu baru Tuhan yang betul. Jadi kalau Anda bertanya, bagaimana Allah itu seperti apa? Allah itu seperti apa? Maksudnya seperti kayak mana? Seperti apa? Oh, itu Tuhan Anda. Tuhan Anda seperti manusia. Nah, itu dia. Sedangkan Tuhan itu laisa kamitslihi syai'. 2 Samuel 7:22, Yeremia 10 nomor 6. Tuhan tidak serupa dengan apapun. Saya kira begitu teman-teman sekalian. Saya ngomong ini sambil mataku terpejam. Adakah yang bisa melanjutkan kelas ini? Atau masih ada pertanyaan? Silakan sebelum kita tidur rame-rame. Keren. Bang, di dalam 1 Yohanes 1 nomor 18, apa kata dalil kitab saudara? Ini harus Anda percaya loh, karena ini kitab saudara. Saya aja orang Islam itu pun percaya akan konsep yang dibawa oleh Yohanes 1:18 ini. Tapi bukan saya percaya bahwa itu firman Tuhan, enggak. Saya percaya bahwa pemberitaan Yohanes 1:18 ini rasional. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Saya percaya itu. Tetapi hambanya, yaitu Yesus, yang ada di dalam pangkuannya, dialah yang mengatakannya. Dia yang menyatakan, dia yang mentafsirkan, dia yang menjelaskan. Jadi tidak ada orang yang pernah melihat Allah. Tapi untuk mengetahui Allah itu seperti apa, Yesuslah yang menjelaskan itu. Apa penjelasan Yesus tentang Allah? Bapakku yang ada di surga, Bapakku yang ada di langit, Bapakku yang ada di langit berkuasa tidak seperti siapapun. Bapakku, Bapakku, Bapakku di langit, di langit, di langit. Berarti Tuhan itu di langit. Kata siapa? Kata Yesus. Lah kok orang Kristen berubah? Bapak itu kadang masuk di kubur, kadang di atas pohon, kadang masuk di rumah sakit, disunat dia di sana, kadang diimunisasi, minum cucu. Gimana cerita ada Tuhan kayak gitu? Alamak, teman-temanku inilah. Kadang dia sekolah, kata Isra Soru. Kadang dia nukang. Nah, kadang jadi tukang kayu. Alamak. Sedangkan kitabnya sendiri, Tuhan itu tak seorang pun pernah melihatnya. Hanya Yesus yang bisa menjelaskan tentang Tuhan itu. Bahkan Yesus mengatakan dalam Yohanes 8:2, Yohanes 8:2, Yohanes 7:28-29. Apa kata Yesus? Engkau memang mengenal aku, tetapi kau tidak mengenal Bapa. Loh, gimana dong? Engkau memang mengenal aku, tapi engkau tidak mengenal Bapa. Maksudnya apa ini? Gimana dong? Gimana ceritanya? Karena itu nggak masuk ke akal Bang Zuma. Nah, pintar. Gak masuk akal. Iya kan? Gak masuk akal itu.
Coba kita dengarkan. Waktu Yesus mengajar di bait Allah, Yesus berseru. Coba, ini berseru, ini artinya kalau zaman sekarang dia berseru, dia pakai toa. Tapi zaman itu belum ada toa, jadi dia nggak pakai toa. Yesus berseru, bukan berkata, tapi berseru. Memang aku kamu kenal, dan kamu tahu dari mana asalku. Namun aku datang bukan atas kehendakku sendiri, tetapi aku diutus oleh Dia yang benar, yang tidak kamu kenal. Aku kenal Dia, sebab aku datang dari Dia, dan Dialah yang mengutus aku. Jelas pun. Jelas ini. Memang aku kamu kenal. Coba. Orang mengenal Yesus, tetapi kamu tidak mengenal Dia yang mengutus aku. Berarti yang mengutus aku beda dengan aku. Aku kamu kenal, yang mengutusku kamu tidak kenal. Berarti aku dan yang mengutusku adalah beda. Tapi orang Kristen enggak kayak perempuan tadi itu. Wah, pokoknya Yesus itu Tuhan. Mana ceritanya? Dalilnya mengatakan tidak. Yesus sendiri mengatakan tidak. Aku memang kamu kenal, tapi Dia yang mengutus aku kamu tidak kenal. Jadi ketika dikatakan siapa yang melihat aku dia melihat Bapa, itu salah artinya kalau Yesus itu Bapa itu sendiri. Enggak. Siapa yang melihat Yesus sama melihat Bapa, artinya apa? Yesus melakukan pekerjaan yang diperintahkan Bapa. Yesus menyatakan perkataan sesuai dengan perintah Bapa. Jadi siapa yang melihat aku sama melihat Bapa, karena apa yang kukatakan, apa yang kukerjakan semuanya berasal dari Bapa. Makanya dalam Yohanes 14:24, firman yang kau dengar yang keluar dari mulutku itu bukan dari aku, tapi dari Bapa yang telah mengutus aku. Tuh, jelas itu. Amin, amin. Jadi sangat lucu kalau ada orang Kristen mengatakan Yesus itu Tuhan, karena Yesus mengatakan Akulah guru dan Tuhan. Loh, lucu itu. Yesus berkata, firman yang keluar dari mulutku itu bukan dari aku, tapi dari Bapa yang mengutus aku. Jadi kalau aku berkata, akulah Tuhan, tak ada Tuhan selain aku. Siapa yang Tuhan? Siapa yang Tuhan di sini? Akulah jalan kebenaran. Nah itu dia jalan menuju kepada Tuhan. Benarlah iman umat Islam bahwa Yesus itu adalah jalan menuju kepada Tuhan bagi umatnya Bani Israel. Kebenaran kepada Bapa. Nah, Bapa itu Tuhan. Yesus anak Tuhan, Yesus hamba Tuhan. Yesus itu duta, Yesus utusan. Yesus datang di tengah-tengah Bani Israel untuk sebagai jalan penuntun Bani Israel menuju kepada Tuhan. Karena mereka telah meninggalkan jalannya Nabi Musa. Maka Yesus datang, hei kalian jalanmu sesat. Yang benar itu sini. Matius 23 nomor 1. Jangan kau mengikuti orang-orang Yahudi, ahli Taurat, sebab mereka menduduki kursi Musa, mereka mengajarkan tentang Taurat, tetapi mereka tidak mempraktekkan. Jangan ikuti itu, ikuti aku. Aku menyatakan teori dan aku menyatakan praktek. Ikuti aku. Yohanes 14:12. Barang siapa yang percaya kepadaku, dia akan mengasihi aku, melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Yohanes 14:12. Tuh, jelas tuh. Amin. Kok amin terus dari tadi? Tapi masih Kristen. Gimana dong? Maksudnya Bang semua baca Alkitab, saya udah puji Tuhan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya gitu Bang. Jadi saya hanya memberi peringatan aja. Saya membaca Bible itu karena ada hal menarik di sana. Apa itu? Adanya kontradiksi antara pengajaran Yesus dengan ajaran Kristen. Itu ajanya. Selain daripada itu, tak ada kepentingan saya. Saya nggak dibayar, ya kan? Ngomong kayak gini pun mataku sudah tertutup. Sebenarnya ini sudah setengah nyenyak ini. Gitu kawan. Iya Bang, cuma asik kok. Iya. Nah sekarang di dalam Yohanes 8
Yohanes 12 nomor 48. Barang siapa yang menolak aku, tidak menerima firmanku, dia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah aku katakan. Perkataanku itulah yang kelak akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Anda menyembah Yesus. Adakah firman yang mengajarkan menyembah Yesus yang terlontar dari mulutnya? Itu dulu. Anda mengibadahi Yesus. Sedangkan Yesus mengatakan barang siapa yang menolak aku dan tidak menerima perkataanku, dia sudah ada hakimnya. Yaitu firman yang pernah aku katakan. Firman itulah kelak yang akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Ketika Yesus datang kedua kalinya, Anda akan dihakimi oleh Yesus. Hei Yosi, ya paman, firman mana yang terlontar dari mulutku yang pernah aku katakan, sembahlah aku, ibadahlah kepadaku. Firman mana itu wahai Yosi? Tunjukkan kepadaku. Selama aku datang di tengah-tengah muridku, aku penginjilan, tak pernah aku mengajarkan satu kata pun agar mereka beribadah menyembahku. Siapa rupanya kamu dan siapa rupanya mengajarkan kamu melakukan itu? Apa kira-kira jawaban saudara Yosi? Ya, kalau sang pencipta tidak pernah disuruh menyembah, Bang. Oh, jangan salah. Jangan ada ilah lain di hadapanku. Akulah Elohim, Tuhan yang pencemburu. Jangan ada ilah lain. Kalau seibarat kamu punya kekasih, Bang, atau kamu punya istri, istrimu mengatakan, Bang Yosi, ya paman, jangan pernah ada wanita lain selain daripada aku. Itu maksudnya apa? Itu maksudnya istri Anda gila cinta. Gila tidak mau diduakan. Artinya dia hanya ingin dicintai seorang diri. Jangan kau bikin wanita lain. Itu artinya Tuhan itu menuntut Anda untuk jangan menyembah kepada ilah lain. Itu jelas itu. Itu jelas. Tuhannya Yahudi malah memerintahkan, jika ada seseorang mengajakmu menyembah kepada ilah lain selain daripada aku, maka tanganmu sendiri yang harus melontarinya batu sampai ia mati. Tuhan tidak mau. Jadi Tuhan itu gila sembah. Kenapa? Karena Tuhan itu penyayang. Maka jangan kau menyembah lain selain daripada aku, supaya murkaku yang menyala-nyala tidak sampai kepadamu. Itu firman Tuhan. Jangan yang lain. Aku aja, jangan ada yang lain. Makanya di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 22, orang Israel harus tahu yang aku maksud adalah Yesus dari Nazaret yang ditentukan oleh Allah untuk melakukan mujizat-mujizat, tanda-tanda dan kekuatan yang dilakukan oleh Allah melalui perantaraan Yesus seperti yang engkau tahu. Jadi bukan Yesus yang bermujizat, bukan. Yang bermujizat itu adalah Tuhan melalui Yesus. Makanya Yesus mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Yohanes 4 nomor 34, makananku adalah melakukan pekerjaan-pekerjaan yang diperintahkan oleh Bapa untuk aku kerjakan. Begitu kawan. Nah, Yesus seketika memiliki murid-murid kelas yang sama. Murid-muridnya mengenal Yesus gurunya ini hanya utusan Tuhan. Begitu sang guru pensiun dini pulang ke kampung halaman, yaitu ke langit, murid-muridnya dibasmi oleh Paulus. Lalu Paulus membuat kelas baru. Dia melantik dirinya sebagai guru di situ dan mengajarkan orang-orang untuk menyembah sang guru yang sudah pensiun dini tadi. Itu koplak namanya. Di zaman yang sudah sangat modern ini, internet bisa mudah diakses di mana-mana, informasi bisa Anda makan dari manapun. Masih juga mempertuhankan manusia yang pernah hanya jadi guru di tengah-tengah Bani Israel. Itu namanya kamfret. Cakru di Indonesia, adakah?
Alamak. Pelan-pelan, Paman. Iya, Paman. Cekrudut. Orang Jerman mengatakan cekrudut. Cekrudut itu artinya bulu dengan bulu sudah saling sentuh. Cekrudut, bulu mata atas dengan bulu mata bawah udah saling sentuh, itu namanya cekrudut. Cekrudut. Orang Jerman mengatakan cekrudut. Orang Bugis mengatakan cakarudu ila baco. Allahu Akbar, Masya Allah. Ya, saya kira begitu sahabat-sahabat sekalian. Ya, pada intinya apa yang saya sampaikan ini hanya berharap supaya bisa dijadikan sebagai sandaran dalam hidup kita dalam beragama. Karena setelah kita kemudian meninggal dunia, jasad dan ruh sudah dipisahkan. Tak ada lagi ruang untuk tertawa, tak ada lagi ruang untuk berpikir, tak ada lagi ruang untuk untuk memilih. Tanah sudah menghimpit kita, berton berat tanah itu menghimpit badan. Kita tak berdaya apa-apa. Ya, silakan. Kenapa kalau orang beragama justru error ya? Jelasin. Maksudnya error itu gimana, Bang? Kebanyakan orang-orang yang beragama malah error, nggak supel, bergaulnya nggak. Baik, jelasin. Baik. Jadi orang beragama itu khususnya di Islam. Saya berbicara skala Islam ya. Kenapa kemudian orang beragama itu menurut saudara error? Saya mencoba untuk mentafsirkan kata error ini dengan tafsiran yang sederhana. Bisa jadi yang dimaksud di sini error adalah sombong. Bisa jadi yang dimaksud error di sini menganggap dirinya paling benar. Dan bisa jadi yang dimaksud di sini adalah melakukan satu kemaksiatan. Al-Quranul Karim menjelaskan bahwa Allah dan juga manusia dan juga iblis itu dibuat bermusuhan. Begitu juga kitabnya Yahudi yang Anda pegang. Aku akan membuat permusuhan antara keturunanmu dan keturunannya. Artinya bahwa ketika orang Islam ini taat kepada agamanya, maka iblis tidak akan tinggal diam. Iblis akan selalu menguber-uber. Kalau orang itu tidak dibuat berdosa pada pagi hari, maka dibuatnya siang hari. Kalau tidak berhasil siang hari, petang hari. Gak berhasil petang hari, maka malam hari. Gak berhasil, besok. Tak berhasil, maka orang itu dijatuhkan melalui anaknya. Anaknya digoda, orang tuanya hancur. Tidak jadi seperti itu lagi melalui istrinya. Itulah pekerjaan iblis. Selalu kemudian membuat manusia itu jatuh ke dalam dosa. Dengan cara apapun. Tetapi orang yang tidak beragama di luar Islam, tidak ngapa-ngapain, tidak digoda lagi. Ngapain digoda? Wong sudah temannya pun. Bahkan kemudian orang-orang di luar Islam lebih kesetanan daripada setan. Jadi untuk apa digoda? Tidak perlu lagi digoda. Yang digoda itu yang berada di jalan kebenaran. Makanya banyak orang-orang yang menurut pandangan kita orang beragama, lulusan pesantren, dia santri, tapi bermaksiat. Kenapa? Karena iblis selalu mengganggunya. Kalau di luar daripada itu tidak diganggu lagi. Untuk apa diganggu? Sudah teman, sudah sahabat. Toh dia hanya, iblis ini hanya mencari teman. Yang sudah menjadi bagian dari temannya, tidak lagi diganggu. Makanya orang-orang Kristen itu cuma sekali seminggu, cuma datang menyanyi, anteng-anteng aja kan. Kata ada godaan. Mereka kemudian melakukan kemaksiatan bukan karena iblis lagi. Seperti misalnya mereka melakukan satu keadaan-keadaan secara berkelompok. Misalnya banyaknya ditemukan tulang-tulang bayi. Akibat dari apa? Akibat dari kelakuan-kelakuan mereka terhadap teman-teman mereka sendiri dalam satu perkumpulan. Ditemukan kan? Apakah mereka merasa dosa? Enggak. Itu merasa santai-santai aja. Mereka minum khamar, mereka makan babi, makan anjing, makan monyet, makan gorila, makan ular naga. Apakah mereka merasa berdosa? Tidak. Santai-santai aja. Kenapa? Karena tak ada lagi rasa itu. Disebabkan karena memang mereka dalam lingkarannya. Tapi kalau di Islam, makanya saya ditanya, Bang Suma kenapa enggak memperdalam bahasa Arab?
Saya bukan tidak mau. Saya bisa belajar, paham, bisa belajar pelan-pelan. Toh saya tahu kaidah-kaidahnya. Tapi saya belum siap untuk itu. Kenapa? Jangan sampai kalau saya sudah mahir bahasa Arab, saya memandang orang lain itu rendah. Ilmu saya yang paling tinggi. Saya semakin sombong. Saya semakin angkuh. Merasa yang lain itu tak ada apa-apanya. Contoh, banyak orang yang kemudian merasa lebih pintar dari Bang Suma. Melahirkan apa? Fitnah-fitnah terhadap Bang Suma. Saya pun takut demikian. Itu yang pertama. Yang kedua, sangat boleh jadi kalau saya sudah bisa bahasa Arab, kutinggalkan berapologet di Indonesia. Saya berapologet di luar negeri. Kenapa? Karena saya menganggap ini apa sih rendah ini. Saya lulusan S3, saya bisa bahasa Ibrani, saya bisa bahasa Yunani, saya bisa bahasa Aramaik. Apa sih kalian cuma berdebat dengan manusia-manusia terjemahan, itu aja, itu aja. Saya nggak mau. Saya nggak mau. Karena kenapa? Orang yang berilmu itu sangat berpotensi untuk sombong karena ilmunya. Sangat-sangat bisa berpotensi sombong karena ilmunya. Itu, dan saya belum bisa melumpuhkan itu. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, kita sudah pulang dari peperangan yang dahsyat dan akan menghadapi peperangan yang jauh lebih dahsyat lagi. Apa itu? Berperang terhadap diri sendiri. Ini untuk apa kemudian saya berbicara kalau ria, sombong, mau dibilang angkuh dan seterusnya? Untuk apa? Percuma. Mending dengan kesederhanaan seperti ini, tanya jawab dengan saudara-saudara saya Kristen, tanya jawab dengan saudara-saudara saya Islam. Kalau saya tidak tahu, saya belajar. Kalau saya tahu, saya sampaikan. Jadi begitu. Kenapa orang beragama Islam itu senantiasa demikian? Karena iblis senantiasa berusaha menjatuhkan orang yang beriman untuk tidak beriman. Dan orang beriman itu hanya ada di Islam. Di luar Islam bukan orang beriman, tapi hanya orang percaya, hanya orang yang memegang keyakinan saja. Level iman itu berbeda dengan yakin, level iman itu tidak berbeda dengan level percaya. Contoh, saya percaya Jokowi itu adalah presiden. Berbeda, saya beriman bahwa Jokowi itu presiden. Beda. Saya yakin Jokowi itu presiden. Saya beriman Jokowi itu presiden. Salah. Jadi iman itu levelnya di atas daripada yakin. Beriman itu levelnya di atas daripada percaya. Sedangkan di luar Islam, mereka hanya yakin, mereka hanya percaya. Tidak sampai kepada iman. Karena iman itu sama dengan akal. Sekali lagi, iman nanti masuk surga, percaya Yesus adalah Tuhan, tapi tidak sampai kepada iman. Demikian Bang. Aduh, capek aku. Ada nggak? Iya. Pura dewasa. Berarti Bang Suma mah bukan Islam, kan bahasa Arab itu bahasa Allah. Oh, salah. Nggak bisa bahasa Arab berarti salah saudaraku. Betapa banyak kemudian pembangkang Rasulullah yang sesama dengan Rasulullah bisa bahasa Arab. Abu Lahab bisa bahasa Arab. Itu Abu Jahal bisa bahasa Arab. Orang-orang yang melakukan peperangan melawan Rasulullah semua mahir bahasa Arab. Tapi yang saya pakai adalah saya bisa membaca kitab suciku. Itu sudah cukup bagiku. Aku mampu membaca kitab suciku. Itu sudah lebih dari cukup. Wa may yarghabu an millata Ibrahim illa man safiha nafsah wa laqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas salihin. Udah bisa baca, udah memahami, sudah mengerti. Is qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu lirabbil alamin. Saya sudah bisa baca, saya sudah mengerti. Wasabiha Ibrahimu banihi wa Yaqub ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Saya bisa baca dan saya mengerti. Pendalaman bahasa Arab itu difungsikan untuk guru-guru yang levelnya jauh sudah lebih tinggi. Sedangkan saya hanyalah seorang penginjil jalanan. Sasaran-sasaran saya adalah teman-teman dari serigala-serigala buas dan serigala jinak seperti kalian. Demikian. Cakarudu nakamasi.
Masih yang kodong cakaru du maine. Adakah? Adakah? Aman. Dinda Tahta. Aman. Ini, ayo Dinda, ayo Dinda. Mantap sekali guru saya sekaligus adik saya sudah bangun. Iya. Silakan Dek. Kita saling membackup. Saya makan sate dulu. Ada sate kuda Nil yang dibelikan ponaan tadi. Demikian. Oke, teman-teman, silakan. Saya tetap monitor di sini meskipun saya bersedih karena saya dari tadi sendiri tadi. Masa kuda Nil bang, haram kuda Nil mah. Tenang. Oh iya. Ya, silakan. Saya nyimak sambil saya makan sate sedikit ya. Ya. Oke. Nanti Bang Andi diumumkan juga tentang peringatan Hari Mu'alaf Sedunia yang kita akan adakan di tempat kita. Ya, tidak ada bayar ya, tidak membayar, gratis, silakan datang. Silakan Bang Andi. Dinda Tahta diambil alih. Saya makan dulu sejenak sambil monitor. Silakan. Baik. Jadi sebelum merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari tadi kek. Iya juga. Jadi sebelum kita lanjut teman-teman, jangan lupa nanti pada tanggal 24 sampai tanggal 25 Desember mendatang dipusatkan di kantor API di Makassar di Rumah Hobbit Bolangi binaan Bang Juma. Di sana ditunggu teman-teman kehadirannya. Jangan sampai ketinggalan wisata mualaf memperingati Hari Mualaf Sedunia. Yang ingin datang, monggo. Yang tidak ingin datang, boleh berpartisipasi melalui rekening Yayasan Makassar Mualaf Center Indonesia. Nomor rekeningnya 401 ditambah 3000 ditambah 171 ditambah 73. Bank Tabungan Negara atas nama Makassar Mualaf Center Indonesia. Jangan sampai ketinggalan. Begitu. Ustaz Tata, kerja lagi Ustaz. Gantian. Enak juga. Satenya enak. Saya sampai subuh. Jangan, tetap Gurunda. Enggak, saya lagi makan deh. Enggak. Iya, tapi ikonnya tetap di layar lebar. Nah, gitu. Gantian dong, ayo dong. Ini kan kita hiburan. Komedi. Ada makanan Ustaz, ada Tobita ini. Host mau nanya nggak host? Alfi Antoni, Kristen Islam bang? Kristen dia. Kalau host tahu siapa yang Kristen, makanya moderator jangan menaikkan. Kalau hostnya tahu siapa yang mau komentarnya jelek. Ini Arianto, silakan. Mau nanya kalau malam ini gini ya, saya akan memilih satu orang teman kita Kristen di sini. Pertanyaan yang terbaik akan mendapatkan hadiah menarik. Itu benar serius ini. Hadiahnya sangat menarik dan sangat tinggi. Saking menariknya, Anda bisa mengambil nanti di tempat yang paling tinggi. Yaitu di mana? Anda bisa mengambil di atas pohon kelapa. Tower sutet gitu. Silakan bertanya. Pak Arianto dulu, silakan. Yesus manusia hingga sekarang, ayatnya di mana coba? Aku mau tahu ayatnya di mana Yesus manusia hingga sekarang. Lukas 22 nomor 69. Bunyinya gimana coba baca? Sampai mulai saat ini. Ya, itu juga. Mulai saat ini Anak Manusia duduk di sebelah kanan Yang Maha Kuasa. Oh. Bagaimana? Itu bukan arti yang sebenarnya itu anak manusia di sebelah kanan. Bukan arti sebenarnya. Iya, anak manusia. Kiasan bang. Anak manusia juga kiasan. Anak manusia ini anak manusia waktu di bumi. Ya sekarang bukan lagi anak manusia, anak apa dia? Ya iya lagi dia kan Tuhan, jadi kembali ke tempatnya yaitu di surga. Terus anak Maria kemana? Hilang. Waduh. Begini kamu nanya. Itu pemikiran Bapak sama. Tunggu dulu, kamu nanya lalu kita jawab, kamu dengarkan dulu sampai selesai, nanti dibantah. Gitu ya. Biar enak. Ayo pertanyaannya apa? Ayo Pak Arianto nanya, nanti Ustaz Tata yang jawab. Mau Bible, mau Al-Quran, mau hadis silakan.
Arianto. Arianto. Tuk. Yusi, bangunin dia Ya, sih. Bangunin dia, coba. Ya udah, wakilin aja. Oh ya, silakan. Haryanto kalau nggak ngomong saya turunkan ya, biar diganti Kristen yang lain. Arianto buka mic-nya itu loh. Aduh, mana nih? No. Ya Yusi, nanya deh apa mau ditanya Yusi? Ya udah, singkat aja. Kalau sekaligus nggak sholat masuk neraka, apa gimana tuh, nggak ngerti nih gue. Oke. Itu Jadi aja. meninggalkan sholat itu ada dua. Karena memang orang meninggalkan sholat memang dua itu. Pertama, kalau dia meninggalkan sholat karena malas, maka pemerintah wajib mentakjir dia, memberi hukuman, disuruh bertobat. Tapi dia tetap muslim. Tapi kalau dia meninggalkan sholat, misalnya Bang Handi, kenapa tidak sholat? Kenapa orang tidak wajib? Murtad sudah dia. Karena murtad itu, kenapa dikatakan murtad? Karena tidak mewajibkan yang Allah wajibkan. Berarti kan nentang Allah. Wong udah tahu dalam Al-Quran, akimi sholat, torofain nahar wa zulafa, kerjakanlah sholat. Kok kita mengatakan tidak wajib? Berarti kan seakan-akan menentang Allah. Maka lihat dulu, orang meninggalkan sholat itu ditanya dulu karena apa. Kalau karena malas, tidak tahu lah tahta. Kok saya malas ya, selalu bolong-bolong. Berarti dia masih meyakini sholat itu wajib. Maka dia hanya berdosa gitu. Berarti berdosa aja, nggak masuk Ya, neraka berdosa. itu mah. Ya, kalau ingin ditebus dosanya ya bertobat. Karena ajaran Samawi ini mengajarkan bertobat. Kalau dalam Islam itu Az-Zumar ayat 53. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Jadi Allah itu Maha Pemaaf. Sebesar apapun dosanya akan dimaafkan kalau mau bertobat. Kalau dalam Bible 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Allah adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi ajaran Samawi ini sama, bertobat. Makanya kata Yesus, Matius 4:17, sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Jadi tidak ada kita yang berdosa Tuhan disuruh turun mau disembelih darahnya. Tidak ada kayak gitu, ajaran pagan kayak gitu, tumbal namanya. Berarti kalau agama Samawi berarti udah bener di surah Maryam bahwa Isa Al-Masih manusia suci yang akan naik ke surga. Manusia suci Zakia di situ kan ya. Maksudnya gini loh, Isa itu dulunya diutus untuk Israel, tapi dia difitnah anak zina lah. Ya, terus ditolak, dihina, sehingga Allah meluruskan keyakinan mereka ini. Ibaratkan gini, hai Israel, kenapa dulu kamu menghina utusanku? Padahal dia manusia yang suci. Qala innama ana rasulu rabbiki li'ahabalaki gulaman zakiyya. Sesungguhnya aku ini hanyalah seorang utusan Tuhanmu untuk memberimu seorang anak laki-laki yang suci. Jadi walaupun Maria ini lahir tanpa ayah, dia suci karena dia seorang nabi, tapi dituduh anak zina oleh orang Israel karena lahir tanpa ayah. Maka Al-Quran meluruskan, kalian kau menghina utusanku. Nah, makanya ketika ditanya, tahta, kenapa cuma Isa dalam Al-Quran manusia suci, kok bukan Muhammad, bukan Musa yang tertulis? Karena Nabi Muhammad dan Musa tidak difitnah, dihormati. Sedangkan Isa mulai dia diutus, dihina terus dia, ditolak. Sehingga Al-Quran yang diluruskan Isa. Supaya mereka tidak salah paham, orang yang menolak itu gitu. Keren dong ya. Ya keren lah, Nabi Isa keren. Mantap. Kalau Paulus malah mengutuk kan.
yang terkemuka di dunia dan di akhirat. Wow Wajihan banget. fid dunya wal akhirah. Jadi wajihan di situ terkemuka fid dunya, di dunia dengan kenabian karena dia seorang nabi, terkemuka. Di zamannya Musa terkemuka ya Musa. Di zamannya Yesus Isa ya wajihan fid dunya wal akhirah. Dia terkemuka di dunia karena seorang nabi. Dan di akhirat dia bisa memberi syafaat kepada umatnya Israel. Kalau Nabi Muhammad seluruh dunia bisa memberi syafaat dia. Makanya ada hadis, orang yang dapat syafaat dariku adalah orang yang banyak baca sholawat kepadaku. Gitu. Kenapa cuma Nabi Isa yang dibilang kalimatullah, nggak ada nabi lain? Kalimatullah itu mudhaf ilaih, sama dengan Khalilullah, Baitullah, Saifullah, Kalimatullah, Kalamullah. Itu ada maksudnya. Misalnya Khalid bin Walid disebut Saifullah, pedangnya Allah. Maksudnya apa? Dia itu lihai memainkan pedang, panglima selalu menang kalau perang. Maka disebut Saifullah, pedangnya Allah. Terus juga kenapa Isa disebut Kalimatullah? Karena Allah ciptakan dia dengan kalimat, bukan dengan proses suami istri, tapi dengan kalimat kun. Hamillah Maria, hamil. Ya jadilah Isa, jadi. Makanya ketika ada manusia yang lahirnya itu luar biasa, jangan langsung dituhankan. Apa kata Allah? Hei manusia, kalian ini kenapa mentuhankan Isa? Karena gara-gara aku ciptakan tanpa ayah. Padahal aku menciptakan manusia dengan 4 cara. Adam tanpa ayah dan ibu, Hawa tanpa ibu, Isa tanpa ayah. Sedangkan kalian semua umumnya dari ayah dan ibu. Apa tujuanku menciptakan berbeda-beda kayak gitu? Walina ja'alahu ayatan linnas. Sebagai tanda bahwa aku ini kuasa. Andai kan tidak menciptakan Isa tanpa ayah, kurang satu nanti. Misalnya ditanya, Tahta, apakah bisa Tuhanmu menciptakan manusia tanpa ayah dan ibu? Bisa, Adam. Tahta, apakah bisa Tuhanmu menciptakan manusia tanpa ibu? Bisa, Hawa. Tahta, apakah bisa Tuhanmu menciptakan manusia tanpa ayah? Bisa, Isa. Jadi lengkap kan? Ada yang tanpa ayah dan ibu, ada yang tanpa ibu, ada yang tanpa ayah. Walina ja'alahu ayatan linnas. Sebagai tanda bahwa Allah itu kuasa menciptakan manusia beragam. Gitu. Tapi kan yang tertulis di Quran cuman Isa. Inna masalah Isa indallah kama sali Adam khalaqahu min turab summa qala lahu kun fayakun. Sesungguhnya perumpamaan Isa sama dengan Adam. Ya, aku ciptakan dia dari tanah kemudian kun jadi. Gitu. Keren. Ya, Kenapa? keren. Kenapa cuman Isa yang diangkat ke surga, nggak ada nabi lain? Oke, kenapa bukan Musa, bukan Nabi Muhammad? Karena tugasnya Nabi Muhammad dan Musa selesai. Apa tugasnya utusan? Yohanes 3:34, penyampai firman. Jangan dibesarin. Bang Juma tetap ikon kita itu. Oke. Kenapa bukan Musa, bukan Nabi Muhammad yang diturunkan lagi? Karena tugasnya Nabi Muhammad dan Musa selesai. Firman sudah disampaikan. Musa menjadi Taurat, dipakai Tauratnya oleh umatnya Israel. Nabi Muhammad diberi firman, menyampaikan, sudah disampaikan. Al-Quran sampai sekarang utuh. Giliran Isa diutus 3 tahun mau dibunuh. Apa kata dia? Masih banyak yang ingin aku sampaikan, tapi kamu tidak dapat menanggungnya. Akhirnya seakan-akan gini, untuk lucu-lucuan ini ya, seakan-akan gini, udahlah Isa, daripada kamu bunuh mau ditelanjangin sama Israel, ya udahlah kamu saya angkat, tak kasih tugas lagi, nanti saya turunkan di akhir zaman, nanti saya tugaskan untuk membunuh Dajjal. Jadi kenapa bukan Musa, bukan Nabi Muhammad, bukan nabi-nabi yang lain? Karena nabi-nabi yang lain tugasnya selesai. Ibaratkan gini, Bang Juma mengutus saya ke Kalimantan, saya berhasil. Mengutus Bang Handi, Bang Juma ke Sumatera, Bang Handi berhasil. Giliran mengutus Bang Arif, Ustadz Arif ke Papua, gagal dia. Apa kata Bang Juma? Udah Ustadz Arif, kamu ini diutus, yang lainnya berhasil, kamu gagal. Ya udahlah, kamu tak pindah saja. Gitu. Tak pindah ke Jakarta. Kenapa? Cuma Ustadz Arif yang dipindah.
Kok bukan tahta, bukan handi? Karena satu tahta dengan handi berhasil sudah, ngapain? Gitu. Berarti paling keren Isa lah kalau Yang enggak Quran paling banyak. nggak keren dong, gagal. Gimana sih? Astaga, masa Quran dibilang gagal? Itu Ya paling enggak, keren. kan tadi udah bilang saya untuk lucu-lucuan, kan secara akal kan? Iya, benar. Terus terakhir nih, udah malam, mau tanya terakhir nih. Halo? Iya, Ustaz. Dika. Terakhir. Oh, sampai subuh nih. Piket saya ini dari Bang Juma dari jam 2 sampai subuh. Jangan tidur. Bang Juma dari Isa sampai jam 2 atau jam 1. Terus itu tugas saya dari jam 1 sampai subuh. Yuk. Nih, tuh kan potong sih gue lupa mau nanya. Oh ini gue inget. Lupa. Apa tadi ya? Udah tahu. Aduh tuh kan Pak Ustadz potong sih. Ya udah Pak Ustadz sambungnya lupa lagi. Digertak gitu aja lupa. Apa namanya? Oh iya ingat. Yang kemarin gue tanya ke Bang Zuma. Kenapa? Jawabannya sama seperti yang Bang Juma sampaikan. Sudah ganti lagi. Ini bukan yang ini nih. Kenapa nggak ada surah ibunya Nabi Muhammad, yang adanya surah Maria? Nama ibunya surat ini tergantung dengan ibaratkan apa ya, perikop. Ya, jadi nama-nama surat ini tergantung perikop. Misalnya sapi betina, berarti ini perikop isinya sapi betina. Contohnya Al-Baqarah 67. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an talbahu baqarah. Qalu atatakhiduna huzwa. Qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Di situ kan menjelaskan sapi betina. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, Allah memerintahkan kamu agar menyembelih seekor sapi betina. Mereka bertanya, apakah engkau akan menjadikan kami sebagai ejekan? Musa menjawab, aku berlindung kepada Allah agar tidak termasuk orang-orang yang bodoh. Contohnya lagi, di dalam surat jin. Kenapa harus surat jin? Karena menceritakan tentang jin. Ya, perikop itu. Contohnya surat jin ayat 1. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Katakanlah Muhammad, telah diwahyukan kepadaku bahwa sekumpulan jin telah mendengarkan bacaan. Lalu mereka berkata, kami telah mendengarkan bacaan yang menakjubkan, yaitu Al-Qur'an. Jadi nama surat ini perikop. Ketika ini surat Baqarah, misalnya sapi betina, berarti mengkisahkan tentang Nabi Musa yang mana disuruh menyembelih sapi betina. Contohnya lagi, An-Naml, semut. Kok ada nama semut? Ini perikop. Berarti ayat 17-nya, wa husyira li Sulaimana junuduhu minal jin wal ins wa thairi fahum yuzaun. Dan untuk Sulaiman dikumpulkan bala tentaranya dari jin, manusia dan burung. Lalu mereka berbaris dengan tertib. Hingga ketika mereka sampai di lembah semut. Nah semut kan, ya, berkatalah seekor semut, wahai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan bala tentaranya. Sedangkan mereka tidak menyadari. Jadi ketika Nabi Sulaiman dengan tentaranya ini berangkat berbaris, tiba-tiba ada semut di depannya banyak. Akhirnya Nabi Sulaiman berhenti. Kata tentara, wahai baginda, kenapa berhenti? Tunggu dulu, itu semut di depan itu loh. Biar mereka menghindar dulu. Karena kalau kita tetap jalan, kena injak-injak mati semua nanti. Akhirnya diberi nama surat semut. Gitu, itu perikop seakan-akan. Ya. Nah, surat Maryam karena menceritakan tentang Maryam. Ayat 1 sampai 17 tentang Zakaria. Lalu setelah itu Maryam, kisah Maryam dengan Isa. Gitu. Oke, Jadi surah paling keren lah itu ya. Gitu lagi. Berarti semut keren dong. Jin keren juga.
Pak Ustadz, ini terakhir, udah paling terakhir nih. Nggak mau, lanjut sampai subuh. Oh, nah. Ini kan kalau kan itu awam tuh. Kira-kira Pak Ustadz tahu nggak penulis Quran siapa? Oke, penulis Al-Quran ini ada 10 tapi sebenarnya ada 60. Cuma saja yang sangat dikenal itu 10. Siapa? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Sabit, Ubay bin Ka'ab, Khalid bin Walid, Sabit bin Qais. Inilah sekretarisnya Rasulullah ketika wahyu turun. 10 sahabat inilah, tapi yang sering ini Zaid bin Sabit, Ali bin Abi Thalib, Ubay bin Ka'ab. Ini yang paling sering. Sebenarnya ada 60. Gitu. Oh, jadi itu juru tulisnya lah ya. Oh, iyalah, keren kan? Keren. Yesus sudah mulai tulis, Yesus sudah ada yang hafal. Ya udah brother. Gak mau. Thank you, udah lanjut, enggak lanjut. Udah 1:30. Ya udahlah, saya nanti saya dapat tiket nih dari Gurunda ini sampai subuh. Ya. Nanti lah kalau besok istirahat banyak. Oke, thank you semua ya. Lanjut. Udahlah Bang, ayolah Bang, pura-pura nanya kayak ayolah. Biar jangan ngantuk, yuk. Suruh nanya kok takut, kok payah kali, Yusi. Dia nemu apa Yusi? Dia nemu apa sebenarnya? Yusi. Yoi. Dia nemu apa sebenarnya? Protestan. Tuan 3 Pak Ustadz. Lanjut Pak Ustadz. Lanjut. Ini Rio ini Kristen Pak. Gimana Rio? Dibuka menunya Rio. Rio. Iya. Rio. Brother, Islam. Thank you ya. Thank you udah diundang nih. Islam. Cabut dulu. Islam. Ya, Muslim Bang, Muslim. Oh. Ferdinand sudah tidur apa gimana? Apa dari tadi menyimak Ferdinand dibuka menunya? Ferdinand, apakah sudah sadar? Apakah sudah sadar? Mau mualaf? Ikuti jejakku Ferdinand. Udah tidur Pak Ustadz. Itu kan sepi. Bawah banyak hotel Pak Ustadz. Yang tak naik ketik 1 ya, biar Kristen ketik 1 ya. Ya, Bang Boy, malam Bang Boy, oh, 22, ketik 2 itu Islam. Kalau Kristen yang tak naik, soalnya banyak yang tak naik itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Islam Bang ya. Ya, Islam kenal dari Bali ya Bang ya. Oke Bang, ada yang mau sampaikan Bang? Ada sedikit, cuman nggak ada pertanyaan. Dengan adanya Ramadan seperti ini menambah ilmu dan ya menguatkan akidah. Cuman apa namanya, bisa berdoa biar sehat selalu para apologet. Ini yang buat permintaan nih. Yang naik yang Kristen ya Pak. Karena guru kita sudah banyak Islam di atas semua. Ya. Malam Bang Pendeka Bali. Halo. Pandeka Bali. Bawa apa mana dulu, Madam?
1-0. Ya, yang Kristen ketik 1. Masih bunci masih di bawah aja. Pandeka Bali. Aduh. Apa ini? Minta naik kok. Ya, 2 slot untuk teman-teman Kristen ya, saudara. Yang Kristen ketik 1. Biar kalau nggak bisa naik bisa jambak. Ini yang minta naik ini Islam semua ini. Diurungi dulu teman-teman yang Muslim. Batalkan dulu lah biar Ustaz tahu ini ada kerjaan ini. Ini 1 katanya Reski, ya naik Reski. Yang ketik 1 berarti Kristen ya. Itu siapa itu mau debat sama Bang Juma gitu. Siapa? Jambak aja Ustaz. Ya udah minta permintaan. Gini. Biasanya di privat akunnya. Besok mulai dari Isa ya dari tadi enak. Kasihan Gerunda itu ada waktunya istirahat lah. Kalau saya dengan Bang Mantan ini udah biasa sampai subuh. Coba naikin. Ya, yang minta naik yang Kristen aja ya saudara. Kita butuh narasumber dari Kristen. Ini Pak Ustadz ada Pak, udah di cancel minta naik masa-masa Pak Ustadz. Itu Kristen tuh apa itu? Ketik 1 Kristen ya, biasa jambak ya. Naikin aja. Oke, Rai, kamu udah ketik 1, saya jambak, naik, silakan. Ini Makassar ini kalau memang Kristen ketik 1, pastikan. Ini Makassar ini kalau memang Kristen. Islam dia, Islam. Iya kok dia maksud udah saya cancel paksa-paksa dia. Udah langsung disapa Bang Ota biar danu. Oke, selamat malam Ray. Apa Cok? Ya, Kristen ya, kamu udah ketik 1 tadi. Siap diskusi mau ya, sama Pak Ustadz ya. Oke, lanjut Pak Ustadz. Iya. Ya, yang naik teman-teman Kristen aja ya. Tolong dibatalkan yang Muslim. Ayolah naik bertanya, kesempatan lo memperbaiki akal sehat. Ayo naik memperbaiki akal. Mana ada room oten? Silakan yang mau naik Muslim bertanya. Nggak ada itu. Coba kalau ada room oten silakan Muslim naik bertanya. Waduh. Baru 1 pertanyaan udah modar. Ini Bang RR mau naik tapi Muslim ini. Mau nggak minta. Apa-apa. Enggak mau hadir katanya ke mana? Ke Makassar. Ya udah naik aja dulu siapa tahu. Ya silakan. Silakan Pak RR apa yang mau disampaikan? Assalamualaikum, iya saya Muslim, mohon maaf sebelumnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kebetulan saya dengar info tadi bahwa akan ada acara di tanggal 24-25 ya Bang. Ya, gede dikit suaranya Bang. Iya, ini tadi saya dengar pengumuman itu kan tanggal 24-25 ya Bang ya? Iya betul. Iya, saya cuma mau konfirmasi saja karena kebetulan saya mau cuti dari Negeri, mau balik ke Indonesia, kebetulan mau ke Makassar, jadi saya berharap bisa hadir gitu Bang. Ditunggu ya Bang ya? Gimana Bang? Ditunggu Bang. Bisa ya, nanti pengen tahu alamatnya gimana Bang? Itu ada di Google Rumah Hobbit Bolangi. Atau abang boleh tulis nomor teleponku. Boleh Bang. Ya. Bisa ada yang tahu nomor teleponku di bawah? Biar nggak kena kalau nyebut. Coba nunggu 1, 2, 3 menit.
Ada yang tahu nomorku di bawah, silakan diketik. Kalau nggak saya ngetik sendiri. Tunggu ya bang ya. Atau di DM aja bang sebentar bang, boleh? Gua nggak ngerti DM bang. Ini aja. Tunggu ya. Ini yang 7800 terakhir ya. Nah itu. Oke sebentar saya screenshot banyak. Iya bang, kebetulan saya di luar negeri nih bang, saya sudah berapa kali ikut hadir naik, baru sekali sih naik. Abang di LN-nya mana bang? Gimana bang? Di luar negerinya mana bang? Di Afrika bang, di Afrika, di Ghana. Oh yang kemarin di Afrika itu ya, masya Allah. Iya betul bang. Ya. Jadi alhamdulillah saya selalu setiap hari udahlah, pokoknya asal live itu ikut, asal live. Cuman nyimak aja di bawah terus, kayak orang gila gitu dengerin juga kadang-kadang. Ya. Nggak apa-apa lah bang, kan yang penting kita kan mau sehat akalnya bang. Iya betul bang. Supaya dia bisa bedakan mana manusia mana Tuhan. Iya kan kebetulan kemarin aku juga bertanya bahwa kebetulan saya dari keluarga mualaf juga bang. Bahkan masih ada saudara saya yang pertama itu masih non muslim. Saya berusaha untuk muslimkan, makanya saya terus menerus belajar di sini bang. Kalau ada teman-teman dari sini mungkin yang bisa untuk membantu gitu, itu jauh lebih baik gitu bang. Abang di Indonesia di mana? Di Sulawesi bang, di Palopo kebetulan dekat. Oh Palopo, oh satu kampung Jipale itu ah. Iya, satu kampung. Cuma aslinya kan orang Toraja. Asli orang Toraja. Orang tua dua-duanya Kristen gitu, tapi mereka ini mualaf, cuman masih ada saudara yang masih tetap bertahan gitu. Ya memang Toraja kan mayoritas bang ya. Betul bang. Itulah makanya. Tapi karena itu saya juga bingung karena budayanya mereka di sana, apalagi yang masih di pedalaman gitu bang. Ya kurang tersentuh dakwah aja sih bang. Nah itu dia bang, itu yang saya maksud. Karena rata-rata keluarga saya dari kedua orang tua saya itu masih semuanya masih Kristen gitu bang. Ya oke bang, dihubungi HP saya aja ya, nanti informasinya. Ya. Siap bang, aku udah screenshot nomor HP-nya. Makasih banyak bang, oke makasih ya semuanya. Oke ditunggu bang, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih bang RR. Ini ada lawannya Ustaz Hatta. Naikin. Ini bilang agama Islam cabul. Yuk, gas Ustaz Hatta. Halo. Kalau tidak berakal terus tidak sopan ya saya turunkan gitu ya. Iya. Oke. Kamu menguasai ilmu apa? Tidak ada menguasai ilmu. Saya tidak orang berilmu. Tapi saya juga tidak kawin. Maksudnya tidak lebih punya satu istri. Kalau keluarganya Yesus tidak poligami, Tuhanmu nggak ada loh. Dari mana jalannya? Coba kasih tahu. Kan kasih tahu. Ya diam. Ayatnya. Lu diam dijelaskan. Nabi Daud itu istrinya berapa? Sampai keturunannya ke Bunda Maria. Silakan Ustaz. Nabi Daud istrinya satu. Bah. Lu diam dulu dijelaskan ya. Lu napas lu bau babi, makanya jangan terlalu napas. Daripada kawin nabinya kokak. Yesus juga kawin botol. Jangan dilawan anak durhaka. Kan dia tahu deh, dibilang Tuhan tapi Tuhannya kawin itu. Ada datanya kok. Bisa nggak sih nak yang sopan-sopan gitu? Ini anak kayak gini kalau misalnya ketemu sama kita di warung kopi, berani nggak nih ngomong kayak gini kira-kira? Tak bakarin rokok 10 sekalian gue jejel di mukanya, ya di mulutnya. Orang bilang nah sopan-sopan.
Ayo naikin lagi bang. Ini yang kebanyakan Islam yang mau naik Bang Andi. Aduh. Gak apa-apa Muslim lah ya, siapa tahu mau berbagi apa gitu. Siapa tahu ada keluhan, mau nanya apa gitu. Ya, malam Bang Walid. Malam Pak. Islam Kristen Bang. Aceh. Saya dari Aceh Bang. Ya, ada mau sampaikan? Nggak ada, cuma doa aja biar Tapi berisik ini, hujan ya? Buset. Ya hujan. Doa aja Bang, biar apologi itu bisa berjalan lancar ya. Amin. Ya, gitu aja Bang. Bang, makasih Bang ya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Mega, selamat pagi. Bu Mega, nggak nyaut diturunkan ya Bu Mega. Ini Makassar bolak-balik minta naik. Ya Makassar naik Makassar. Assalamualaikum saudara-saudara semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Alhamdulillah dengan adanya seperti ini. Ya, aduh aku tuh kayak ini ngomongnya. Grogi ya gue ngomong sama abang-abangnya ini, orang-orang pintar. Tapi ya saran aja lah buat teman-teman yang di sini, gak kira agamanya apa gitu kan, yang mantau atau apa, tolong kita saling menghargai gitu kan. Mau kalian Kristen, mau kalian apa gitu kan, tolong jangan terlalu menghina atau apa gitu kan. Yang kalian hina itu adalah orang-orang adalah orang yang kami muliakan gitu kan. Tolong jangan terlalu buat kita tuh jadi kayak kesel atau apa gitu kan. Saling menghargai aja gitu. Kalau kalian tidak tahu, lebih baik diem. Bilang nabi kita itu nabi kita cabul dan sebagainya gitu kan. Tapi kalian juga tidak tahu nabi-nabi terdahulu istrinya berapa, kalian juga tidak tahu kan. Kenapa sih nabi kita yang kalian bilang cabul? Emang dia nabi kita itu memperkosa orang, anak orang apa gimana? Terus masalah yang di gereja-gereja kalian yang memperkosa anak kecil dan sebagainya itu gimana? Hindari kata-kata memperkaos. Kalian cabul kan nanti. Bang, hindari kata-kata itu, nanti kena di YouTube. Oh iya. Jangan. Oke. Ya intinya gitu. Nanti kalau kita bilang seperti itu nanti kalian malah marah juga gitu kan. Jadi tolong sering menghargai. Gitu aja. Oke, gitu aja Bang ya. Terima kasih. Oke. Makasih Bang ya. Ya. Makassar. Bolak-balik minta naik Makassar. Waduh. Udah naik kok diam aja. Makassar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Bang, bolak-balik minta naik Bang. Mau sampaikan Bang? Ya, anda pernah tinggalkan ini room, mendengar terus walaupun ngantuk apa tidak pernah tinggalkan. Ada yang mau sampaikan Bang? Monitor terus. Oke. Itu aja Bang.
Banyak kali minta soalnya. sedikit ada yang pertanyakan ini buatku. Jangan banyak kali Bang, banyak orang, ini. orang yang mau mualat, misalnya umurnya 20 tahun nih, baru dia mau mualat. Karena benar-benar keseriusannya mau masuk Islam. Apa benar itu selama 20 tahun, apakah dia pernah berdosa dan sebagainya dan bersihnya? Apakah itu dosanya terhapus setelah masuk Islam? Bismillahirrahmanirrahim. Qulil ladzina kafaru yantahu yufar lahum ma qad salaf. Katakan kepada orang yang kafir, kalau mereka bertobat masuk Islam, yufar lahum ma qad salaf, maka dosa-dosanya yang berlalu dimaafkan. Udah. Mantap. Mantap sekali. Oke. Udah jelas Bang ya? Iya. Oke. Silakan V, kalau mau naik V. Di bawah banyak DP kan V mau mualaf katanya. Itu tadi ada orang makan, itu orang Palopo tadi itu ya, yang dari kerja di luar negeri, keburu udah keluar. Yang minta naik itu naikin aja lah Bang Otawara nanti, tapi jangan disuruh nerasi lama-lama. Iya, jangan panjang-panjang ya yang minta naik ya. Banyak kali yang soalnya yang minta naik di bawah. Biar cepat Silakan Bang Muhammad Nasution. Bang Muhammad Nasution. Aduh, minta naik kok diam. Bang Muhammad. Soalnya banyak minta naik di bawah. Oke deh. Turunkan ya. Kalau Muslim ingat ya Bang ya, kalau bertanya tentang apologi, tanya lagi. Oke silakan, Sagara dengan Lin. Perkenalkan Bang, agama dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Nurdin Ustadz. Ini Ustadz, saya mau bertanya, jika misalkan gini nih, kita cinta beda agama seperti itu ya. Terus si laki-lakinya ini Muslim, teman saya itu. Terus yang ceweknya oten. Misalkan kalau misalkan yang laki-laki ini, teman saya ini udah berpikir sempat mau pindah agama seperti itu ya. Nah, saya mengingatkan tapi beliau ini nggak mau mendengarkan karena udah buta oleh cinta gitu. Itu apa hukumnya Ustadz? Mungkin saya bertanya seperti itu aja sih Ustadz. Terima kasih. Ya intinya Abang, kalau dalam Islam itu amar ma'ruf nahi mungkar. Ya yang penting menasehati, masalah dia nerima atau enggak ya udah lepas sudah. Nah, yang penting Abang udah dah diem. Kalau bisa jangan diem, diingatkan. Kalau udah mau ya sudah. Berarti dia sudah ditakdirkan may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Jadi hidayah itu kalau Allah sudah berkehendak, seperti apapun orangnya, mau benci banget ke Islam, akhirnya senang dia masuk Islam. Begitu juga orang Islam. Kalau Allah cabut hidayahnya, mau dia seorang yang hafal Quran pun, kalau Allah cabut bisa murtad. Sehingga Abang tugasnya mengingatkan, setelah itu lepas sudah. Gitu ya. Oke, baik. Terima kasih untuk penjelasannya. Tapi ada satu pertanyaan lagi, ketika dia udah pindah ke non muslim, dari muslim ke non muslim kan. Nah, misalkan dia mau pindah lagi, itu seperti apa hukumnya? Masih bisa balik lagi atau gimana Ustadz? Itu aja sih. Ya bisa. Dalam Islam itu orang mau dosa apapun akan dimaafkan oleh Allah malam yugorgir, selagi belum sakaratul maut. Kalau sakaratul maut udah mau mati, bertobat, ditutup pintu tobat. Yang kedua, sebelum matahari terbit dari barat, maksudnya kiamat. Jadi kalau sudah kiamat, tahu berita, oh ini kayaknya waktu kiamat, lari ke masjid semua, ibadah, tidak ada gunanya. Cuma orang jangan pindah-pindah kayak gitu. Takutnya nanti tidak sempat tobat, mati dalam keadaan kafir nanti. Tetapi misalnya ada orang ya, dia itu murtad 1 tahun, punya kewajiban mengkodok dia. Ya, karena dia itu awalnya muslim, kecuali dari lahir sudah non muslim dia. Sehingga walaupun dia umur 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, pas dia masuk Islam tidak punya dosa. Wong dia dari lahir Islam non muslimnya.
Tapi kalau orang murtad maka dia wajib dia mengkodoi itu apa yang dia tinggalkan. Uang dia udah tahu dulunya pernah muslim dia gitu. Makanya jangan mempermainkan agama. Tapi kalau ditanya apakah bisa orang pindah-pindah, tetap bisa, kan dia masih sehat, belum sakaratul maut. Cuma dia penyesalannya itu kepada Allah, harus benar-benar tobat nasuha dia. Jadi jangan sampai kadang-kadang orang salah menyampaikan, oh enggak kamu pindah-pindah terus agama berapa kali, udah boleh pindah. Jangan gitu. Allah itu maha penerima maaf. Ya. Harus tetap kita bilang bisa, tapi ingat ya, bertobatlah, dosamu banyak itu. Kamu permainkan agama. Sekarang masuk agama Islam dan ingat, jangan pernah lagi kamu mempermainkan agama. Tobatlah kepada Allah. Nah, langsung digituin. Jangan sampai, oh enggak, dalam Islam kalau sudah pernah musyrik tidak boleh. Ya, bukan gitu. Wah, intinya dalam Islam mau dosa apapun, selagi malam yugorgir, pintu tobat masih dibuka oleh Allah. Gitu intinya ya. Baik Ustadz, terima kasih banyak. Karena berhubung udah banyak yang minta turun, saya izin turun ya Ustadz. Ya, saya mau bertanya seperti itu aja, buat tambah wawasan aja sih itu ya. Makasih Ustadz ya. Assalamualaikum semuanya. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang izin turunin Ustadz, mohon maaf. Oke, tenang. Nah, ini ada liftnya, ini lift. Nah, turun. Nah, gitu. Nah, naik sendiri tidak bisa turun. Lanjut, mainkan lagi. Ferdinand ini gimana Ferdinand ini? Iya, ujung-ujungnya nanti setelah mendengarkan, iya masuk akal gitu. Dari kemarin masuk akal. Orang ngomong apa masuk akal gitu. Akal gitu. Arpan sama Arjuna. Bima. Halo Bima, dengan Arpan. Perkenalkan Bang. Ya Arpan. Oh Arjuna, Bima. Arjuna, halo. Halo, assalamualaikum. Salam, silakan Bang. Apa yang mau disampaikan? Loh. Arpan? Kalau 3 kali berarti tidur Bang, turunkan aja. Milo. Diturunkan ya. Miko. Halo. Buatan apa Kristen Bang? Halo, assalamualaikum. Oh, waalaikumsalam, Muslim. Ya kan, kalau ada yang mau disampaikan Bang. Apa Bang? Masih kurang tahu. Ya tidur dulu Bang, nanti aja. Anak mama. Waduh. Langsung naikkan semua aja lah, biar kalau terlalu lama tidur nanti yang minta permintaan itu, biar cepat diturunkan. Oke, Bahrul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung. Bang Bata. Ya. Sehat. Situ Maduranya mana Bang Bata? Ya orang Pasuruan Bang. Loh. Tunggu dulu, jangan langsung dicabut nyawanya. Gak ada, terus sendiri gimana tuh? Siapa yang nyabut nyawanya? Gak tahu. Malaikatnya nih. Saya Pasuruan Bang. Oke, kalau ada di bawah, saya orang Pasuruan ya, Madura KW. Bahasanya doang Madura. Sule. Bang Sule. Oke. Penjaganya ini kejam, sadis. Nah, ada lagi. Kotak-kotak. Apa ini? Tulisannya kotak. Aduh. Nah, Arjuna. Oh, tadi terpental mungkin tadi. Halo, assalamualaikum.
Dalam. Ustadz, saya mau bertanya. Tanya apa bang? Begini nih ya. Gimana? Oke. Yohanes. Hoten nih Pak. Yohanes malam, pagi. Selamat malam, pagi. Ya malam, pagi. Silakan bang, mau bertanya apa mau dialog? Bertanya aja. Oke lanjut, gas. Mau nanyakan yang dialog Musa kemarin, Pak. Terus kenapa Musa? Kata Bapak kan malaikat yang ngobrol sama Musa itu kan? Kan datanya jelas bang, datanya bang. Kan di Bible kan jelas itu Pak, Tuhan itu. Ya iya di Bible ini, Keluaran 3 ayat 2. Lalu malaikat Tuhan menambahkan. Keluaran 9 ayat 1. Oke, terus Kisah Para Rasul 7:38. Musa ini yang menjadi pengantara dalam sidang jemaah di padang gurun di antara malaikat yang berfirman kepadanya. Tambah lagi ya dalilnya ya, Kisah Para Rasul 7:53. Kamu telah menerima hukum Taurat yang disampaikan oleh malaikat. Oke, tak tambah lagi satu kali lagi. Kisah Para Rasul 7:30. Dan sesudah 40 tahun tampaklah kepadanya seorang malaikat di padang gurun Gunung Sinai. Ya udah kita perang dalil kita. Abang punya dalil berapa? Saya punya Keluaran 9. Baca. Keluaran 9 ayat 1. Baca, kayak saya baru Itu kan jelas. Ya baca, coba. Keluaran dia, masih Google. Masih maksa dia. Kan berfirman di situ. Ya udah terus mana lagi? Datanya mana lagi? Satu ya datanya, terus mana lagi? Ini tak kasih data banyak bang. Kepada Musa, Keluaran 3 ayat 2, Kisah Para Rasul 7:38, Kisah Para Rasul 7:53, Kisah Para Rasul 7:30. Begitu juga kepada Abraham malaikat, Kejadian 22 ayat 11, Kejadian 32 ayat 1 kepada Yakub. Kepada Zakaria Lukas 1:11, kepada Elia 2 Raja-Raja 1 ayat 3. Kepada Maria Lukas 1 ayat 26, kepada orang Israel Hakim-Hakim 2 ayat 4. Nah, oke, ada banyak ini. 1 2 3 4 5 6 7 8 10 dalil saya. Silakan. Kamu punya berapa data? Yang aku tanyakan yang Keluaran itu, Keluaran 9 ayat 1 itu. Ya udah, kalau kamu tanya Keluaran Mohon disangga itu. Oke, kalau Bisa kamu nyangganya. Oke, sekarang saya pakai Keluaran 3 ayat 2. Gimana? Ayo. Ayo, apa lagi? Apa bang? Bre, lanjut bre. Silakan, mau dialog atau mau bertanya? Gimana sih Yohanes ini? Yang datang itu malaikat bro. Masa ada Tuhan turun ke bumi bro? Emang kalau Tuhan turun ke bumi muat itu? Iya, Wong sudah dijelaskan di dalam 2 Tawaret 6:18, 1 Raja-Raja 8:27. Tuhan tidak mau turun ke dunia karena dunia tidak mampu membuat kekuasaannya. 2 Tawaret 6:18, 1 Raja-Raja 8:27. Masih maksa Tuhan turun. Kalau Tuhan turun memperkecil dirinya jadi makhluk, gimana kamu bro? Jadi kalau Tuhan turun menjadi manusia, Tuhan berhenti jadi Tuhan dong. Karena jadi manusia dia, habislah Tuhan. Ya, bang, nanya lagi apalah gitu bang. Itu kalau Ya kan Tuhan kan maha besar Pak. Ya udah, manusia mau nanya apa lagi? Taruh, kalau udah jadi manusia masih maha besar. Gimana, Yohanes? Ya besar lah. Emang sebesar apa sih manusia itu? 2 meter paling tinggi.
raksasa gitu, kayak di film. Kayak Tyson Fury. Lu lama banget sih loadingnya bro, Yones. Udah nanya lagi apa lagi? Buset dah. Kesuwen. Inilah sebenarnya tak doktrin mereka ini. Kasihan sebenarnya ini, siapa ya biang keroknya ini, orang dibego-begoin kayak gini gitu loh. Tuhan turun menjadi manusia, siapa yang ngajarin lu? Yang bilang Tuhan turun ke bumi itu melawan Yesus bang Andi. Itu pasti doktrin. Nanti kayak Cupatka itu dewa awalnya, Panglima Tiangfang dia. Nah, turun ke dunia. Sayang jatuhnya ke kandang, lahir di kandang B2, jadi siluman B2. Kebanyakan nonton film dewa di film-film itu loh, reinkarnasi. Ini siapa lagi nih rapper masuk sini? No. Halo bang, Assalamualaikum bang. No Teven, ayo. Iya bang. Muslim ada yang apa? mau saya tanyain boleh nggak bang? Saya muslim bang, alhamdulillah saya muslim. Oh alhamdulillah. Ada yang mau saya tanyain boleh nggak bang? Nanya apa bang? Jadi ini bang kan, saya kebetulan ada sering diskusi lah sama temen orang sekitar saya. Ada yang beberapa yang juga. Jadi kita sering diskusi lah. Nah, saya tuh jadi tertarik karena saya sering nonton juga lewat di FYP TikTok saya. Bang Zuma jelasin tentang kebenaran Islam, terus tentang kontradiksi-kontradiksi dalam kekristenan. Terus akhirnya saya baca lah Bible itu. Jadi waktu saya pengen tahu kenapa orang Kristen ini menuhankan manusia gitu. Akhirnya saya ambil 3 kemungkinan, saya baca bang. Yang pertama itu saya butuh yang namanya kesaksian. Dan menurut saya kesaksian yang paling kuat itu datangnya dari tiga kubu ini bang. Orang-orang yang hidup pada zaman itu, terus Yesus itu sendiri, dan Allah itu sendiri. Setelah saya cari tahu ada di Matius, Yohanes, terus kesaksian orang-orang di sekitar sana bilang Yesus Gini, para nabi itu butuh saksi dari Allah yang mengutus. Kalau Al-Quran, Nabi Muhammad Surat Al-Fat ayat 28. Wa kafa billahi syahida. Cukup Allah menjadi saksi. Kalau Yesus Yohanes 5:37, Bapa yang mengutus aku, dia yang bersaksi tentang aku. Iya bang. Gitu. Oke, silakan Yohanes. Nggak ada, sepi lagi nih. Oke, mau tanya lagi bang. Lanjut gas. Perihal penciptaan alam semesta. Kan di Bible kan, di situ kan sudah secara terang sudah dijelaskan di kejadian 1 itu. Terus? Coba kalau di Al-Quran ada nggak yang menceritakan tentang penciptaan alam semesta? Oke, di Surah As-Sajdah ayat 4. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam tsumma stawa 'alal 'arsy ma lakum min dunihi min wali wala syafi' afala tatadakkarun. Allah menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa. Begitu juga di dalam Ibrahim 32. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa anzala minas sama'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum wa sakhkhara lakumul fulka litajriya fil bahri bi amri wa sakhkhara lakumul anhar. Allah lah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menurunkan air hujan dari langit. Kemudian dengan air hujan itu dia mengeluarkan berbagai buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Dan dia menundukkan kapal bagimu agar berlayar di lautan dengan kehendaknya. Itu banyak dalam Al-Quran. Ya, Al-A'raf 54 juga ada. Ya. Atau juga nanti 6 masa ini ada di surat
Fusilat ayat 9. Qul a innakum latakfuruna billadzi khalaqal arda fi yaumaini wa taj'alu lahu andada. Ya, di situ katakanlah, pantaskah kamu ingkar kepada Tuhan yang menciptakan bumi dalam 2 masa dan kamu, maksudnya bumi doang. Nah, adakah pula sekutu-sekutu baginya? Nah, jadi bumi 2 masa, langit 2 masa, lalu isinya 2 masa, berarti 6. Gitu. Banyak bang, Fusilat ayat 11 juga, Yunus ayat 3 ada. Ya. Inna rabbakumul, di situ inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal ard fi sittati ayyam. Sesungguhnya Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Ya, Yunus ayat 3 atau Hud ayat 7. Sama. Wa huwal ladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam wa kana arshuhu 'alal ma' liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dan dia yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Oke, lanjut. 6 masa itu apa maksudnya? Ya 2. Kalau di Bibelmu berapa? Berapa masa? Berapa hari? 7 hari. Hah? 7 hari. Di mana datanya? Di mana tuh? Coba, di mana? Apa ini? 7 hari itu buat istirahat itu. Enggak. Aduh, Oten. Jangan tidur Bang Andi, cuma di sini tengah. Waduh. Ya. Kok ngorok sampean? Mana ada ngorok aku? Ada. Enggak 7 hari katanya. Oh, ini Oten apa ini? Enggak perlu. Waduh, ini ada sultan gini. Mungkin Tuhannya tidur itu dihitung juga istirahat hari hari ke-7 Tuhan istirahat kok. Aduh, pantasan imannya saja nih Yohanes ini. Sultan masuk ini langsung. Oh, masuk Sultan. Neraka ini. Aduh. Paus, Ustadz, paus. Nah, Mbak Yuri. Aduh, makasih pausnya. Tuh. Makasih Mbak Yu. Makin. Tidur. Satu daerah dengan apa ini Ustaz? Sama Pasuruannya Ustaz? Apa Jember ya? Iya Jember, ini Jember. Mau kayak jauh, jadi Muntedung tak bisa nyeram gue. Tapi bila yang punya restoran di mana tadi Yohanes ini? Yang ngomong 7 hari itu mana orangnya? Ini lagi baca dia Ustaz, malu dia Ustaz. Orang hari ke-7 istirahat dihitung juga. Emangnya gak capek apa buat bulangin bumi? Oh, kenapa nih Bibel nggak tahu dia? Bang Peta Lempu ini sudah tidur, Bang Peta. Iya, tadi diam aja. Udah ngorok ya. Bang Peta. Ya, biar diganti Oten. Daeng Handi jangan tidur, Daeng. Halo Bang. Ya. Cuman mau nanya aja Bang. Ya, alhamdulillah sehat dong. Sehat Bang. Ya. Bang, kenapa ya? Tunggu dulu Bang, Muslim, Oten apa Kristen Bang? Saya Muslim Bang. Ya, mau nanya apa Bang? Bang, kenapa Allah menciptakan manusia itu Bang? Ada yang cacat Bang. Kenapa ya? Oke, ukuran Allah itu Bang, bukan dilihat dari miskin, kaya, sempurna, enggak. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang dilihat oleh Allah itu takwanya. Inna Allah la yanzuru ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah tidak melihat jasad kita, fisik, enggak. Yang Allah lihat hatinya. Takwa kan ada di hati. Justru orang-orang yang diberi kekurangan itu pahala terus karena diuji oleh Allah. Nah, kalau sampean menuruti ukuran manusia, seakan-akan mereka ini kasihannya. Padahal dengan ujian seperti itu Allah itu adil. Sama dengan orang kaya dan orang miskin. Jangan dikira wah nasibmu diciptakan apes miskin. Bukan. Allah itu adil.
Saya dengan Bang Handi sama-sama amalnya baik. Ahli surga sudah. Tapi Bang Handi ini orang miskin, saya orang kaya. Nanti sama-sama meninggal di akhirat. Bang Handi karena dia itu miskin, langsung masuk surga. Saya mau ikut karena sama nilainya. Apa kata malaikat? Tunggu tahta. Mau kemana tahta? Ke surga kan sama dengan Bang Handi, sama-sama pahalanya besar. Sama-sama 1000 lah misalnya. Lu tunggu tahta. Kamu ini kaya, Handi itu miskin, tidak ada penghisapan dia. Nah kamu punya kulkas, kipas angin, dapat dari mana itu? Untuk apa? Digunakan apa? Hartanya dari mana? Terus punya sepeda motor. Sedangkan Handi tidak punya apa-apa dia. Ibaratkan gini loh, orang masuk Indomaret, Bang Handi beli belanja banyak sampai diborong semua. Ya, saya cuma beli rokok. Di kasir saya cepat itu. Oh cuma rokok, bayar langsung. Bang Handi lama dia. Dihitung satu-satu oleh kasir itu. Jadi Allah menciptakan seperti itu. Allah itu adil. Ya. Tapi kalau ukuran manusia seakan-akan kenapa ya Allah menciptakan ini miskin, ini tidak sempurna. Nah Allah itu adil, gitu loh. Tidak enak di dunia, nah, nanti di akhirat. Nah ujian ini, semua ujian, orang diciptakan kaya, maka kekayaan itu ujian untuk dia. Apakah dia bersyukur? Orang diciptakan dia miskin, miskin itu ujian. Apakah dia menerima, tawakal, sabar? Jadi ujian itu bukan hanya untuk orang miskin, orang kaya pun ujian. Bahkan di hadis dijelaskan, yang aku takutkan bukan ketika kamu fakir, tapi justru yang aku takutkan umatku itu ketika mereka kaya, lalu kekayaan itu menjerumuskan dia. Awalnya dia ahli ibadah, sopan, pas dia ditakdirkan kaya mendadak sombong dia. Awalnya sholat berjemaah, tidak berjemaah. Nah jadi kaya miskin ujian, normal atau cacat ujian. Ya sudah Tat, ini Tat, lawanmu Tat, penyembah batu katanya Ustaz. Silakan. Oke, lanjut. Gaskan, lanjut. Ini bilangnya penyembah batu ini. Tuhannya yang lahir di padang gurun ini, Kadrun ini. Sesuai dengan namanya. Iya kan, Tuhannya kan lahir di padang gurun ini. Di bibirnya banyak kali Pak Ustaz. Iya. Cerita batu. Gak malu mereka nih. Waduh, kalau sudah dinaikkan kok malah jadi berhala ini. Kayak ayam sayur ya. Kayak Yohanes tadi Pak Ustaz, nggak tahu bibelnya. Iya Yohanes mementingkan ini. Yang Tuhannya lahir di padang gurun ini. Ya, Yoten, botol. Dia nggak tahu Yesus tuh lahir di padang gurun. Lukas 180 baca tuh ya. Kalau nggak botol nggak oten namanya. Sayo mantan oten Kadrun. Kalau mantan oten, orang ngomong apa ada datanya itu dalam Bible. Mantan namanya mantan ya gitu. Nggak tahu baca Bible tuh Ustaz. Tipping di bawah dari tadi, saya bisukan. Minta naik, setelah naik kayak ayam sayur ini. Waduh. Sudah lempar ke neraka aja Bang Andi. Siap Pak Ustaz. Ini penghujat Yesus ini. Justru dia menghujat Yesus tuh Pak Ustaz. Yesus lahir di padang gurun kok dihujatnya. Udah nggak bisa komentar ini. Ayo Bahar naik. Bahar, saya undang sudah. Naik Bahar. Rende, ngampung tedung komal, tidak tedung lu. Penyaman. Itu Vijay. Apa Vijay? Vijay. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selama saya mendengarkan, saya sangat senang dan bertambah ilmu. Salam buat Abang Zuma. Ini boleh saya cerita sedikit. Saya kan pernah ditanya sama seseorang Kristen toh. Terus dia bilang gini, "Sampean orang Muslim?" "Iya, saya Muslim." Baru dia tanya saya mau tanya, kalau sampean itu Muslim, kalau makan babi itu katanya haram nggak? Dia paksa saya tanya-tanya, terus saya diam nggak jawab. Saya gregetan, nggak mau debat, terus saya bilang begini, "Maaf ya." Dia kan bilang gini, katanya kalau orang kalau orang makan babi haram, benar Pak tidak? Terus saya bilang gini, "Maaf ya, saya nggak pernah makan babi, jadi jangan tanya saya." Saya bilang begitu. Saya nggak salah toh kalau saya jawab gitu, Pak Ustadz? Iya, harus punya dua data enak. Pertama dalam Islam ya, itu kita pakai di dalam surat An-Nahl ayat 115. Bismillahirrahmanirrahim. Innama harrama alaikumul maitata waddama wa lahmal khinjir. Sesungguhnya Allah mengharamkan atasmu bangkai darah dua. Atau di dalam Al-Maidah ayat 3 sama. Hurrimat alaikumul maitatu waddamu wa lahmul khinjir. Haram. Setelah itu di dalam Bible juga sama. Ada di Imamat, ada Ulangan 14 ayat 8, dan lagi B2 karena sungguh pun kukunya terbelah dua, tetapi tiada ia memamah biak. Atau di Imamat banyak. Jadi kalau ditanya kenapa Islam haram B2, ya bukan cuma Islam, ajaran samawi semuanya. Oke. Mana ada Mama Dede? Udah, yang Islam itu kalau nanya syubhat aja, ada apa-apa. Jangan nanya yang lain, karena ini bukan Mama Dede. Bang Andi. Oh, Ustaz panggil aku apa? Mantan-mantan aja. Andi mana panggil? Jangan ngorok. Waduh. Enggak. Itu aku di bawah lagi. itu di Sapan itu. Ya enggak. Mama Dede katanya. Itu yang sering ngorok itu Ustaz Arif malah biasanya. Enggak loh. Itu ada Mama Dede katanya di bawah. Mana? Enggak ada kayaknya. Di bawah ya. Siapa Pak Ustadz ya? Aku nengok di bawah nih. Kecap. Cap 01. Otan apa Kristen Bang? Bang Cap. Waduh. Jaringan sibuk. Arif tadung kelu ya. Ini ada dua Kristen tapi nggak ngomong ini. Waduh. Nombang tedung kayak yuyu. Enggak, Kristen ada Ferdinand, ada Yohanes. Tedung neng kasur nyaman, tedung neng koman, iwe. Si Yohanes sudah malu Pak Ustadz. Udah malu deh Yohanes. 7 pasang kata 7 hari. Si Ferdinand udah mau tobat kayak ini. Ferdinand. Oh, udah tidur dia. Yohanes gimana Yohanes? Masih 7 hari kah pendapatmu? Yohanes? Penciptaan Tuhan di Bibelmu berapa hari Yohanes? 7 hari atau 6 hari? Jadi inilah membuktikan ya teman-teman Oten di bawah ya, kalian itu nggak pernah membaca kitab kalian, imani saja. Seperti contoh kayak Yohanes ini, kabur dia.
Perbanyak baca kitabmu ya, Oten-Oten. Penasaran dia tentang pertanyaan yang kemarin. Dia punya data 1, saya punya data 10. Masih penasaran? Saya mau yang kemarin. Udah tahu yang kemarin sampai sekarang punya data 1 doang. Mau nantang yang punya data 10. Kabur ya Pak Ustadz. Malu dia. Teman-teman Kristen yang mau naik silakan ya, bertanya seposnya kepada Pak Ustadz Hatta, silakan. Jangan malu-malu. Wah, kabur lagi kawannya. Aduh, alamat ngantuk juga nih. Bagi teman-teman muslim yang mau bertanya, silakan naik ya, tapi jangan lama-lama ya, gantian. Fitri. Mbak Fitri. Loh. Waduh. Oh, Fitra itu namanya. Teman-teman Kristen yang mau naik silakan. Aku naik. Bertanya. Ya, dibatasi waktunya ya. Banyak kali mau naik soalnya. Silakan Bang Fitra. Muslim Bang. Ada mau sampaikan? Dikasih waktu Bang ya 2 menit ya. Enggak Bang, turunin aja Bang. Kok enggak naik? Yang mana tadi Bang? Kejat Bang, maaf Bang ya. Oke, saya nyimak di bawah aja. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang, ada mau sampaikan Bang? Ya, saya Muslim dari Vietnam, nak tanya Ustaz Tahta. Kalau nak tanya pasal apa imam baca di waktu siang tu bacanya malam, baca kuat suara tu sebab apa? Pak Ustaz Tata aku kental loh. Oh. Berapa Bang ya? Ya Pak Ustaz Tata dah turun lain tolong jawab bagi tahu. Yang imam suara di siang tu siat, yang malam suara kuat. Sebab karena macam mana kan, nak tahu tentang tu kan, tanya pun saya ilmu sikit tak tahulah, tolong bagi tahu dari Vietnam. Assalamualaikum Abang Suma, tolong jawab Abang Suma. Aku nggak paham dari Malaysia Bang ya. Ya orang nak tanya sembahyang di waktu siang imam baca syiar, lepas tu waktu malam imam baca kuat suara kuat. Jadi karena apa? Macam sebab apa? Faham? Nggak paham lah. Tak faham lah. Maksudnya apa Bang? Macam mana imam di malam waktu malam dia baca kuat suara, yang siap baca imam baca siang suara siap tak kuat suara. Faham tak? Oh iya, itu sudah ajaran dari Muhammad Bang ya. Ya jadi. Ya, sallu kama ra'aitumuni usolli. Jadi sholatlah engkau ketika engkau melihat aku sholat. Seperti itu kan. Jadi Nabi Muhammad itu ketika sholat di waktu siang itu memang tidak mengeraskan suaranya. Tapi kalau malam itu mengeraskan suaranya begitu. Ya. Islam itu mengikuti ajaran Nabi Muhammad. Ya, aturan Nabi Muhammad. Orang tanya saya sebab apa tu, saya tak tahu nak jawab lah. Iya. Oke. Paham. Abang Nois Bang, Abang Nois. Udah Bang? Ya, saya Islam Muslim Vietnam. Ya, oke. Udah Bang ya. Abang Nois soalnya. Berisik. Oke, gantian ya. Berisik kali. Nah, aku minggu, aku pakai headset bulan nih. Ya, Bang Sri, Bu Sri.
Bang Ransut, Bang Ransut, Bang Rasubakti, Bang Rasubakti. Ya ini Bu Sri gimana nih? Kok diam aja Bu Sri? Bang Rasubakti. Oke, Bu Ustaz Sri. Atta kemana Ustaz Atta? Kepental nih. Bu Sri diam aja nih, diturunkan ya. Gantian ya. Ya Bang Rasur Bakti. Halo. Ini Asep Sudrajat. Waduh. Bang Rasu Bakti. Bang Ras diturunkan ya, nggak nyahut. Ya, Bang Darun. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada mau sampaikan Bang? Ingin nanya doang. Saya merantau, ada di kontrakan. Sedangkan siapa yang mau jawabnya? Catat tangan ini. Ya, ada Pak Ustadz Arif, ada Gunda. Gunda semuanya ya, termasuklah semuanya dah. Ada di perantauan. Saya waktu ngambil wudhu, air itu jatuh ke ember. Pas apa itu sah buat mandi selain mandi wajib? Terima kasih. Assalamualaikum. Ya. Pak Ustadz Arif. Ayo. Apa? Gak kedengaran? Kalau hanya dibuat mandi, tidak apa-apa Bang. Tapi itu air suci, tapi tidak mensucikan namanya itu ya. Ya, terima kasih. Ya. Jadi tetesan sisa-sisa air wudhu itu tetap suci tapi tidak mensucikan gitu kan ya. Kalau hanya untuk mandi buat mandi wajib enggak, biasa aja. Ya kalau mandi wajib ya sesuai dengan takarannya Bang. Maksud takaran? Abang ngerti berapa makro, berapa kulah kan gitu kan. Ada air mustakmal, air suci tapi tidak mensucikan, maksudnya kan seperti itu kan. Siap. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman nonton kok nggak ada boleh naik lagi nih ya? Apakah sudah banyak sadar ya? Ya, selamat malam Bang ANZ sama Rudiansah ANZ Aidit ANZ Energi Service ANZ Adit. Ya, assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau sampaikan Bang? Ada hal yang mau saya tanyakan. Silakan. Soal Nehemia 8 ayat 6. Sama kayak Muslim ya, sujud ruku sampai ke tangan aja. Ya. Kan ada debat kemarin sama teman, tapi dia bersikeras bilang itu bukan tata cara sholat. Bagaimana tanggapannya Pak Ustaz? Ya kalau saya tanya itulah ajaran yang benar, bukan bernyanyi, bukan tepuk tangan dan sebagainya.
Karena juga di Yul 212 juga disebut demikian, mengaduh ya, berpuasa dan mengaduh. Ya ajaran Islam juga berpuasa. Padahal Tidak sudah jelas-jelas di situ tata cara sholat ya Bang. Iya, betul. Sama juga di Yesus ketika dia berdoa ya, Matius 26 ayat 39 ya. Sujud, rukuk dan sampai kepala ke tanah doang. Gitu ya Bangku. Ada lagi Bang? Itu aja sih Bang, makasih. Bang, sama-sama. Ya, Bang Alvarez. Bang Alvarez, selamat pagi. Minta naik kok diam aja, dituruni ya. Soalnya banyak minta naik nih. Bang Kusbianto. Bah. Teman-teman Noten kok nggak ada yang minta naik ya? Apa sudah ketakutan atau sudah sadar atau gimana nih? Ya, Bang Fatur Story. Fatur Story minta naik kok diam saja. Mana nih Pak Ustadz Tata kok nggak naik lagi? Ya, selamat malam Bu Dede. Bu Dede, selamat malam. Menjelang pagi, Bang Acan. Bu Dede. Nggak nyaut diturunkan ya. Minta naik. Kalau minta naik kan berarti masih ada, masih baru dia. Seniman lokal selamat pagi. Seniman lokal. Ngoten kau. Anda minta naik barusan. Ya, kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ini Bang Mantang sama siapa tuh Pak? Host mau nanya, sebenarnya akunnya Bang Suma ini yang mana? Karena banyak sekali yang foto profilnya, tapi ketika kita masuk bukan suaranya. Gitu Bang. Hotel memang gitu Bang. Iya, sekarang gini Bang, akunnya Bang Suma ini kan paling tidak berpengaruh terhadap netizen gitu kan. Dari para kantor itu ya penyembah Tuhan yang berasal dari padang gurun itu kemudian mengkloning itu kan memanfaatkan ketenaran Bang Juma untuk mencari penghasilan gitu Bang. Jadi, biasa sementara scroll dapat, oh ini Bang Suma kali ya yang live masuk, kok bukan suaranya Bang Suma ya itu kita itu di cloning Bang ya untuk mencari koin itu, mencari koin doang ya. Kalau udah tahu palsu Bang langsung di unfollow Bang. Iya begitu. Saya nggak follow dulu, masuk dulu lihat fotonya Bang Suma, terus suaranya bukan. Oh ini nggak pantas ini, lewatin. Dapat lagi, kok ada lagi sama. Cuman ada tandanya sedikit itu yang sebelah sisi kiri foto tanda plus ya. Iya kayaknya tanda plus merah itu. Beda dengan yang punya asli Bang Suma. Cuma bingungnya kok
apa memang ada atau gimana? Ternyata itu palsu ya. Oke Bang Arif. Iya, Pama- jadi yang dipalsu itu bukan hanya akunnya Bang Juma, tapi Oh iya ya, sip. debater Muslim lainnya itu juga banyak yang dipalsu, termasuk akun pribadinya sahabat Bang Juma itu. Terutama juga itu siapa? Bang Blender juga itu banyak yang palsu Blender itu. Ya, Bang Blender itu juga dipalsukan, Bang Blender. Ada itu Blender apa lagi tadi namanya itu yang artinya Blender gila itu. Masuk bukan suaranya Bang Blender. Ternyata gitu kerjanya dia. Oke Bang, biar saya dibawa nyimak aja Bang. Oke Bang. Makasih Bang ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau teman-teman udah tahu itu palsu, di unfollow ya, jangan diteruskan. Oke. Kiki. Ini kadrun dulu ini kadrun ini. Hujat Ini mau hujat Yesus dia, Ustaz. Titiknya tadi. Iya. Ngaku-ngaku pengikut Yesus, kau mau hujat Yesus, kau nama Yesus. Kau hina itu namanya Yesus. Komal, ada di atas komal malah jadi ayam sayur ini. Itulah Ten Ustaz. Minta naik, nggak ngomong ini. Mau nge-report aku di apa komal ini. Mana bisa lagi, dah kuat komalnya Pak Ustaz. Oten, kenapa kau mau hujat Yesus Oten? Ngaku-ngaku pengikut Yesus. Sudah aja, lempar aja ke neraka, lempar. Oke, masuk kau ke neraka kau ya Oten. Kau hujat Yesus kau. Ya, Egi, pagi Egi. Pak Ustaz Tata kok belum naik? Mana Pak Ustaz? Belum naik. Kiki. Ini udah aneh nih, nggak ngomong. Ya, manusia. Oh, assalamualaikum Bang. Oh, waalaikumsalam. Saya sampaikan Bang. Injil Barnabas Bang, apa itu sama Injil orang Kristen? Ya, Injil Barnabas itu sebenarnya Barnabas itu murid Yesus. Nah, pertanyaannya kenapa itu tidak dikanom? Ini kan pertanyaan besar kan? Kenapa Injil tulisan-tulisan? Nah, ini nih sama saya Barnabas ada ini. Ini Barnabas itu murid Yesus langsung, ya. Bahkan dia diperintahkan Yesus mengabarkan Injil, walaupun dia murid ke-70 ya. Karena kan Yesus kan ada ada 2 murid ya, murid awal. Baru setelah dia pekabaran Injil terus bertambah muridnya sampai 70. Jadi Barnabas itu adalah termasuk murid yang ke-7 dalam rangkaian 70 tadi. Berarti disembunyikan tuh sama orang Kristen. Iya, dan sekarang pihak Vatikan sibuk ya meminta Injil Barnabas yang disimpan di Turki dengan angka yang cukup fantastis. Tapi Turki nggak bergeming. Begitu Bang. Cuma tanya itu aja Bang. Udah Bang ya? Iya, itu Bang. Waalaikumsalam. Manusia diturunkan ya, nggak ngomong ya. Ya Hamlah. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, cuman titip salam aja ke Bang Zuma, Ustadz. Ya, Ustadz Arif. Halo. Iya, Bang Hamlah ya. Cuman nitip salam aja ke Bang Zuma ya. Salam dari Jawa Timur, Madura. Maduranya mana Bang? Madura Bangkalan. Oh Bangkalan ya. Saya Pamekasan. Oh iya. Nitip salam Bang. Ya insyaallah ya. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi.
Kenapa ya teman-teman Kristen nggak ada berani naik lagi ya? Ayo naik, naik yuk. Walaupun saya sendiri sini ya, saya berani menghadapi kalian. Ayo naik yuk. Bang Juma kan udah bobok deh. Ya, selamat pagi yang baru naik. Iya, kok langsung turun? Diturun Pak Ustadz ya? Enggak. Kok naik turun langsung? Teman-teman Kristen yang mau naik diskusi silakan naik yuk. Kok nggak ada berani naik lagi ya Pak Ustadz ya? Sudah banyak yang sadar kali ya? Coba saya buka berangkas dulu. Saya cari yang di luar penonton. Naik dong. Dari 2003 orang di bawah ini, masa nggak ada yang ngoten? Kayaknya sudah banyak sadar kawan ya. Atau mungkin sebagian ada yang takut naik ya, karena di mana-mana mencret. Ini Islam ini. Waduh. Atau nggak naik lagi Pak Ustadz? Ada Bang Gores. Bang Gores numpang tidur ya. Hehehe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Di Numpang tidur. follow teman-teman Bang Gores teman-teman. Ini akun barunya. Teman-teman yang masih 2000 ini ya. Ini akun baru Bang Gores, di follow masih 1000-an ini. Oke, kita follow. Di follow kan kawan ya. Iya, lempar singa nggak apa-apa ke Bang Gores. Ini ada Bang Gores malah tambah takut dotan yang Muna ini. Nggak ngantuk Bang Gores? Waduh, iya lempar kopi biar nggak ngantuk Bang Gores. Kopi. Donat. Aduh, aku dikasih kopi nih sama Aki Ganjar Waluyo. Waduh, Aki Ganjar Waluyo ini emang ini setia di kopi. Iya, Tuan Taker beliau. Jadi hilang ngantuk gua. Makasih Bang Aki Ganjar. Pengusaha muda minta naik kok diam aja. Pengusaha muda. Makasih Bang RR. Sultan juga Bang RR.
Pengusaha muda. Kok diam saja yang tanya ya Pak Ustadz ya? Ya, nih Muhammad, teman-teman tetap lain di bawah ya. Ini aneh-aneh nih anak ini. Pengusaha muda diturunkan ya. Muhammad, barusan minta naik, dinaikkan nggak jawab. Muhammad diturunkan. Oh, isi lagi deh. Ya, teman-teman Oten ya, yang di bawah ataupun yang mungkin lagi ngintip-ngintip, silakan naik ya. Makasih Bang Esding. Teman-teman Oten di bawah. Kami sini ada 2 orang ya. Saya dan Prof Istar. Siap ladeni kalian. Ayo naik yuk. Siap, Bang Anjar. Gak ada OT-nya. Apanya yang bekas ini? Gak ada bekas lagi Bang Ganjar. OT-nya sudah bacul semua, ada takutan semua naik. Bang RR juga, makasih. Makasih Bang RR. Bang Esding. Oten ya, dari 2012 orang nggak mungkin nggak ada otennya. Silakan naik ya, bertanya juga boleh, nggak apa-apa. Kalau mampu saya jawab, nggak mampu saya lemparkan ke Pak Ustadz. Tadi ada tipin bahwa kedagingan. Nah ini itu bahasa-bahasa gabrul kan kawan. Itu merusak tatanan bahasa Indonesia. Kedagingan. Bahasa apa tuh kedagingan tuh? Itu namanya ngadi-ngadi kan kawan. Ketika ditanya Yesus Tuhan itu manusia, Tuhan. Ditanya apanya Tuhan? Susah dia jawabnya. Dibilangnya lah bisa menghidupkan orang mati. Yang ada kita nih Tuan Takur. Ada Sultan kita naik lagi. Bu Sultan belum bobo. Ini main tarik-tarik aja Apalah. Lagi sepi nih. Hotelnya nggak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barkoba apa kabar bro? Alhamdulillah baik. Bro, nanti aku WA ya. Iya. Aku udah buka YouTube nih, nggak ngerti aku cara apanya. Oh. Nomor rumah sih biasa kan? Biasa. Akunnya Bang Andi kok 3-3-nya aktif semua. Masa? 2 Pak Ustadz? Waduh, tak waras. Akun WA 2 dia Pak Ustadz. Saya mantau di bawah ini. Yang tidak menonton live ini kan saya bisa mantau siapa aja. Ini saya sambil ngundang Oten yang tidak nonton. Ya? Pak Ustadz Arif sehat? Iya, Bang Barkoba. Siapa Bang Barkoba ini? Ini soulmate-nya, Pak mantan. Iya. Apa juga Muslim juga. Iya, saya undang tadi emang. Dikira Oten gitu ya? Iya, dikira Muslim dia. Saya yang support Pak.
Pak mantan. Iya iya. Komputernya layar udah bagus belum Pak mantan? Tes. Bang Andi, layar monitornya udah bagus belum? Pokoknya nggak bagus. Masih dipakai nih. Yang garis bawahnya itu. Masih bisa pakai kok. Nantilah kalau duit kita ganti. Masalah garis itu ya. Mana nih hotel-hotel ini? Kok nggak ada naik ya? Ini siapa lagi nih? Yohanes 13. Apa nih? Ya, Yohanes 17. Yus 3. Ya. Di kekal itu mengenal satu Tuhan yang benar. Yesus utusan. Ya, Yohanes Islam Kristen. Yohanes 17. Yohanes 17. Tuh. Kalau jadi tidur di atas janganlah bro. Teman-teman Kristen silakan naik ya. Sudah sudah banyak sadar ya bahwasanya Yesus itu bukan Tuhan. Dari mana aja berkobar? Tadi dari Bang Apipi. Apipi? Apa tuh Apipi ya? Bang Apipi. Oh, namanya Apipi. Ngobrol sama Bang Apipi, manasin akun. Undang-undang. Teman-temanmu yang Kristen undang-undang sini. Apa nih? Kristenisasi di sebelah grup mana? Jadi hanya orang botol ya yang percaya, misalnya dia Muslim, dia dipengaruhi, ya segampang itu ya kita mentuhankan manusia. Saya aja yang mantan Kristen aja nggak percaya. Gak mungkin Tuhan itu manusia, hancur bumi ini kalau Tuhan jadi manusia ya. Itu ayatnya ada. Ya Berlin. Gaya-gayotan kayak gini. Gaya-gayotan kayak gini. Kau gaya-gaya ngorok, hotel botol. Kau aja baru minta naik. Pakai apa kau minta naik? Dasar botol kau. Betul kau? Udah nggak mampu diskusi buat gaya-gaya botol. Apakah Roh Kudus mau minta naik itu ya? Nggak berani lagi waktu nonton diskusi. Kenapa? Udah congor.
modal doktrin, modal iman saja itulah. Kalau modal iman saja, iman itu menabrak bibir sendiri justru. Ya itu tuh yang gue masak, masih ada yang mau gue masak. Jarang muncul ya aku masaknya. Jarang muncul ya, mungkin dimarahi mama bapaknya mungkin. Kau ada ya nasimu buat meluk Kristen kau nih. Ya 2000 orang di bawah ya, nggak mungkin nggak ada Kristen. Silakan naik ya, bertanya ya. Oh, ada Bu Trisia Chandra di bawah. Ya, Mariam Orsop minta naik. Selamat pagi. Iya, nggak nampak dia Ustaz. Mariam. Iya Bang Esding. Oten pakai akal Bang, tapi akalnya yang didungkul Bang. Iya. Kalau nggak botol nggak oten Bang. Ada ayatnya Bang, ada nubuatannya. Yeremia 4:22 ya. Dibuatkan di 1 Korintus 4:10 Bang. Ya, siapa lu berkhotbah? Ibu Maryam ya. Selamat pagi Ibu Maryam. Bu Maria minta naik, kok diam aja? Turun ya. Malah taping ya. Mana? Itu di bawah. Oh, adanya dia. Ya, ada yang mau sampaikan Bu Mariam? Kalau naik itu maupun siapapun Anda ngomong dong, jangan taping. Kita kan pengen tahu. Ya, landing fast. Selamat pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada yang mau sampaikan Bang? Ustaz Tata tadi kemana Bang? Kok nggak muncul lagi? Coba jemput dulu Bang, dari rumahnya Bang. Kayaknya pulang belum balik-balik. Ada yang tinggal di rumahnya, mungkin kopinya 3. Tapi udah jam 3 pula. Di sana jam 4. Ya, oten-oten kok nggak ada naik ya? Oten-oten naik dong ya. 2,2 orang di bawah ini nggak mungkin nggak ada otennya. Mungkin mereka lagi ketakutan Bang. Ini tadi minta naik langsung dicabutnya. Silakan naik. Ya, Bang Lening ada yang mau sampaikan? Sebenarnya sih ada yang mau ditanyain sama Ustaz Tata. Ini ada Pak Ustadz kita, Pak Ustadz Arif. Ini ada Bro Koresnya. Saya mau tanya, di mana roh orang yang telah meninggal berada saat mereka sudah meninggal? Ustadz Tata, Pak Ustadz Tata, Pak Ustadz Arif. Ya, Minangataman, silakan naik Bro, silakan naik. Aku oten Bang, ya naik Bro. Minangataman. Pak Ustadz Tata monitor. Pak Ustadz Arif. Pak Ustadz Arif, jangan tidur. Ya, naik Binanga. Anda bilang ada hotel naik Binanga Tambuan. Naik Bang. Sudah sejam Bang. Tuh. Pak Ustadz Arif. Atau kita rumkatkan Pak Ustadz Arif.
Ya, Minangatan One naik bro. Sudah saya jambak 2 kali. Pak Ustadz Tata nggak naik lagi nih. Pak Hos, ya Neng Sumawi, Neng Sumawi, Neng Sumawi. Iya, Bang Esding nggak mau naik ya Bang. Gede bacot dia Bang Esding. Sudah saya jambak 3 kali udah. Oten-oten naik dong, ya. Biar tak injil iklan. Ya, Bu Rin kok kabur Bu Rin? Bu Sultan, kok kabur Bu Sultan? Aduh, teman saya dong Bu Sultan. Mungkin Pak Ustadz Darik mau rungkat dulu mungkin. Ya Pak Ustadz, aku udah agak letih nih. Udah mau subuhan. Gak ada lagi hotelnya naik. Gak berani mereka naik kawan-kawan. Bang Laming dari pending aja ya. Pertanyaannya besok sama Pak Ustadz Tata ya, atau sama Iya Bang. udah yang lain. Oten-oten naik dong ya. Nggak berani dia tuh Bang. Nggak berani mereka udah mencret. Di mana-mana mencret. Semoga banyak sadar lah ya. Banyak tobat. Kalau di bawah tuh berani mereka menghujat Bang. Nggak mungkin Tuhan tuh jadi manusia. Karena kalau Tuhan inkarnasi katanya. Inkarnasi itu artinya menjelma. Kalau Tuhan menjelma menjadi manusia, ya, hancur dunia ini. Itulah kemudian nggak mungkin Yesus itu Tuhan. Ya, 2 Tawarik 6:18, 1 Raja-Raja 8:27 itu. Hancur dunia. Langit berlapis langit tidak akan mampu menampung Tuhan. Masa Yesus mampu ditampung bumi? Terus ayatnya juga dikatakan ya, manusia tidak bisa melihat Tuhan mati. Keluaran 33:20. Juga Yesus menegaskan di Yohanes 5:37, suaranya Bapa pun kamu nggak bisa dengar apalagi rupanya. Kalau kalian bilang Yesus itu Tuhan, kalian tuh melawan Yesus. Kalau Bang Andi, secara tertulis ada nggak itu istilah Tuhan menjadi manusia itu ada nggak? Tuhan nggak ada itu. Orang tuh bawa dalil Yohanes 1:14 itu. Kalau Tuhan malahan kontradiksi kan, kontradiksi ketika ditekankan kelahiran Tuhan. Banyak kali kontradiksinya pun. Kalau inkarnasi itu arti menjelma. Ini kan nggak cocok. Yesus itu dilahirkan, dikandung dulu 9 bulan. Masa menjelma 9 bulan menjelma dalam kandungan? Nggak cocok itu. Kadang membingungkan itu menjadi manusia, tapi ditekankan ini yang lahir itu Tuhan. Ini gimana kita menangkap 2 argumen yang tabrakan di otak kita gitu. Yang jelas Yesus kan ayatnya manusia. 2 Yohanes 1:7. Justru ya mereka tuh yang nggak mengaku Yesus manusia itu antikristus.
Apalagi yang ini katanya manusia jadi Tuhan. Nah itu memang ada yang kayak gitu, tapi ya itu kita harus selidiki terjemahan yang benar. Wah, TTP-nya kencang nih. Tapi kok nggak ada OTN-nya nih. Jadi nggak ada itu ya. Inkarnasi itu konsep pagan. Dewa-dewa. Menurut Bang Mantan, yang menolak itu sebenarnya dari sekte mana tuh? Menolak gimana maksudnya? Yang doktrin menjelma itu ditolak dari sekte mana? Selebihan banyak tuh. Eutanasias dan sebagainya itu kan menolak gitu. Makanya konsili itu Yang sekarang itu ada tuh. ada Unitarian, Sesi Jehovah. Itu kan untuk tidak mentuhankan Yesus. Iya bang Wan. Iya capek bang, tadi pun habis demo tadi. Ini Pak Ustadznya gimana Pak Ustadz? Gak ada OTN naik Pak Ustadz. Ya, Jamrud. Mata pun udah kecil. Pak Ustadz, kan kita rumkat aja lah ya. Kayaknya sih. User ini siapa? User. Gak gaya OTN nih, kok nggak nyaut gini. Kalau nggak nyaut tuh gaya OTN. Usir bukan usir. Hah? Usir. Aminullah. Ini 5 menit lagi kalau nggak ada OTN naik. Aku turun aja lah. Ya naik ya teman-teman nonton ya, yang mau diskusi. Kalau mereka naik cuman diam aja percuma bang. Ya naik harus diskusi dong. Gak mungkin jadi berhala. Satu detik aja Tuhan gak ngurusin kita, gimana tuh bang? Gultom, naik Gultom. Ini OTN nih Gultom. Naik OTN. Tapi dia nggak mentuhankan Yesus, tahu kan nih. Naik Gultom. Gultom ini OTN yang tidak mentuhankan Yesus, tahu aku. Tapi nggak tahu lah apakah udah berubah lagi dia, apakah udah mulai gila lagi dia. Naik Gultom. Ya 99. OTN apa OTN kata Pak Ustadz? 99. OTN apa Kristen? Halo, Ya, Gultom. Masih mentuhankan Yesus? Ya enggak lah, ngapain dituhankan itu? Masih konsisten kau. Mata kau di mari gereja. Mata kau di mari gereja. Kau masih gereja kan? Udah nggak pernah lagi, udah 6 bulan dah. Iyalah, nanti kalau aku tanya di mana ayatnya Yesus nyuruh ke gereja, nggak ada. Ya memang nggak ada. Gimana mau ada bro? Orang Yahudi, Rabi Yahudi kok gereja? Dari gimana itu? Iya, itu dia. Dia Rabi, dia ke sinagog. Ayam udah berkokok belum tidur. Kapan tidurnya? Maksudnya bilang aku nih. Ya ini semua yang di Komal ini. Ini Bang Juma udah tidur. Ini. Cuman aku nih nggak bisa tidur ini, makanya ini buka TikTok nih. Ya kau kan baru tidur tadi kan, baru bangun kan?
Ya, bukan baru bangun. Minum kopi tadi, jadi nggak bisa tidur. Waduh, aku minum kopi, minum bandrek ini. Itu dia. Minum tadi apa? Jus sirsa dibuat orang rumah. Itu dia. Ini hostnya udah tidur ini. Iya. Gak ada lagi berani naik. Udah tadi. Ya udah saatnya tidur. Apa di sebelah tuh banyak tuh. Pasti ada lah dari 2.000 orang ini bisa nggak ada satupun. Udah banyak sadar bro, udah banyak tobat. Udah tahu dia memang bukan Tuhan. Ya banyak Tuhan. Banyak. Coba aku tanya sama kau, masa Tuhan dikandung 9 bulan oleh manusia? Logikanya di mana? Itu dia kemarin tuh. Kemarin aku ribut juga sama Oten di roomnya Bang Pandi, ada Uniripa itu. Semergaku pula itu lawanku ribut itu. Sama? Sama Marga? Iya, semergaku. Ada lagi Oten loh kemarin sini, Marga Gultom juga. Dia misionaris loh. Dia alumni Mensen dan dibiayai sampai miliaran loh untuk misionaris ke daerah terpencil gitu. Tapi harus sadar dia. Ya misionaris sanggup nggak dia? Nggak sanggup dia tuh. Enggak, udah dia jalankannya, udah dibiayai, dia orang berprestasi, udah dibiayai sampai miliaran tuh. Akhirnya setelah dia membaca Bible, mendengar diskusi Bang Juma gini kan, akhirnya mualaf dia. Dia misionaris. Dia tamatan apa teologi Mensen ya? Iya. Dia udah mualaf dia. Udah. Wah. Diubur-ubur. Baik, bagus, mantap. Marga Gultom. Kok cari apa akunnya Saiful Gultom tuh. Tadi nampak aku tuh Saiful Gultom. Iya itu udah mualaf dia. Dia tamatan teologi Mensen dulu. Ya, teologi Mensen apa Siantar? Ada dua itu. Ya Siantar lah, di teologianya Siantar lah. Kalau Mensen beda lah ya. Kalau Mensen itu di Medan. Kalau teologi HKBP itu di Siantar. Kau aja, aku juga dari Mensen Lor. Siantar Mensen. Dari teologi Siantar lah. Apa iya, Mensen juga itu. Iya, untuk agama di Siantar. Iya, kalau universitasnya di Medan. Dua-dua universitas tuh, gimana kok? Iya. Ini sama Mensen untuk jurusan agamanya di Siantar. Tapi kalau untuk sekolah pendeta HKBP-nya itu di Siantar itu. Ya semua sih itu masalah agama, nggak ada sini. Di Medan ini ya hukum, ekonomi, teknik, via administrasi. Sini kalau agamanya Siantar khusus. Gultom namanya. Iya. Kau follow tuh apa ramu itu? Ya di roomnya Bang Pandi kemarin tuh ada juga Marga Gultom. Ribut aku sama dia. Dibilangnya aku goblok. Kau yang goblok, aku bilang. Dodol kau, aku bilang sama dia. Nah, apa dasarnya kau panggil itu Tuhan, bilang. Coba apa dasarnya, bilang. Pertama ya, aku kasih tahu ya, biar kau cepat sadar juga. Yesus tidak pernah ngaku Tuhan. Dia ngaku sebagai anak manusia. Dia ngaku nabi malah. Markus 6:4, di Lukas di Matius juga ada tuh. Ngaku utusan. Bahkan nanti dia kembali juga tetap anak manusia. Anak manusia akan kembali dari awal dan akan menghakimi ke-12 suku bangsa Israel. Tetap juga ke-12 suku bangsa Israel yang dihakimi nanti. Jadi dia datang untuk 12 suku bangsa Israel dan nanti turun juga untuk menghakimi ke-12 bangsa suku Israel juga. Tetap tidak berubah. Itu dia. Makanya di Ibrani 13 dikatakan Yesus tidak pernah berubah dari dulu, sekarang dan hingga nanti selamanya. Itu. Ini ada Oten Gabrul nih, Oten nih, gagak hitam. Gagak Oten kayak gini. Gagak hitam. Apakah Yesus Tuhan gagak hitam?
Gagak hitam. Naturalnya aku gagak hitam. Nggak mampu jawab kan. Nggak sanggup mereka jawab. Ketika dibilang Tuhan, kita jejak lagi pertanyaan baru. Itu gue bilang, apa dasarnya? Gue bilang kan, kau panggil aku Tuhan, gue bilang. Jadi dibilang dia, karena dia melakukan mujizat ya. Mujizatnya contohnya apa? Gue bilang, menghidupkan orang mati lah. Nabi Elia pun menghidupkan orang mati. Banyak. Henok bilang. Nggak usah kan nabi-nabi lah. Itu dari India itu saya apa? Saya nggak. Elia, Henok tuh menghidupkan orang mati. Gue bilang. Elia hidup-hidup itu diangkat ke surga, nggak melalui kematian. Gue bilang. Itu. Lebih cocok lah itu dipanggil Tuhan. Gue bilang. Henok. Iya. Nggak punya bapak, nggak punya ibu, ya kan? Ngamuk dia. Kalau Yesus masih dia tantrum dia di Koman Lembang Pandi kemarin. Iya. Kalau Yesus masih ada ibu, masih dilahirkan. Henok Melkisedek itu nggak ada bapak, nggak punya ibu. Lebih cocok dibilang Tuhan. Sudah duluan ke surga dia, gitu. Oh ya, Sai Baba. Nah, Sai Baba itu dari India tuh bisa banyak hidup mati heboh itu. Jadi ku bilang sama dia, di pengakuan iman rasuli aja sebagai dasar pengakuan imanmu sebagai Kristen, Yesus ada itu dua sosok ditetapkan sebagai anak, ku bilang. Iya. Itu udah dasar pengakuan imanmu itu sebagai Kristen. Betul. Itu diposisikan dia sebagai anak, bukan sebagai Tuhan, ku bilang. Aku percaya kepada Bapa kali lagi dalam bumi dan kan ada kata berarti ada dua sosok. Dan kepada Yesus Kristus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Arif masih bangun nggak? Tahu udah masih bangun itu udah tidur kayaknya. Udah ngantuk ini. Ya turun aja lah aku bang ya. Ngantuk aku nih. Kau kapan lagi mau lapnya? Ditanya kau kabur. Oke lah bang, aku izin turun dulu ya. Nah, aku pun turun lah. Udah jam 3:30 rupanya. Udah jam pagi di sini. Aku kira Ustadz Arif masih melek tadi. Baru aja apa? Disaut ini nggak jauh. Oke baiklah, izin ya, baik siap. Izin turun dulu lah bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Barkobah. Ya, saya juga turun. Ya, turun lah, aku jangan turun. Karena nih harus turun dulu semua. Jadi, Bro Praistar gimana nih? Menandakan bahwa tokoh agama kita, kealimannya, keulamannya sudah menyetujui hal-hal tersebut. Artinya untuk memaslahatkan sisi kedaerahan kita pun tak mungkin menghabiskan semua adat itu karena kita muslim kan. Iya Pak, iya siap iya Pak. Nah, kayak di Tapanuli itu kalau pesta-pesta seperti itu ada acara, bahkan 2 dapur itu kan, ada dapur di luar Islam, ada dapur untuk orang Islam, yang mana acara-acara adatnya yang bertentangan dengan syariat orang muslim tidak mengikuti, tapi yang tidak bertentangan dengan syariat ya ikut menortor, dikasih daun sirih, dikasih semacam acara-acara adat lah, ada yang raja, ada yang sultan, macam lah namanya kan, gelar-gelar adat. Iya itulah Pak, begitulah yang dianuku. Baru kalau keluarga orang tua perempuan kayak bertentangan dengan itu Pak, bertentangan dengan itu tidak boleh. Bahkan dia datang pun di rumah kita itu, kalau yang mau melaksanakan acara begitu tidak bakalan datang Pak. Nah, ada memang kepahaman kita sebagai diantara kita sesama muslim pun bahkan itu sudah ditolak semuanya ditolak gitu kan. Iya Pak. Ada memang ulama kita masih melonggarkan asal tidak
keluar dari batas-batas keislaman. Karena adat pun dari sejarahnya, pernah saya ikut kajian-kajian gini juga tentang adat nih kan, bahwa Islam ini pun tidak langsung meninggalkan seluruh adat. Contoh, orang kita Jawa dulu pakai wayang golek, pakai wayang kulit. Kan pernah dengar sejarah-sejarahnya itu Wali Songo ikut dakwah lewat acara-acara wayang kulit kan gitu kan? Iya Pak, mengerti Pak. Nah, tidak mesti semua, demi kemaslahatan agar masyarakat di situ pun tidak langsung mengeluarkan kita dari komunitas keturunan kita. Orang tua kita kan sudah kental juga dengan adat-adat itu dulu ya kan. Iya Pak, kental. Kalau dari orang tua laki-laki Pak kental sekali Pak. Soalnya masih bapak saya dulu pun dikasih gelar potong kerbau itu, Sultan Muda namanya. Ada lagi nanti gelar untuk Batak Angkola, Sultan Melenggang di Langit. Itu gelar-gelar potong kerbau itu. Sama juga kalau keturunan Padang itu Bang. Sama juga ini Pak, kalau masih di Toraja ini Pak masih 30 masih 40 kerbau masih harus dipotong. Tapi asal juga tidak memberatkan, artinya Islam Tapi ini kan memudahkan semua ya Pak Sugoya. Nggak mungkin juga kita mengadakan itu berhutang-hutang karena itu gitu kan Pak. Iya benar. Tapi kalau ada memang berlebih. Iya Pak, kan pesannya juga orang tua ini tidak dianukan untuk mau haruskan, tidak dianukan untuk adat kayak mau mengikuti adat Toraja, ndak lagi itu. Yang penting kayak macam harus kayak macam kalau mau ditembok kuburannya itu, diperbaiki kuburannya, harus ada pesannya itu, harus ada kerbau, harus ada. Makanya aku bertanya dulu sebelum dia meninggal, ndak boleh Kak, ndak bisa Kak kalau sapi. Nah bilang harus kerbau. Aku bilang kok harus ditentukan. Makanya aku bilang Pak, makanya dalam hatiku kok bisa harus ditentukan kerbau. Kenapa ndak sapi aja gampang apa banyak? Pokoknya kata ulama kita itu, secara penyembahan kita nggak boleh lari kan, harus menjauh dari kesirikan. Tapi untuk menghormati adat istiadat, ya kita anggap aja itu sedekah, ya kan, sedekah amal jariah buat almarhum, ya kan, makan bersama lah istilahnya kan. Panggil anak yatim nanti juga, panggil anak yatim. Setelah acara selesai adat, tetap juga dibuat doa dari ustadz gitu kan. Iya Pak. Jadi kita Muslim ini pun kadang di daerah-daerah yang 50-50 atau minoritas kita nggak langsung terkeluar kali dari kebudayaan gitu Pak. Iya Pak, mengerti Pak. Rasulullah itu pun kata ulama kita itu nggak semua meninggalkan adat istiadat di Arab sana kan. Iya Pak, juga yang tidak bertentangan. Makanya ku nanya sama itu kami Pak di Tapanuli Selatan. Minta 50-50 di Tapanuli Utara. Minta bergabung ini Pak, karena mau bertanya itu Pak. Soalnya ada kalau keluarga kalau keluarga dari orang tua perempuan, dia menganggapnya kalau misalnya dipotong kerbau begitu, 100 orang yang datang makan daging itu, yang masak lah boleh dibilang yang masak, yang makan 100 orang itu ditanggung sama almarhum itu yang dosanya ada anunya begitu. Ku bilang waduh, bukannya kita mau menyandukan untuk niat kita untuk mau begitu kan, yang pastinya datang orang banyak, niat kita sebagai anak kita potonglah kerbau kalau memang anunya orang tua, biar datang orang banyak makan, biar solusi terbaiknya itu Pak Ardi, saya potong. Solusi terbaiknya kita sebagai awam di keluarga nanti berselisih pendapat, lebih baik datangi Pak Ardi kantor MUI, Majelis Ulama setempat di situ. Kita kan bertaklid, kita ini kan orang awam kemusliman ini kan
istilahnya ada juga arahannya. Kalau kita sudah bertaklid kepada fatwa ulama di situ, kita terlepas dari segala hal sesuatu itu. Dan ulama kita itu pun bukan berdosa dia. Makanya ada kan istilah pernah kita dengar juga sering, kalau ulama itu benar dapat 2 pahala, kalau salah dapat 1 pahala kan gitu. Datangi aja Pak Ardi ke kantor MUI, ke kantor Majelis Ulama di situ. Mancor kantor itulah, kantor KUA. Bukan, Majelis Ulama MUI. Kan di seluruh Indonesia ada tuh tiap daerah. Kan kita makanya ini memang info juga buat kita semua muslim. Kan ada tatanan keagamaan kita ini kan ada.